itu di 40 ribuan untuk daerah yang paling jauh. Buku apa ya bang? Buku Siapa Pemilik Tanah Palestina. Kemarin kita bagi-bagi giveaway, kurang lebih ada 95 buku dan semua sudah aku kirim. Ditunggu saja yang belum sampai bukunya ya. Mungkin ada kendala di kurirnya. Aku pakai pengiriman JNT. Saya di Cirebon bang, belum sampai. Oh, belum sampai ya. Nanti coba aku cek resinya deh. Nah tuh, terima kasih banyak ya sama bukunya, saya terima. Sudah terima, senang. Saya sudah baca seharian. Keren kan bukunya? Coba deh yang udah baca bukunya. Kalau menurut aku sih keren bukunya. Luar biasa. Mana Bang Zuma House ada tapi belum 30k tap-tapnya. Rugi kalau udah dikirim bukunya tapi nggak dibaca. Bang Zuma House sabar, masih belum cukup tap-tapnya. Ke Medan ongkirnya berapa bang? Nah, ke Medan sih agak mahal karena kan pengiriman barangnya, bukunya itu dari Makassar. Jadi lumayan harga pengirimannya itu 40 ribuan ke atas kalau ke Medan. Cara pesan gimana host? Boleh chat aku aja dulu, nanti aku coba tanyakan ke Ustaz Wafi. Chat aku di WA. Lihat aja di akunnya sahabat Bang Zuma di bio profilnya. Kalau ke Jakarta ongkirnya 20 ribuan. Ke Cirebon 48 ribu ya. Siapa nama abang? Kalian kalau mau tahu berapa harga ongkir, bisa di-download aja aplikasi JNT. Di situ cek harga nanti. Ya sudah 30k, tunggu ya aku panggil Bang Juma dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Leviathan. Belum ada Bang Juma, sabar ya. Oh, ini udah ada Bang Juma. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah Al-Quran, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sadaqallah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi kita pada malam hari ini. Kiranya kita senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayah, ketenangan jiwa dan ketenangan berfikir, serta ketenangan di dalam mengambil suatu keputusan dalam menghadapi masalah.
Rekan-rekan yang saya muliakan, dimanapun sahabat berada, malam ini kembali kita ingin mengundang saudara-saudara kita dari Kristiani untuk membahas Al-Quran dan juga membahas Bible terkait dengan tema firman atau kalam atau wahyu dari ilahi atau keautentikan kitab suci berdasarkan dengan pesan-pesan dari pembawa ajaran yang datang di tengah-tengah umat manusia. Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga datang di tengah-tengah umat manusia. Malam ini kita mencoba untuk mengajak teman-teman untuk membahas secara sederhana, yang paling sederhana, keautentikan sebuah kitab suci, cerita-cerita yang ada di dalamnya terkait dengan penyaliban, terkait dengan pewahyuan, terkait dengan apapun yang kemudian bisa kita perbincangkan selama itu bisa memberikan nilai-nilai positif kepada kita sebagai umat beragama dan juga sebagai anak bangsa. Demikian sebagai pengantar, silakan saya kembalikan kepada host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Kristen yang penontonnya ada 658. Jika ada Kristen yang ingin berdiskusi dengan Bang Juma, silahkan kirim permintaan untuk naik. Menyala abangku. Asik. Oh iya Bang Juma, ada pertanyaanku. Ini lagi viral nih kan. Terkait kayak rebutan takjil nih sama umat Kristen. Sama tadi ada juga kayak mereka ikut-ikutan buka bersama nih. Bang Juma, di mute. Iya, gimana? Jadi ada mereka kayak rebutan takjil nih, lagi viral-viralnya nih umat Kristen, ikut-ikutan beli takjil sore hari. Terus mereka juga ikut-ikutan buka puasa dengan menggunakan baju-baju muslim juga. Apakah itu salah satu bentuk kristenisasi mereka juga, Bang? Jadi Bang gini, Juma gimana? kalau saya sih menilainya itu wujud kebahagiaan dari teman-teman kita non-muslim kemudian untuk ikut merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Jadi tapi kita belum tahu ya cerita yang sebenarnya gimana, apakah teman kita ini ikut di kita atau mereka kemudian bikin sendiri. Kalau diikut di kita berarti mereka ikut meramaikan, ikut juga Halo, berbahagia. selamat malam, salam kenal semuanya. Malam, salam kenal. Tapi kalau misalnya mereka bikin sendiri, ya kita nggak tahu apa motifnya, apa modus lagi yang akan mereka buat. Seperti itu. Oh iya, kayak cuman seru-seruan aja ya. Iya, seru-seruan kali. Oke, di sini ada Ibu R Tambunan. Selamat malam Ibu R Tambunan. Selamat malam, Bapak. Iya, gimana kabarnya malam ini Ibu? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Ibu, apakah Ibu juga salah satu dari Kristen yang berburu takjil pada sore hari ini? Oh iya, saya orangnya sebenarnya nggak suka berburu takjil juga sih, cuman saya itu suka merasakan kebahagiaan seseorang itu, apalagi bagi beda agama dengan saya ya. Kalau saya melihat mereka itu bahagia, saya itu suka terbawa arus tentang kebahagiaan itu gitu. Jadi apalagi kadang juga tentang takjil juga, jadi saya jadi ikut-ikutan juga sih. Karena apa? Karena saya juga jadi merasa bahagia juga melihat mereka itu bahagia. Saya juga jadi ikut-ikutan juga gitu loh. Oke, Bu. Alhamdulillah. Nah, ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk malam hari ini, Bu? Oh iya, tadi saya kira ini roomnya tentang belajar ini ya. Ini tentang belajar apa ini? Tentang belajar kenasranian tadi ya. Padahal benar nggak ini? Iya, benar.
Dialog lintas agama, Bu. Oh, lintas agama. Iya. Komal kita ini biasanya berdiskusi tentang Islam, tentang Kristen. Seperti Oh itu. gitu. Oh iya Iya. iyalah ya. Cuman ya ada sih tadi suatu pertanyaan tadi tentang di khusus Kristen gitu. Cuman ternyata beda topik ya. Iya. Ya mungkin bisa aja Ibu bertanya ke Bang Juma. Oh, mana Bang Jumanya? Ini ada Bang Juma. Aku di sini. Oh, di mana kau Bang Juma? Aku di atas. Di Dia atas sudah tuh. hafal Bible Bu, di luar kepala. Enggak juga. Oh ya nggak apa-apa lah ya, orang juga akan mendengarkannya ya. Lah Bang Juma, Iya, gimana? saya dulu pernah ceritanya apa ya? Ditakbiskan sebagai Institut Rema Alkitab ya. Siap. Itu dulu tahun 1097 apa 97-an lah. 97. Jadi pas saya ada mau pentabisan mau jadi Institut Rema itu, saya kan di situ berdoa tuh. Iya. Saya berdoa, terus di sekeliling saya itu kan mereka tuh berbahasa roh. Iya. Terus? Jadi saya berbahasa roh. Di situ saya belum mendapatkan bahasa roh ya, menurut saya gitu. Tapi di saat di situ saya berdoa, saya mengatakan Tuhan, saya ingin berbahasa roh gitu kan. Dengan seperti kayak itu merasa sukacita. Terus tiba-tiba ada api di depan saya gitu, di belakang di altar di belakang gembala sidang ini yang mendoakan kami ini kan. Saya melihat ada api, terus tiba-tiba ada sosok makhluk gitu. Makhluk ini bisa dibilang seperti binatang arca gitu. Binatang arca itu yang gagah gitu kan. Kalau tahu itu binatang arca itu, tapi dia bukan gimana ya, tapi gagah gitu, bukan monyet, bukan apa gimana gitu. Dia melihat keliling kiri kanan gitu, tapi saya melihat itu sosok gitu ya. Saya melihat, terus saya mengatakan begini, Tuhan aku mau itu gitu kan. Seketika juga itu sosok itu langsung ke saya, terus saya rebah. Kata kakak-kakak rohani saya itu, waktu Bapak Gembala itu mengatakan, ayo bawa ke sini mereka yang mau ditakbiskan menjadi Institut Rema Alkitab katanya kan, biar saya doakan katanya gitu. Kata kakak rohani saya ini, pas saya mau dibawa ke depan didoakan, pas ketepatan itu bangku saya di bagian kedua ya, bangku kursi panjang gitu kan. Pas saya katanya mau dibawa ke sana, mereka tuh tercampak mendekatin saya katanya. Pertanyaan saya takut itu apakah itu dari Tuhan gitu ya kan? Apakah itu dari gimana gitu? Soalnya kalau misalnya dari kalau dari Tuhan, padahal aku di situ muji dan menyembah Tuhan gitu. Kenapa ada itu pertanda apa? Apa arti itu gitu? Itu aja Bang. Ya, saya sebagai seorang Muslim ya, saya Muslim Mbak. Jadi kalau di Islam itu kan kami diajarkan kemudian untuk percaya kepada adanya makhluk-makhluk gaib seperti ini. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya inna syaitan, sesungguhnya setan itu itu adalah musuh. Setan itu musuh. Dan kalau kita belajar dari aspek Al-Quran, pertama kemudian Nabi Adam alaihissalam jatuh, kemudian itu dikarenakan adanya bujuk rayu iblis yang merupakan bujukannya itu berupa tipu muslihat.
datang berpura-pura baik, tapi ternyata akibatnya kemudian fatal untuk Adam dan istrinya. Begitu juga di Perjanjian Lama diceritakan seperti itu. Nah, terkait dengan yang saudari alami, ada satu ayat, ada satu data di dalam kitab 1 Yohanes 4 nomor 1, di mana di situ dikatakan bahwa ujilah setiap roh-roh itu, apakah mereka itu berasal dari Tuhan, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Juga diterangkan dalam Matius 24 nomor 26, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau ia ada di dalam bilik. Bilik ini maksudnya dalam ruangan. Iya. Jangan kamu percaya. Nah, kalau saya sih melihat dari keislaman saya, ya mungkin itu bisa jadi gangguan setan, gangguan jin kalau di kami, atau bisa jadi kalau dilihat dari aspek Matius 24 nomor 26 ini, itu juga bisa merupakan sesuatu yang menjadi hal yang dilarang oleh Yesus untuk jangan dipercaya. Seperti itu, Mbak. Matius 24 nomor 26. Oh iya. Iya. Tapi di saat saya terima itu ya, saya suka diperhadapkan dengan penglihatan-penglihatan yang di luar nalar gitu, bukan penglihatan setan ya, bukan. Terkadang saya gimana ya? Saya bisa jadi gini loh. Saya bisa merasakan hal yang akan datang gitu. Iya. Terus emang benar kita ada memang tertulis dibilang kita ujilah itu kan. Iya. Tapi memang di saat saya ini terima ini waktu saya sebelum merantau. Gitu, saya itu masih terima di Medan ya, saya orang Medan ini. Iya, iya, iya. Jadi pernah memang ada beberapa orang gitu, misalnya pernah juga ada yang mau berusaha mau ini saya, mencelakain saya apa gimana. Jadi ya itu puji Tuhan gitu, saya terhalau dengan gitu. Cuman saya selalu memang diperhadapkan sama yang apa ya, di luar nalar gitu. Terkadang memang suka saya bertanya juga, saya bilang, saya ada ya seperti saya ucapkan yang tadi pertama gitu ya kan. Cuman ya itu sih belum ada yang memuaskan hati saya gitu loh. Iya. Kalau saya bisa bicara ini ya, Mbak siapa namanya? Rita Tambunan, R Tambunan. Jadi gini, mohon maaf nih ya. Saya mendapat sebuah data di dalam kitab saudara-saudara kita Kristen di Matius 7 gitu ya. Di situ ada orang-orang nantinya yang bisa mengusir setan, bisa bermukjizat malah seperti yang Mbak barusan katakan, bahwa bisa menerawang apa yang terjadi besok. Artinya bernubuah, menceritakan sesuatu yang akan terjadi. Tapi di situ kemudian Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Padahal poin ini adalah poin yang sudah tertinggi dalam bentuk keimanan seseorang, baik di Islam maupun di Kristen atau di agama lain, di mana ketika orang merasa dekat dengan penciptanya, merasa khusyuk, konsentrasinya dalam ibadah kepada yang ditujukan itu sudah sangat sempurna, bahkan sampai pada level bisa mengusir setan, bermujizat dan seterusnya. Tapi dalam hal beragama, tidak berdasarkan atas perintah-perintah Tuhan, seperti yang dinasihatkan Yesus di Matius 7 ini, maka itu dianggap sebagai buah-buah pengajaran dari pengajaran palsu. Ini yang saya dapat dari Matius 7, dari satu perikop, hal pengajaran yang sesat. Dari nomor
15 sampai nomor 23. Nah, sekarang saatnya adalah saudari saya ini coba menelaah kembali kemampuan yang diberikan ya dengan keadaan seperti yang Mbak alami sekarang itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Tapi apakah ini adalah buah pohon yang baik atau buah pohon yang buruk? Itu bisa kita lihat dari cerminan nasihat Yesus. Bahwa setiap yang kita lakukan dalam beragama ini itu harus berlandaskan terhadap firman Tuhan. Kalau di Kristen disebut Bapa, kalau kami sebut Allah. Seperti misalnya kami ibadah sholat ada perintah dari Allah. Kami kemudian melakukan zakat ada perintah dari Allah. Kami berpuasa ada perintah dari Allah. Kami ibadah hari Jumat ada perintah dari Allah. Kami merasulkan Nabi Muhammad ada perintah dari Allah. Nah, coba Mbak ini telaah kembali. Misalnya apakah menyembah Yesus itu adalah kehendak Bapa? Kalau kehendak Bapa ada nggak dalilnya? Ibadah hari Minggu ada nggak dalilnya? Kemudian bagi laki-laki jangan bersunat ada nggak dalilnya? Nah, ini cerminan waspadalah terhadap nabi palsu. Nah, nabi palsu ini buahnya adalah dari buah pengajaran nabi palsu ini pengikutnya bisa bermujizat, bisa bernubuat, bisa mengusir setan. Itu kata Yesus. Iya. Nah, mungkin itu dari saya, mungkin dari saudara Tony, beliau adalah praktisi Kristen juga, pasti memiliki pandangan berbeda. Atau ada pandangan lain lah sebagai Ada. edukasi kita. Ya, silakan Bang. Ada, Bang Juma. Silakan. Kak Tambunan ya. Kalau menurut kakak yang kakak tengok itu apa? Apakah itu iblis atau malaikat? Kalau persepsi kamu? Kalau menurut saya sih tidak iblis. Oh, kalau gitu kakak salah. Di perjanjian lama kak, cuman Daniel yang bisa nengok malaikat. Untuk melihat malaikat ini, itu Bang, kak, untuk melihat Abang malaikat Tony. itu, dia itu lebih halus daripada iblis kak. Malaikat itu lebih halus daripada iblis. Dia itu perlu persyaratan yang banyak sekali yang tidak mungkin dilengkapi oleh manusia untuk bisa melihat ke situ. Contoh Bang Nabi Luga ya. Itu tuh yang ditengok Bang Nabi Luga itu semua tuh halu itu. Tapi kalau dia dikasih tahu dia halu, dia ngelawan. Nabi Itu apa? nggak mungkin Nabi kak. Kok jadi ketawa sih? Enggak, gini loh Bang, Bang Tony. Ada memang salah seorang yang mengatakan saya suka curhat juga ya. Dia bilang jadi saya ini hampir sama dengan apa katanya tentang apa Daud gitu ya. Aduh, apa gimana cara mencernahkannya ya? Kalau ku katakan sih ini seperti ada kata ya Ibu William SN ini ya, Ibu jangan bangga. Saya tidak bangga gitu loh. Cuman saya bertanya gitu, ini ini apa sih gitu kan? Cuman pernah memang saya menguji bahwa itu dari Tuhan atau dari iblis gitu kan. Kalau misalnya kalau dari Tuhan kan berarti kita merasa damai sejahtera, bukan? Sedangkan saya di saat saya menerima itu, saya merasa damai sejahtera gitu loh. Itu bagaimana pula itu Bang Tony? Enggak kak, nggak bisa. Nggak bisa. Kakak cuma terbawa suasana mendapatkan suatu hal yang di luar naralmu ya, nalar kamu. Ranal Jadi Bang. belepotan. Naral. Ya, nalar. Nalar tuh bener pinter. Iya. Beyond yourself, sesuatu yang daripada kamu, makanya kamu tuh merasa istimewa. Iblis itu kadang menguji itu dengan suatu, bukan dengan kekurangan saja loh kak. Dia itu dengan kelebihan, dibuat kamu seolah lebih daripada yang lain. Padahal enggak. Izin bolehkah kita lanjut aja diskusinya? Oke, nanti kita panggil pesulap merah aja untuk membahas bersama ibu ini ya. Setuju. Oke, Bang Tony dulu silakan. Ada yang ingin disampaikan Bang? Bang Juma, Shalom Aleihim. Saya Tony Siagian, Sarjana Hukum Internasional. Bang? Iya. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Menurut Abang, Ya, ini saya nggak bisa lama, saya satu pertanyaan aja Bang. siap. Menurut Quran, Allah itu something or someone. Iya. Menurut Quran, Allah itu something or someone. Baik. Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan bahwa Allah itu hakikatnya ahad. Ahad dalam arti kata tidak bisa diuraikan sebagaimana penguraian terhadap apa? Makhluk. Dia satu-satunya. Makanya dikatakan Qul huwallahu ahad. Tuhan itu adalah ahad. Yesus pun mengatakan ehad. Jadi para nabi mengajarkan pencipta langit dan bumi itu ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi Tuhan itu satu. Tidak bisa bersekutu dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan senior, nggak ada Tuhan junior, nggak ada Tuhan berselisih. Itu pasti. Di Islam jelas sekali dikatakan Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya satu. Hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Dan coba saudara Tony telaah lagi. Ya. Telaah lagi semua pesan-pesan Yesus, pesan-pesan Nabi Musa, pesan-pesan Daud pasti mengarah kepada hakikat yang satu, yaitu yang maha suci lagi maha tinggi yang tak tersentuh dengan dimensi makhluk. Seperti itu, Bang. Gini, kalau diberi opsi Allah itu sesuatu atau seseorang Bang menurut Abang di Quran? Allah Karena- itu hakikat. Karena kalau dibilang sesuatu, dia disebut zat. Kalau dibilang seseorang, dia pakai nama huwa. Kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Huwa, dia bilang huwa di situ. Iya. Apakah dia itu zat, sesuatu, ataukah dia huwa, seseorang? Iya. Jadi gini, pencipta langit dan bumi adalah hakikat yang berdiri sendiri. Tak ada kemudian makhluk yang menopang dirinya untuk ada. Pada saat makhluk ini belum diciptakan, tak ada dong yang tahu Tuhan itu ada, kan gitu ya. Lalu kemudian Tuhan ini ingin diketahui keberadaannya. Lalu bagaimana cara kemudian Tuhan ini menyatakan dirinya itu ada? Maka Tuhan menciptakan. Lalu bagaimana Tuhan ini setelah menciptakan bisa berkomunikasi dengan hambanya? Maka Tuhan kemudian memberikan kisi-kisi pewahyuan. Apa itu? Pesan-pesan dari langit yang diteruskan kemudian kepada para duta atau para utusan. Cara bahasa kemudian yang disampaikan oleh pencipta langit dan bumi melalui perantaraan para nabi itu tergantung dari bahasa di mana kaumnya itu, di mana para utusan ini kepada kaumnya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ibrahim bahwa setiap nabi yang diutus kemudian itu pasti kemudian menggunakan bahasa kaumnya. Tak ada satupun nabi atau rasul yang diutus yang tidak menggunakan bahasa kaumnya. Allah mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jadi kalau misalnya orang Arab didatangkan kemudian pemahaman bahwa ternyata merujuk kepada esensi di luar dari mereka, maka dikatakan huwa, dia. Dialah Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Qul huwallahu ahad. Dialah yang maha esa. Dia siapa? Merujuk kepada pencipta. Kenapa dia menggunakan huwa? Kenapa dia tidak menggunakan hiya? Sama-sama dia, sama-sama mengartikan dia. Kenapa tidak menggunakan hiya? Karena hiya itu adalah bentuk wanita, bentuk lemah. Sedangkan huwa itu adalah bentuk perkasa. Sementara Allah itu maha perkasa. Maka Allah memilih untuk menunjukkan dirinya dengan kata huwa. Kenapa menggunakan kata huwa? Karena firman-Nya datang kepada Bani Ismail yang menggunakan bahasa Arab. Seperti itu. Terima kasih Bang Zumaya. Siap. Saya izin turun dulu karena pertanyaan sudah dijawab. Saya Tony Siagian, Sarjana Hukum Internasional. Shalom Aleihim, selamat malam Sensei. Sensei, iya, selamat malam.
Sebentar sekali ini dosen saya ini. Kenapa buru-buru? Hey. Oke, Ibu R. Tambunan, ada lagi yang ingin disampaikan atau ingin berdiskusi dengan Bang Zuma? Silakan dibuka mic-nya, Ibu. Oh, tidak ada Pak ya. Makasih Pak. Makasih Mbak, salam kenal. Salam kenal juga Bang Juma. Tuhan Yesus berkati. Iya, sama-sama. Mana nih? Itulah. Sule. Tadi ibunya mungkin mau cek kodam sama Bang Juma. Siapa tahu kodamnya ini siluman lele. Atau wanita dari kutub utara. Oh iya, yang tadi itu. Sule mi, siluman ikan lele. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi dengan Bang Juma. Ditulis temanya dulu, host. Apa bagus temanya, Bang? Temanya ajaran para nabi, itu aja, ajaran para nabi. Ajaran Arajan. ini gara-gara laral tadi, ini gara-gara lalal. Apa? Arajan para nabi. Naral. Nalar. Oh iya, nalar. Ajaran sinkronisasi nabi dan murid. Tuh. Oke bosku. Kepanjangan, Bang. Sinkronisasi nabi dan murid. Nabi murid, kayak mana ya? Atau apa ya bagusnya ya? Mata rantai ajaran. Nah tuh, mata rantai agama. Mata rantai firman. Nah, gitulah. Mata rantai firman. Materinya agak tinggi sih, tapi nggak apa-apa. Coba aja yang naik pasti mau membahas itu. Jadi kita membahas tentang sanad. Oke, silakan. Ini yang aku naikin cuman Kristen aja ya, teman. Tidak kelihatan terlalu bagus menunya. Tulisannya pindahkan ke tempat tuh kayaknya supaya bagus. Karena itu judulnya sama dengan Bible Study. Tuh. Betul. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi. Otin sampai lemas, rantai salib. Oh ya teman-teman, saya informasikan ya, karena saya kan memposting tentang pondok IT binaan Bang Zuma. Di situ banyak komentar-komentar, jangan mau nanti jadi teroris, jangan mau nanti ini dan itu. Saya sampaikan di sini ya teman-teman, bahwa pondok IT yang saya dirikan ini udah tahun kedua, alhamdulillah. Murid kita di sana kurang lebih 20 orang. Itu tinggal di dalam, nginap di dalam, makan di dalam, tidur di dalam, mandi di dalam, belajar di dalam, apalagi bangun di dalam juga, sedang menerima siswa baru. Nah, materi-materi pembelajarannya itu kita belum menyajikan materi kita belum menyajikan materi Bible, enggak. Yang kita ajarkan kepada mereka satu, komputer, IT, komputer, konsentrasi penguasaan sains dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan pengetahuan tentang komputer, lalu kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Arab, dan pelajaran-pelajaran umum. Jadi nanti setelah mereka ikut ujian nasional, kalau masih ada ujian nasional, itu diikutkan ke sekolah negeri atau sekolah swasta
yang sudah terakreditasi. Jadi anak-anak kita gembleng di Pondok IT ini. Setelah mereka nanti ikut mau lanjut ke SMA, mau keluar dari tempat kita lanjut ke SMA, maka mereka diikutkan. Kita sudah kerjasama dengan sekolah yang terakreditasi untuk ujian SMP. Jadi jangan khawatir, sekolah kita itu resmi, bukan sekolah ece-ece. Cuman kita istilahnya sekolah privat, tapi bukan kita yang ke rumah-rumah orang tua, tapi anaknya yang kita ambil, kita tempatkan kemudian di pondok kita itu, pondok IT 2 lantai, ada beberapa kamar, kemudian alat komputernya juga ada di sana. Itu kita gembleng betul-betul supaya bisa mendalami bahasa Arab, mendalami bahasa Inggris, dan menguasai komputer. 3 materi ini yang kita permantap. Setelah mereka menguasai komputer, tentu yang keempat adalah Al-Quran dan tahfiz. Mereka hafiz Al-Quran, mereka juga belajar komputer, mereka belajar bahasa Inggris, mereka belajar bahasa Arab, dan mereka mempermantap kajian-kajian Islam. Mereka juga belajar matematika, belajar juga kimia dan seterusnya. Setelah mereka lulus di tempat kita nanti mau naik SMA, kita sudah ada sekolah SMP yang siap menampung mereka untuk ujian naik ke SMA. Jadi jangan khawatir, jangan seperti orang yang komen di tempat di PT saya tentang sekolah saya ini, nanti jadi teroris, nanti jadi korban ini. Itu laki-laki semua, nggak ada perempuan. Kita tidak menerima wanita untuk sementara ini. Laki semua di dalam. Ustadznya pun tinggal di dalam. Pembina-pembinanya ada yang tinggal di dalam, ada yang di luar. Jadi nggak usah khawatir tentang pondok IT ini. Kalau anak-anak kita sekarang kan pergi ke sekolah belajar komputer dan seterusnya. Tapi kan mereka selepas itu tidak lagi dibina. Pekan depan baru belajar lagi. Kalau di tempat kita ya 24 jam di situ. Pulang itu hanya hari sekali sebulan mereka keluar dari pondok. Sekali sebulan pulang, itu pun hanya hari Sabat dan hari Ahad. Ahad sore mereka sudah harus ada di pondok. Seperti itu. Ya, jadi pondok IT ya benar-benar mereka harus menguasai IT. Lepas dari sana mereka sudah harus bisa berbicara mengenai Al-Quran dan implementasinya dengan teknologi. Itu dia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau Anda yang mau daftarkan anaknya silakan menghubungi, lihat di Bank Suma 01 ini ada PT tentang penerimaan siswa baru, santri baru pondok IT. Silakan Anda daftarkan ke sana. Gak usah khawatir tentang pembayarannya, gak usah. Gak mungkin juga kalau yang tahap pertama, tahap kedua ini, tahap pertama kemarin kan kita gratiskan tuh. Tetapi tahap kedua ini kita mencoba untuk lebih mengkonsentrasikan mereka untuk lebih intens memahami materi-materi yang kemarin. Jadi mengenai biayanya gak usah khawatir. Ya kalau Anda mau bayar silahkan, kalau tidak mau bayar juga tak apa-apa. Nah itu dia. Kalau mau bayar juga silahkan, mau tidak bayar juga silahkan, tak masalah. Tapi yang pasti kewajiban kami sebagai pemilik yayasan adalah menggembleng anak-anak sahabat-sahabat semua untuk menjadi anak yang berkualitas. Iya. Dan itu kita sudah buktikan, ini sudah masuk tahun ketiga sebenarnya. Jadi kemarin-kemarin itu kita cuma diam-diam aja, kita datangi sekolah-sekolah SD, yang tamat SD, yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, kita rekrut, alhamdulillah, kita patungan para pengurus MMCI, membelikan kemudian seragam, kemudian setiap harinya kita layani makanan mereka. Sampai hari ini sudah masuk tahun ketiga. Jadi jangan kemudian saudara berpikir Bang Suma mandi gift, itu giftnya saudara-saudara itu semua kita manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Nggak usah khawatir. Kami tidak akan menjadi pengkhianat. Kami tidak akan menjadi orang yang menyalahi amanah dari netizen. Bisa langsung dilihat sekolah kami ada, pondok kami ada, Pondok Ayu Lestari, Blok E nomor 1.
langsung ke sana yang ada di Makassar ini, langsung ke sana. Apa betul ini adalah binaan Bang Suma, Pondok IT yang dibina oleh Bang Suma di bawah naungan daripada Makassar Mualaf Center Indonesia, dan gedungnya itu gedung kita sendiri. Gedung yang tadinya ada seorang donatur, apa istilahnya itu ya, orang yang cendikiawan, bukan cendik, orang yang dermawan, yang ngefans sama Bang Suma, membelikan Bang Suma rumah untuk jadi milik pribadi waktu itu. Tapi saya katakan apa, jangan jadikan milik pribadi, cukup jadikan, kita bentuk aja yayasan. Kalau Bapak ada modal, kita bentuk yayasan, kita bikin sekolah aja, dengan tujuan kedepannya kita bisa mendirikan sebuah sekolah lembaga seperti Muhammadiyah. Jadi sekarang TK sudah ada, alhamdulillah. Sekarang kemudian tingkat SMP ada, alhamdulillah. Nah, kedepannya yang pernah saya ceritakan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa di samping masjid kita itu ada 3.000 meter persegi, kita persiapkan untuk sekolah apologet Islam Indonesia. Maksudnya sekarang Pondok IT masih ada di tengah-tengah kota Makassar. Setelah nanti pesantren Pondok IT kita ini, pesantren apologet kita ini sudah ada di atas, maka Pondok IT akan digabungkan di atas beserta dengan TK yang ada. Nah, kita juga ada TK Nur Maulida. Itu juga adalah di bawah binaan Bang Suma. Jadi sudah ada dua. Pertama adalah TK Nur Maulida, yang kedua adalah Pondok IT. Ini sudah berjalan tahun ketiga ini sekarang nih. Jadi bukan ecek-ecek. Anda sahabat saya yang meragukan itu silakan datang ke tempat kita. Sekali lagi, Pondok Ayu Lestari, Jalan Bantak Bantaeng, Blok E nomor 1. Di situ terpampang di atasnya Pondok IT Nur Maulida. Itu ya sahabat-sahabat. Benar. Santri-santrinya Bang Juma juga ada di sana. Iya. Binaan-binaan mualaf Bang Juma juga ada di sana. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalnya selama ini gaungnya nggak disampaikan, ya baru saya sampaikan lagi nih sekarang, ya, bahwa kita tidak diam, kita tidak hanya debat seperti ini, tapi kita juga offline memperhatikan anak-anak, perhatikan generasi kita ke depannya seperti apa. Nah, jadi mana tahu ada yang mendengarkan ini teman-teman yang gimana pesantrennya, ya kita ingin membebaskan 3.000 meter ini, karena mohon maaf, tanah itu adalah tanah warisan, maka yang mewarisi itu adalah Bang Suma Junior. Ya, saya nggak mau menzalimi anak-anak saya. Saya jor-joran kasih begini, sementara mereka juga punya masa depan. Sehingga kita butuhkan adanya orang yang ingin membebaskan lahan itu. Seperti itu sahabat-sahabat. Tapi yang pasti, lahan itu tidak akan saya berikan kepada siapapun selain untuk sekolah IT ini. Sekolah IT, Pondok IT semua akan disatukan di sana dengan pesantren apologet. Seperti itu abang-abang sekalian, sahabat-sahabat. Jadi jangan khawatir, bukan kita muluk-muluk, masjid kita ada, TK kita ada. TK juga gedung milik pribadi. Gedung milik pribadi. Kemudian milik yayasan kita maksudnya. Kemudian Pondok IT juga milik kita. Nah, itu dia masalahnya yang harus kita jelaskan di sini supaya tidak ada fitnah. Yang tinggal di Makassar silakan datang, yang mau lihat anak-anak kita belajar di sana silakan. Sekali lagi alamatnya Pondok Ayu Lestari, Bantak Bantaeng, Blok E nomor 1. Di situ ada siswa anak-anak SMP di dalam yang kita bina, yang kita godok selama ini. Bisa diuji bahasa Inggrisnya juga bisa, bahasa Arabnya juga bisa, hafalannya juga bisa diuji, pengetahuan komputernya juga bisa diuji. Insya Allah, silakan datang langsung audit, mana ada muridnya binaannya Bang Suma bisa. Silakan Anda datang ke sana. Mereka semua rajin-rajin, cuman kurus-kurus karena makanan cuman telur, Indomie, ya sesekali kita kasih ayam, itu pun ayam mati. Ya, bukan ayam hidup. Gitu saudara-saudara. Karena kita masih pakai ya biaya patungan dari pengurus yang ada. Sementara pengurusnya itu yang aktif itu cuman berempat. Saya, Ustaz Alwan, ke Ibu Haji, Ustaz Alwan, berenam kami yang aktif di situ. Hanya 6 orang, alhamdulillah bisa ada TK, bisa ada kemudian Pondok IT, tapi itu tentu tidak terlepas dari netizen semua yang telah memperhatikan kita selama ini. Mulai dari pendirian masjid sampai hari ini ya alhamdulillah kegiatan yang buka puasa berjalan dengan lancar.
kemudian tarawihnya, sahurnya berjalan dengan lancar, itu semua berkat dukungan dari netizen semua. Tak ada daya dan upaya selain daripada Allah. Allah membantu melalui tangan-tangan para netizen. Kembali kita mengingatkan ya, setiap hari kemudian anak-anak belajar, ya itu tentunya Izin bang, ini lagi ada Iya. hutan kepanasan. Kok diminta uang? Enggak, ini gratis. Yang mau bayar silakan, yang nggak mau bayar juga nggak apa-apa. Dan begitu bang? iya, betul. Sekarang carilah sekolah swasta yang mempersiapkan tenaga IT, mempersiapkan orang yang backgroundnya, basicnya bisa Inggris dan bisa Arab, lalu masukkan anak Anda ke sana. Anda bayar berapa tuh? Kalau kita alhamdulillah ya bisa dinegosiasi, bisa bicara dengan. Bahkan ini sudah tahun ketiga kita belum pungut biaya sama sekali. Seperti itu, tidak pungut biaya, dan kita layani anak-anak kita di dalam. Yang sakit kita siapkan, kemudian fasilitas rumah sakitnya dan segala macam. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang ingin tahu tentang hal tersebut, silakan kemudian Anda lihat di VT saya. Di situ ada tentang pendaftaran sekolah IT. Nah, saya sendiri ya, anak saya sekolah Islam terpadu nih. Bukan saya sombong. Anak saya masuk ke sana aja itu kurang 20 juta hanya untuk daftar saja. 20 juta hanya untuk daftar. Baru belum yang lain. Gitu loh. Ya, Anda daftarkan anak saudara-saudara sana ya, terserah mau bayar berapa aja. Ilmu dapat, berkahnya dapat, dan seterusnya. Terus kenapa bukan anak Bang Zuma? Kejauhan dari tempat saya. Dan waktu kita untuk ngantar mereka ke sana itu. Yang kedua, saya belum bisa pisah dengan anak-anak. Belum bisa pisah, sementara yang ada di sana itu harus nginap di dalam, tinggal di dalam, dan seterusnya. Itulah kekurangan saya ya. Ya, saya kira begitu untuk penjelasan saya, supaya jangan lagi ada nulis-nulis yang tidak enak di PT-PT saya itu, supaya ngerti dan paham ya. Silakan teman-teman sekalian. Dilanjut. Dinda Yonatan Nandar. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sumpah jarang banget nih. Sibuk Kemarin nih, waktu ke Makassar sempat lihat TK yang ada kan? Oh, lihat. Alhamdulillah. Bagaimana gedungnya, Dinda? Wah, mantap. Teman-teman ya. Kalau saya tinggal di Makassar, anak saya sekolahnya di situ paling ya. Bagus teman-teman, silakan. Iya, full AC ya kan? Yang Masya Allah. full AC, pokoknya mantap banget. Ada mobil dinas antar jemput anak sekolahnya lagi. Wah, keren kali pun. Waduh, keren. Kita keren. siapkan mobil ambulans juga ada coy. Untuk itu alhamdulillah. Masya Allah. Anak Hibuka Villa Gurunda, udah lama nih aku nggak mampu. Masya Allah. Kangen aja denger suaranya gitu kan. Selalu kayak gitu. Saya selalu mau naik di Komal Antum, tapi begitu naik, aduh, AWW di atas, AWW. Nggak pernah. Abangku AWW maksudnya perempuan ini belajar, mereka yang datang kuliah dialog juga, debat, diskusi gitu. ya, Oke, silakan. Linas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya masyarakat yang paling bermanfaat. Ini Gurunda Juma ini sangat luar biasa ya. Allahu Ini adalah Akbar. salah satu Suci salah satu Allah. inspirasi saya. Jadi beliau ini kalau berdiskusi tegas, retorikanya bagus. Saya belajar dari beliau. Dulu saya kalau diskusi kadang banyak yang protes dan banyak yang bilang debat itu lihat kayak Bang Juma, katanya Bang Os ya. Akhirnya saya lihat nih, dan saya lihat video saya bandingkan, oh iya ya. Makanya saya di situ mengevaluasi, oh kayaknya dulu kan saya kalau debat iya pada gini ya itu kan nggak enak. Nah setelah saya lihat Abang Juma gitu kan, retorikanya bagus nih, belajar tuh sudah saya hilangkan kata iya itu. Kalau debat jangan terlalu ini lembut, tegas kayak Bang Juma. Saya lihat nih sekarang, makanya saya sudah mulai suaranya lantang. Jadi inspirasi itu bukan hanya dengan ini ya. Maksudnya kemanfaatan itu bukan hanya dengan, kalau Gurunda Juma, Bang Juma ini kemanfaatannya kan dari berbagai aspek ya. Salah satu aspeknya itu adalah rule of model gitu kan. Itu salah satu kemanfaatan yang saya rasakan gitu.
Kalau saya di Makassar, oh rasanya pengen banget menyekolahkan anak saya di sekolah yang beliau bina ya. Dan teman-teman yang berada di Makassar, yang apa namanya itu, yang punya anak-anak, silahkan sekolahkan di tempatnya Bang Juma, Masya Allah. Terima kasih Amin. Gurunda Juma. Makasih deh. Ini host kita HP-nya panas katanya. Udah aku bilang Oh. rendam es dulu. Nanti kelempar ini semua Live-nya jadinya. jeda ya. Panas HP-nya. Panas ya. Udah lama ya. Enggak, barusan malahan. Mungkin sambil Kok bisa ngecas panas kali. ya? Wah, Nyalain ini AC saya aja, sampai Sat. atas dingin. Gurunda. Itu dia makanya. Ya, pada dasarnya kita semua teman-teman apologet itu masing-masing punya kelebihan. Saya pun kagum terhadap adik saya ini masih muda, kemudian bisa menguasai bahasa Ibrani, ya bahasa Yunani juga bisa, kemudian Aramaik juga dia, masya Allah bisa. Siapa sih yang tidak bangga gitu ya, berdampingan dengan anak-anak muda yang punya talenta, bisa menggoda orang-orang yang datang dengan sombongnya, mengatakan mereka adalah anak-anak Tuhan dan seterusnya kan gitu. Ya masing-masing apologet Islam ini memiliki kelebihan dan saya senang bahagia berada di tengah-tengah mereka. Saya kira gitu deh. Disapa dulu Masya Allah. tamu kita ini. Ya, udah ada WIM. Halo bang, Halo Bang. Islam atau Kristen Bang? Islam bang. Oh Islam. Apa yang ingin disampaikan Bang? Mau tanya bang, Islam datangnya kan terakhir untuk menyempurnakan agama sebelumnya. Itu agama apa ya bang? Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani, Iya, bukan pagan. bukan. Oh, Yahudi dan Nasrani menyempurnakan ajaran yang pernah datang kepada kaum terdahulu, karena ajaran yang datang pada kaum terdahulu itu hanya sifatnya kepada kaum tertentu, sedangkan kemudian Tuhan menginginkan adanya pengajaran untuk seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran diutus, diwahyukan oleh Allah untuk kemudian menggantikan kitab-kitab terdahulu sebagai satu kitab terakhir yang akan membimbing seluruh umat manusia. Mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia ateis, mau dia paganisme, politeisme, animisme, dan seterusnya. Itu Al-Quran datang untuk mereka, untuk kita semua, untuk seluruh manusia. Litubayyina linnas. Begitu Bang. Al-Quran yang menerangkan bahwa kitab ini untuk seluruh manusia, surah Yusuf ayat 104, Al-Qalam 52, Sad 87, At-Takwir ayat 27, Ali Imran 138, Al-Araf 158, Yunus 57, Al-Anbiya 107, Saba 28, An-Nahl ayat 33 dan seterusnya. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Torah hanya untuk Bani Israel, Ulangan 33 nomor 4. Sementara pengajaran kemudian Injil hanya untuk Bani Israel, Matius 14 nomor 24. Itu jelas itu. Jadi di luar daripada Bani Israel, kitab ini nggak berlaku. Kecuali mereka yang hidup di tengah-tengah Bani Israel, atau budak dari Bani Israel, atau orang asing yang dibeli dari Bani Israel, yang bisa kemudian mengikuti syariat yang ada pada hukum Taurat yang datang kepada saudara kita Bani Israel ini. Ini Bang, OIM kalau nggak salah pernah masuk di komar kita ngakunya Kristen. Apakah sudah Muslim? sebelumnya nggak pernah join bang, baru kali Pernah ini. kalau nggak salah. Oke lah kalau gitu. Mungkin Anggapannya lain seperti orang apa? kali. Oh iya mungkin. Bisa jadi. Silakan Iya. dilanjut Bang. Ya sama mau nanya juga bang, Iya,
apakah benar kata-kata Ustadz tuh kan pernah bilang salah satu ceramah saya pernah dengar Mm-mm. kalau orang kafir itu tidak bisa masuk surga walaupun mereka sudah berbuat baik seperti apapun di dunia. Benar ya Bang? Iya. Selama mereka kafir, menyembah selain daripada Allah, maka tidak ada surga bagi mereka. Kehidupan kebaikan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini ya sia-sia. Hanya untuk di dunia saja. Terus kenapa Tuhan menciptakan mereka kalau ujung-ujungnya mereka untuk dimasukkan ke neraka? Jadi gini, Al-Quran mengatakan wakulil haqqu mir rabbikum, ya, kebenaran itu sudah datang dari Tuhan. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Sekarang begini permasalahannya. Ketika Nabi Musa menerima Taurat, aturan Tuhan ini datang kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, janganlah engkau makan babi. Bani Israel tak boleh makan babi. Di luar Bani Israel silakan makan babi. Kenapa? Karena tidak ada perintah untuk mereka. Mereka mati dalam keadaan makan babi, surga. Kenapa masuk surga? Lah, tidak ada aturan Tuhan yang datang kepada mereka. Mereka hidup di zaman patrah. Zaman di mana tidak ada perintah yang datang kepada mereka. Orang Indonesia, andai saja berdampingan dengan Nabi Musa, orang Indonesia yang tidak diutus Nabi kepada mereka, makan babi tak apa-apa, tak masalah. Begitu Nabi Isa alaihissalam datang, kemudian yang tadinya diperintahkan mengkuduskan hari Sabat, ketika Nabi Isa datang, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, hari Sabat mereka bisa melakukan satu kegiatan. Nah, bagi Bani Israel yang masih memegang teguh Torah, tidak boleh melakukan kegiatan apapun di hari Sabat. Tetapi di luar Bani Israel, dia mau pesta hari Sabat, dia mau tidur hari Sabat, dia mau apapun hari Sabat, tak ada hukuman bagi mereka. Mereka mati, yang bukan Bani Israel masuk surga, karena tidak ada aturan yang datang kepada mereka, sehingga mereka hidup layaknya binatang. Begitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Islam itu diwahyukan oleh Allah, diutus Islam itu untuk seluruh manusia. Jadi ketika masih ada manusia di luar daripada Islam melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Islam, mati mereka, ya neraka. Karena kenapa? Ketika Nabi Musa datang bawa aturannya untuk Bani Israel aja dong, karena kita bukan Bani Israel. Bani Israel sibuk beribadah, kita sibuk kemudian mencari dunia kita. Kita mati dalam keadaan itu karena belum ada kemudian aturan Tuhan datang ke kita. Kita masuk surga, kita tidak dapat hukuman apa-apa karena tak ada perintah. Tak ada perintah. Wahai orang Indonesia, sabatlah, jangan makan babi. Mana ada? Nggak ada. Nggak ada perintah Tuhan ke kita untuk itu. Nah, sekarang Tuhan memberikan jalan. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang kemudian kafir setelah datang kepada mereka Islam, datang kebenaran tapi lebih memilih kemudian kekafiran, maka dia akan menuai apa yang kemudian dia menjadikan pilihan mereka. Seperti itu, Bang. Kalau begitu Tuhan gak adil dong. Kenapa tidak adil? Semisal saya terlahir di Kristen nyamar nih, dites dulu. Coba ta'awud dulu, Bang. Kenapa? Ta'awud dulu coba. Ta'awur. Ta'awud ya, ta'awud dulu coba. Biarin Pak dia lagi belajar, nggak apa-apa, Iya. dia bertanya. Enggak, dia ngaku Islam soalnya, Bang. Oke, lanjut Apalah. Bang Juma. Ya, Gini Bang, kalau seandainya saya terlahir jadi Kristen, itu kan bukan kehendak saya. Seluruh Iya, keluarga terus? saya Kristen. Terus saya mati dalam keadaan Kristen. Iya, Terus saya dimasukkan ke neraka begitu aja iya. tanpa ada alasan yang pasti.
Cuma gara-gara berbeda keyakinan, seringan Ya. itukah Tuhan memasukkan saya ke neraka? Oke, baik. Sekarang begini, Bung. Ketika Anda dimintai pertanggungjawaban, kemudian Anda pun ditanya sama Allah, wahai saudara Fulan, adakah akal di atas kepalamu? Ada. Apa yang kau sembah selama kau hidup? Siapa namanya? Yesus. Apa dia itu? Manusia atau ayam? Manusia, Tuhan. Adakah saya mengajarkan di dalam kitabmu untuk menyembah dirinya? Adakah si Yesus ini memerintahkan dirimu untuk menyembah dirinya? Ada? Tak ada. Terus kenapa kamu sembah? Nah, kira-kira apa jawaban saudara? Kalau Tuhan bertanya balik sama Anda menyembah Yesus itu yang ngajarin siapa? Ada nggak Yesus mengajarkan Anda menyembah dirinya? Tak ada. Lalu siapa yang salah? Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Dia yang ada di surga. Terus kenapa masih disembah? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Terus kenapa kamu sembah? Siapa yang salah? Yang salah siapa? Kok Tuhan mau disalah-salahkan? Nggak ada yang salah, itu kan keyakinan masing-masing. Nah, itu dia. Maka pertanggungjawabkanlah keyakinan Anda di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan Al-Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang yang ada di neraka nanti itu seperti orang-orang kafir. Ketika dia di neraka, dia mengatakan apa? Sekiranya dulu waktu kami hidup, mau kami itu mendengarkan atau mau kami memikirkan peringatan-peringatan dari orang yang memperingati kami, tentu kami tidak akan termasuk penghuni neraka seperti sekarang ini yang menyala-nyala. Ini kata mereka nanti. Termasuk Anda. Kalau Anda mati dalam keadaan kafir, ucapan ini akan terlontar dari mulut saudara. Kenapa ya dulu saya berpura-pura jadi Muslim, pura-pura jadi Islam, padahal saya ini adalah orang Kristen yang sudah malu mengakui agama saya karena saya yakin agama saya ini tidak benar. Kan begitu. Mantap. Termasuk ente. Berarti Anda memperbodoh diri Anda. Sudah tahu Anda berada dalam air yang dipanasin dan sedikit lagi akan mendidih, tapi Anda tidak keluar dari periuk yang mana Anda ada di dalamnya. Itu bahaya. Ini Al-Quran mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kenapa pada saat dulu saya pernah berdialog dengan orang-orang Islam, kenapa saya tidak gunakan akal? Kenapa saya memperbodoh diri? Padahal saya punya akal. Mana ada Tuhan itu mati? Mana ada Tuhan jadi manusia? Mana ada manusia jadi Tuhan? Mana ada mantan mayat jadi Tuhan? Mana ada? Gimana ceritanya tuh? Itu artinya yang saya sembah ini, kalau saya jadi saudara atau orang Kristen, berarti yang saya sembah ini tidak maha mengetahui, tidak layak disebut Tuhan. Kenapa tidak layak disebut Tuhan? Dia sudah jadi manusia. Dia sudah lahir di kandang binatang, sudah datang kemudian dalam rupa manusia, hidup berdampingan dengan manusia. Kenapa tidak terlontar dari mulutnya, wahai Bani Israel, akulah Elohim pencipta langit dan bumi. Akulah Tuhanmu yang disembah Abraham, yang disembah Musa, yang disembah Daud, yang disembah Salomo. Aku datang sekarang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kalian. Jangan ada pernah sembahan lain di hadapanku. Akulah Tuhanmu, Yesus. Kenapa Tuhan Anda tidak mengatakan itu? Karena Tuhan Anda tidak maha mengetahui. Kalau Tuhan Anda tidak maha mengetahui, berarti Dia tidak layak disebut Tuhan. Malah Dia datang mengajarkan apa? Aku utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa bicara sesuai dengan apa kehendakku sendiri. Malah Dia pertontonkan apa? Sujud semalam-malaman, ketakutan, keringat dingin, lapar, haus, mati.
Berarti kalau dia Tuhan, dialah Tuhan yang paling idiot di antara semua sembahan manusia di atas muka bumi ini. Seidiot-idiotnya Tuhannya orang pedalaman, seperti orang-orang animisme, menyembah batu, menyembah pohon. Lebih idiot Tuhan Anda kalau Anda adalah seorang Kristen. Kenapa? Dia sudah ada di tengah-tengah hambanya. Dia sudah berbicara kepada hambanya. Dia sudah membangkitkan orang mati, membuat topan menjadi damai, membuat air menjadi anggur. Semuanya telah dilakukan. Tapi apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Halo, ini Tuhan apaan ini? Dia tidak sadar kalau dirinya Tuhan. Dia lupa kalau dirinya Tuhan. Dia tidak ada daya untuk mengajarkan makhluknya untuk kemudian menyembah dirinya. Bahkan untuk menaklukkan setan yang merasuki muridnya, tak mampu apa-apa. Itu kalau dia Tuhan. Maka saya katakan, Tuhan Anda butuh sekolah sampai S3 atau sampai Prof supaya dia bisa ingat kembali kalau sebenarnya dia adalah Tuhan. Tapi faktanya, sampai dia terangkat ke langit, duduk di samping Bapa sebagai apa? Manusia. Turun lagi sebagai manusia, menghakimi juga sebagai manusia. Lalu jadi Tuhannya kapan, Cak Ayu? Tuhan itu harus maha tahu. Tuhan itu maha perkasa. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha bijaksana. Tuhan itu maha suci. Dia kalau tidak diceboin sama ibunya, bau coy, bau. Sementara Tuhan itu maha suci. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, maka saya katakan Tuhan Anda gagal permanen. Saya aja nih boleh tanya murid-murid saya nih, ketika saya ngajar bela diri di tempat teman saya, belum pernah kemudian ada satu lawan sparring saya yang bisa melumpuhkan saya. Kenapa? Saya paham trik bela diri, saya paham melumpuhkan orang, saya paham bagaimana mengunci orang dalam waktu sangat singkat. Saya paham, karena saya ingin dilihat sempurna oleh murid-murid saya. Saya dipanggil sensei, tapi saya belepotan, mengajar, dikena pukulan jatuh, ditendang jatuh, kena pukulan kena muka. Malu saya. Saya aja nih yang menyandang dan 2 dalam bela diri, malu. Bagaimana Tuhan, coy? Datang-datang lahirnya di tempat kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi inilah gunanya kenapa Islam datang kemudian untuk menelaah manusia, merangsang manusia kembali kepada akal sehat. Ingat, akal kita tidak akan pernah menerima satu kesalahan dianggap benar. Begitupun sebaliknya, akal kita tidak akan menolak kebenaran yang datang lalu dianggap sebuah kesalahan. Makanya ketika orang-orang di luar Islam menghujat Islam, pola apa yang mereka gunakan? Senjata apa yang mereka gunakan? Terjemahan. Bisa baca Quran? Tidak. Tak ada bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu kebenaran, akal itu kebenaran. 2 insting bersatu kemudian menjadi satu, maka itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Itulah Al-Quran dan itulah akal. Wahyu dan akal tak bisa dipisahkan. 2 hal yang terkoneksi, tak ada kekuatan yang bisa melumpuhkan itu. Demikian, silakan. Terus apakah benar surganya Islam itu dihadirkan bidadari-bidadari montok? Udah Yes. ketahuan Kristen kan? Betul. Benar sekali. Sehingga Benar sekali. kita orang-orang Islam berpesta. Benar sekali, benar. Benar sekali. Hanya saja yang perlu Anda pahami adalah ketika umat Islam berbicara mengenai surga, satu, surga itu adalah tempat yang suci. Surga itu adalah tempat kedamaian. Surga itu adalah tempat keadilan, sepenuhnya kenikmatan. Itu surga. Jadi orang yang punya penyakit hati, orang yang punya syahwat binatang, orang yang punya naluri kebinatangan, orang yang punya pemikiran kebinatangan, itu nggak bisa masuk surga. Itu nggak bisa masuk surga. Surga itu adalah tempatnya orang yang suci. Di sana tak ada cemburu, di sana tak ada dengki, di sana tak ada iri, di sana tak ada hasad, dan di sana tidak ada saling menyakiti. Itu surga. Yang Anda bayangkan mungkin adalah kehidupan dunia. Surga nggak ada surga. Turunin, ganggu aja ini, turunin. Surga nggak ada surga. Udah, turunin. Gitu. Ganggu aja. Biarin dulu juara mainan. Ya. Bang Binsar, Anda diam dulu ya, sabar dulu ya. Jadi begitu saudara
Siapa nama ini? Seperti itu, Bang. Iya. Panggil apa ya aja, Bang? Iya. Nama aja palsu, Bung. Iya. Karena sudah tabiat dari agama semuanya palsu ya kayak gini. Tuhan palsu, kitab palsu, nabi palsu, agama palsu, surganya palsu. Semua palsu di agama Anda itu. Semuanya palsu di agama Anda itu. Tak ada satupun yang tidak palsu. Dan itu kalimat yang bisa saya pertanggungjawabkan. Hadapkan saya dengan orang yang paling hebat Bible dan kekristenan, saya akan katakan kepada dia, agamamu itu semuanya palsu. Silahkan. Iya, Tuhannya palsu, kitabnya palsu, semua palsu. Nggak ada yang sampai kepada aspek kebenaran hakiki, itu nggak ada. Ya, Bang. Iya. Ada lagi pertanyaan yang lebih sulit dari yang tadi? Apakah benar Rasulullah itu menikah Aisyah di umur 6 tahun? Tidak dan benar. Ditubuhinya di umur 9 tahun. Tidak benar. Karena itu tertolak oleh sejarah atau fakta berjalannya hari demi hari, menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun. Beliau hidup berdampingan dengan jutaan manusia pada zamannya, dan apabila itu terjadi, maka orang-orang yang ada pada zaman itu akan menjauhinya. Satu, sebelum dijauhi oleh orang lain, Siti Aisyah yang pertama kali menjauhi beliau. Tapi faktanya apa? Wanita yang paling cinta dan paling sayang beliau sampai ke alam kubur, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang perlu dipahami. Jadi fitnahan-fitnahan kayak begitu itu udah biasa dan adalah hal yang tidak rasional. Seperti itu, Bang. Oke lah. Terima kasih. Ada lagi? Atas selanjutnya. Tidak ada. Cukup. Oke. Kapan mau pakai akal dalam beragama? Kapan akalnya bisa diundang untuk beragama? Untuk beragama? Iya. Kan selama ini Anda Kristen, di dalam beragama Kristen, akal tidak dipakai, berhenti orang itu berakal. Ketika dia menjadi Kristen, otomatis akal mati, lumpuh. Wajib itu, wajib. Untuk saya agama itu adalah permainan, jadi nggak perlu ada yang diseriuskan. Nggak usah ada akal. Nah itu agama Anda tuh. Jadi Tidak boleh. Tidak boleh kemudian orang menjadi penyembah manusia di waktu yang sama menggunakan akal. Nggak boleh. Dia akan gila nanti. Nggak boleh pakai akal. Kalau orang mau menjadi menyembah manusia, akal nggak boleh dipakai. Minimal dia dimatikan, fungsinya dimatikan, nggak boleh. Dan itu memang sudah diperintahkan oleh Paulus bahwa kami mematikan kecerdasan manusia. Akal itu mati, nggak boleh dipakai dalam beragama, khususnya agama saudara. Mematikan akal itu ada di dalam kitab Korintus 2 Korintus 10 nomor 5. Wajib hukumnya orang yang mau masuk di dalam agama menyembah manusia, akal tidak boleh dipakai. Karena tidak masuk akal. Itu aja. Masuk hati ya, masuk dalam kalbu iya, masuk dalam keinginan iya, tapi masuk ke dalam akal tidak bisa. Tertolak. Menurut saya agama itu hanya memperpecah belah umat manusia aja. Oh enggak juga. Karena Kristen mengajarkan kebaikan, Kristen mengajarkan kasih, Islam mengajarkan rahmat. Buktinya Islam dan Kristen di Indonesia hidup berdampingan. Ya, mereka saling menyayangi satu sama lain. Antara pemeluk ajaran agama Islam dengan Kristen, mereka saling menyayangi. Itu sebagian orang, sebagian yang lainnya memperdebatkan agama. Untuk apa? Debat agama bukan berarti kita saling membenci, tidak. Kristen mengajarkan ajaran Kristen karena mereka mengatakan agama mereka ajaran kasih. Kami mengajarkan kemudian agama Islam karena kami mengetahui bahwa agama dari Allah itu agama rahmat. Ketika kasih dan rahmat berangkulan, maka muncul satu manifestasi titik murni. Apa itu? Mu'allaf. Ajaran kasih rangkulan dengan ajaran rahmat dibalut dengan pengetahuan yang kemudian dipayungi oleh akal. Percaya sama saya, inti sarinya akan menetes nanti apa itu? Pemurnian akidah. Dia akan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Makanya dialog ini dibangun. Gitu, saudara. Aduh. Sorry. Jadi kalau Anda mengatakan agama itu membuat kekacauan, Anda keliru. Justru orang-orang yang tidak beragama itu yang kemudian yang tidak punya pendirian, sama seperti peliharaan saya. Ada ayam, ada kelinci, ada apa lagi? Ada kuda. Mereka semua ini kuat, berotot, ototnya kuat-kuat. Makannya itu 5 liter, 5 karung satu hari, tapi tak beragama. Kenapa tak beragama? Karena mereka binatang. Jadi kalau ada orang yang tidak punya agama, orang nih manusia, tapi dia tidak beragama, berarti saya anggap dia ini adalah binatang juga. Cuman bentuk wajahnya aja, bentuk tubuhnya aja yang berbeda. Karena manusia diajarkan untuk memiliki sebuah keyakinan, meraih kesuksesan dalam hidup dunia dan kehidupan setelah hidup sekarang. Itu pasti tuh. Gitu, saudara. Boleh kita Oke. Gimana? Sebenarnya saya setuju dengan kehadiran agama. Karena agama adalah fondasi untuk manusia. Tapi ada sisi buruknya, yaitu merasa paling benar sendiri. Oh, memang harus kayak begitu. Kenapa? Karena agama itu dibentuk sebagai jalan keselamatan, bukan jalan kehancuran. Permasalahannya sekarang, agama yang benar itu cuma satu. Nggak mungkin 2 agama yang benar, nggak mungkin, cuma satu. Bagaimana agama itu menyelamatkan manusia dengan pondasi kalam dari ilahi, firman dari Tuhan. Itu. Jadi agama itu cuma satu, yaitu agama damai sejahtera. Tak ada agama lain. Itu juga. Kecuali Kristen kan ini kan memang bukan agama. Mereka Kristen ini penumpang gelap. Ini buatan manusia kalau Kristen itu. Itu bukan agama damai sejahtera kalau Kristen. Tar dulu Suma. Kalau bilang penumpang gelap gimana? Jangan ngomong bilang penumpang gelap. Saya akan buktikan, Bung. Anda butuh berapa waktu untuk saya buktikan bahwa Kristen agama penumpang gelap? Tar dulu. Kamu itu punya dalil-dalil berdasarkan keyakinan Islammu. Oh, bukan. Keyakinan Berdasarkan pengakuan Yesus. Dengar dulu. Kasih kesempatan saya bicara. Iya, Kamu silakan. itu punya perspektif dari Islam. Oh, enggak. Islam Dari itu ajaran 300 Yesus. tahun bermuncul kok. Ya, silakan aja. Nanti kita uji. Bagaimana Nanti kita ajaran? uji. Nanti kita Bagaimana uji. kitab sucimu baru 700 tahun baru muncul, tiba-tiba mau ngajarin. Kalau jaraknya kitabnya Nabi Musa ke kitab Anda berapa tahun? Aduh, kamu akan banyak salah. Kelihatan benar tapi banyak salah. Saya tanya dulu, kitabnya Nabi Musa dengan kitab Anda itu jaraknya berapa ribu tahun? Aku hargai pendapatmu, Anda tetapi kan menilai paling kitab banyak yang itu, ada, paling- kitab yang ada, Al-Quranul Karim dengan kitab para nabi yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Anda menilai Quran. Sekarang saya balik nanya, kitabnya Nabi Musa berupa Torah dengan kitab Anda di abad ketiga itu setelah lulus pengkanonan, itu berapa tahun jaraknya? Dituliskan pada abad keempat, itu berapa tahun? Hampir 2000 tahun. Oke. Ya, jadi kita santai aja, diskusinya santai, Saudara Luken, karena Anda sudah mengenal saya. Saya itu adalah orang yang suka berdiskusi dengan orang yang lebih menggunakan akal daripada congor. Ya. Karena kalau kita berdiri nih, akal lebih tinggi daripada mulut. Begitu kita dilihat, dipandang dari depan, orang lihat itu apa dulu? Kepala kita dulu, baru mulut. Jadi utamakan isi kepala dulu, baru congor. Kalau berbicara dengan Bang Suma. Gitu, Saudara Luken. Ya. Nah, saya akan menarik sebuah data di kitab saudara. Pengakuan Yesus di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid. Dan mereka murid-muridku tahu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Saya mengajarkan kemudian murid-muridku menyembahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah ini, di dalam Yohanes 4 nomor 24. Aku dan muridku mengenal apa yang aku sembah. Kalian tidak mengenal apa yang kalian sembah. Itu kata Yesus. Jadi Yesus dan murid-muridnya satu sembahan. Yesus dan murid-muridnya mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, tidak lebih. Muncul penumpang gelap di luar dari pengajaran para murid, justru mengajarkan Yesus itu Tuhan. Makanya saya katakan, saya pertanggungjawabkan data-data saya dan ucapan saya. Kristen Kamu hanya itu penumpang petik-petik ayat. gelap.
Mana Oke, mari mungkin kita kamu uji. mau mengerti tentang isi Bible? Oke. Kamu Mari aja kita pintar, baca. Mari, dulu. tapi Jangan nangis percaya. dulu, jangan nangis dulu, jangan Bagaimana nangis. kamu mau Jangan melihat? nangis, jangan Bagaimana nangis. kamu mau lihat Bible dalam Jangan perspektif? nangis. Jangan nangis. Saya katakan kakekmu belum lahir. Saya sudah tahu Bibelmu ini. Pahami itu. Saya bacakan ya. Segala firman. Yesus mengatakan segala firman. Dalam bahasa Yunaninya adalah rema. Rema ini ucapan-ucapan Tuhan. Kalam-kalam Tuhan. Yang sampai kepada Dengar Yesus. dulu, kasih kesempatan bicara. Ini saya kasih pengantar dulu, saudara Luken. Waktu kita masih panjang, masih Jangan ada ditutup masih dulu, ada jangan 5 jam. ditutup, jangan Gantian. Saya urai dulu 1 menit, habis itu Anda yang masuk. Oke, 1 menit aja. Saya urai ini, habis itu Anda masuk, kita gantian. Kita masih ada waktu 5 jam ke depan. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Dan mereka Bani Israel telah menerimanya. Jadi firman-firman yang Yesus terima sebagai jatahnya dia dari Tuhan sudah diterima oleh murid-muridnya Bani Israel. Dan mereka tahu dengan benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi seluruh murid Yesus ada pada final sentralisasi percaya bahwa Yesus itu hanya rasul. Yesus itu hanya rasul Allah. Yesus itu hanya rasul Tuhan. Murid-murid percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi pintu ditutup. Tak ada lagi boleh mengatakan Yesus Tuhan, Yesus ini, nggak ada. Murid-muridnya percaya, murid-muridnya tahu dengan pasti bahwa Yesus adalah Rasulullah, Yesus adalah utusan Allah. Nah sekarang giliran Anda. Coba Anda uraikan di mana Yesus mengajarkan bahwa murid-muridnya percaya bahwa dia adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia. Silakan. Waktu Anda silakan. Gunakan dengan baik. Kamu sangat banyak keliru mengutip perspektif Alkitab dalam pandangan Islammu. Keliru banyak kamu. Kamu hanya kutip-kutip ayat kok. Maka Silakan itu kami Anda juga bersyukur. tunjukkan. Dengar, Suma. Saudara Suma, kami Begini, Kristen sangat saudara bersyukur. Luken, kalau Anda itu Apologet punya Anda intelektual tinggi, punya wawasan dan punya IQ tinggi, harusnya Anda membuktikan dulu bahwa Yesus mengajarkan murid-muridnya percaya kalau dia adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia. Mana beri dalilnya? kesempatan saya mau bicara. Enggak. Berikan kesempatan Dengarkan saya. saya sudah menguraikan sisi lain bahwa pengikut Yesus percaya bahwa Yesus hanyalah Saya mau utusan bicara, Tuhan. katanya berikan Sekarang kesempatan. giliran Anda berbicara, buktikan adil. ke saya bahwa Yesus mengatakan murid-muridnya percaya bahwa dia adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia. Silakan. Jangan curhat. Silakan. Bukan curhat. Dalam isi Bible kami tidak bisa untuk menjelaskan seperti kamu punya cara gaya berpikir ini. Dan Jadi tidak Anda mau mungkin pakai apa? Kamu tidak akan percaya. Anda mau pakai Kamu tidak akal-akalan, akan bukan mungkin pakai Bible. percaya. Silakan Anda Bukan, uraikan kamu tidak Bible-nya. akan percaya. Silakan. Karena kamu menggunakan perspektif. Bayangkan Bung, saya kasih waktu Anda berbicara. Silakan Anda berbicara membuktikan Yesus mengakui murid-muridnya percaya. Payah deh. Murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Saya kasih waktu 5 menit, saya diam. Silakan. Saya mute. Itu keyakinan Bang Ken. Kristen, kamu jangan ganggu-gugat karena kamu menilai dengan perspektif Islammu. Nggak bisa diskusi Itu kamu dia. punya pandangan Nggak iman ngerti itu kok. Cuma modal Keliru. comor. Bukan nggak ngerti. Bukan nggak ngerti. Biar aku jelasin yang benar, kamu tidak Ya akan mengerti udah, tidak buktikan sampai. aja Yesus Tuhan. Udah, nggak usah banyak Nggak tongol. bisa. Itu kayak Turun. Kalau nggak bisa, turun. Kita. Itu keyakinan kita kok. Hehe, nggak ada yang ngamuk tuh, istrinya ngamuk tuh. Pertanyaannya ini Bang Luken, pertanyaannya adalah, tuh diturunkan oleh bininya sendiri. Orang rumah yang nurunin, bukan kami ya. Istrinya ngamuk. Parah. Allah Akbar. Ngeri. Jadi gini loh, Banyuma udah memberikan pandangan berdasarkan data. Mestinya dia tanggapi dong kalau dia ngerti Bible. Terangkanlah bahwa ya Elohim itu menjelma menjadi manusia, kemudian Anda tuhankan. Mestinya kan masuk ke topik itu. Makanya dia salah ngomong, diomelin sama bini di belakang gitu loh. Gara-gara Bang Juma nih diomelin orang sama bininya Bang Juma.
Rasain lu. Astagfirullahaladzim. Kalau masih takut bini jangan ikut debat. Parah. Mana tadi si penyamar tadi itu? Aduh, parah ini. Nyamar-nyamar nggak pede dengan agamanya sendiri, ya Allah, ya Rabbi. Kalau ada orang Islam nyamar, wow, aku yang pertama kali membongkar. Nggak ada itu Islam nyamar-nyamar, nggak boleh. Langsung kafir dia kalau nyamar. Tapi topik tadi ini bagus loh Bang Juma, bahwa cenderung orang-orang yang kayak tadi itu dia menyalahkan Tuhan. Kenapa nggak memaksa saya sebagai ciptaan Tuhan ini, memaksa saya hanya memeluk Islam? Ya itu bukan salah saya dong. Kenapa nggak paksa saya gitu loh? Tuhan kan maha kuasa, maha mengendaki gitu ya. Jadi dia salahkan Tuhan, kenapa dia nggak beragama Islam gitu loh Bang Juma? Bisa dilurusin lagi nggak tuh? Iya, baik Pak Kondi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, setiap datang Nabi kepada mereka, pasti Nabi ini diolok-olok, pasti Nabi ini dihina, pasti Nabi ini dihujat. Itu pasti itu. Ya. Sehingga Allah mengatakan bagi mereka yang mengolok-olok Allah, yang menghina Allah, yang membenci Allah melalui pengajaran nenek moyang mereka, itu akan dikunci hatinya sampai mereka itu tidak mengenal Islam. Karena mereka kemudian menghina Allah. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Hijr bahwasanya disebabkan karena ya sifat yang mereka lakukan atau perbuatan yang mereka lakukan, sehingga Allah kemudian menjadikan hati mereka itu menjadi batu. Bukan karena Allah sendiri yang langsung menutup hati mereka, enggak. Makanya dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali datang nabi, rasul, utusan kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya. Yesus datang diolok, dihina, ditampar, diludahi, mati terkutuk dan seterusnya. Maka Allah mengatakan apa? Kazalika nasluk fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkannya kemudian olok-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi mereka kemudian itu tidak bisa menemukan Islam karena mereka orang berdosa. Apa buktinya? Dia sadar dirinya menyembah manusia, tapi dia tidak mau meninggalkan. Berarti mereka tahu itu adalah sebuah keadaan di mana yang mereka lakukan itu adalah sesuatu kesalahan. Dia tahu. Makanya Allah mengatakan kadzalika nasluquh fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkan kemudian tabiat pengolok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Sehingga ketika kita kemudian mengajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang Rasulullah, apa yang mereka lakukan kemudian? Mengolok-olok. Lihatlah penghujat-penghujat itu mau ngolok-ngolok kerjanya. Maka Allah kemudian memasukkan sifat itu karena akibat dosa-dosa mereka. Sebelum mereka menjadi pengolok, mereka adalah orang berdosa. Kenapa mereka orang berdosa? Karena dikasih akal, akalnya nggak dipakai. Yang disembah adalah manusia. Mereka sadar itu, tapi mereka selalu mencari pembenaran. Maka kita muncul kemudian sebagai apologet, hadir untuk membuka diri berdiskusi, menantang mereka yang merasa mereka anak Tuhan, merasa dirinya adalah panitia surga, merasa mereka itu adalah domba, gembala dan seterusnya. Mari kita berdiskusi, kita bongkar habis-habisan. Bahas ente Al-Quran, gue bahas kitab ente. Coba. Ini akarnya itu yang harus kita buka. Seperti yang di Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallah syai'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini kunci nih. Sesungguhnya orang-orang kafir baik hartanya, anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini kata Allah. Kenapa demikian? Apa sebabnya rupanya? Karena Allah sudah mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, kadieu
apakah ente yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini, takhizuni, untuk menjadikan dirimu sembahan selain daripada aku, ilahaini min dunillah, kamu yang mengajarkan. Maka Nabi Isa mengatakan apa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan hal itu, tentunya engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Sungguh engkau lah yang mengetahui segala yang gaib. Ini kata Nabi Isa alaihissalam. Aku tidak pernah kemudian mengajarkan mereka menyembah diriku. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk mempertuhankan diriku. Dan aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menggantikan dirimu menjadi aku. Tak pernah. Jadi ketika dikatakan kemudian Al-Quranul Karim, Nabi ini datang kepada Bani Israel, dia tidak pernah kemudian mengajarkan hal tersebut. Kuncinya ada di Yohanes 17:8, bahwa Yesus mengatakan dengan sangat sempurna ucapan ini sebagai sabda menurut kita, sabdanya Yesus, dan kalau menurut mereka adalah firmannya Tuhannya Yesus, Tuhannya mereka bernama Yesus. Yesus katakan apa di sana? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka tahu aku datang daripadamu, aku rasulmu. Mereka tahu dan mereka percaya aku ini adalah utusanmu. Berarti semua pengikut Yesus percaya Yesus itu adalah Rasulullah. Pertanyaannya sekarang, ini orang-orang yang menyembah Yesus ini orang dari mana? Silakan. Kasih Bang Juma. Sebelum lanjut, ini banyak yang curiga ini Bang Kores asli apa gimana nih Bang? Res? Apakah dirimu sendiri atau orang lain? Gimana ini? Res, saya telepon nggak aktif nomornya. Saya asli. Alhamdulillah. Saya Asli. Alhamdulillah. Saya asli. Oke, di mute dulu. RH, Assalamualaikum. RH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi akun saya di ban. Saya juga. Karena bahas ini Bang Handi apa? Air yang hina. Jadi Muslim itu datang dari air yang hina. Terus aku balikin. Ya kalau peju itu air kudus buat lo, ya lu baptis aja sekeluarga lu pakai air peju. Langsung di-kick gitu. Ya udah, lanjut. Oke. Gini Bang Juma, kembali ke topik. Sepertinya ada orang baru beli mobil baru Bang Juma. Gitu ya. Terus kemudian mobil itu kan harus diisi bensin. Tapi karena akalnya nggak berfungsi, dia tidak membaca buku petunjuk mobil itu, dia isi solar. Mobilnya rusak. Terus menyalahkan pabrik. Bagaimana orang yang kayak gini Bang Juma? Ya itu dia makanya kita hadir di sini untuk meluruskan. Yang mau diselamatkan ya masih mau mendengarkan peringatan, kita kasih ruang. Saya mau tanya nih kepada Bang Handi nih dan yang adik-adik saya yang lain. Mau tanya nih. Dipanggil adek. Ya nggak apa-apa Pak De, sekali-sekali. Pak Jadi De gini. lagi. Iya kan tadi Ade, sekarang Pak De. Pada jadi adek. Jadi gini, Bang Handi dulu. Ketika Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel, atau Nabi Isa mengajar di tengah-tengah Bani Israel, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Apakah di situ Yesus juga menjadikan apakah Yesus juga menyediakan kelas untuk non-Yahudi? Khusus Bani Israel, nggak ada. Khusus Bani Israel. Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam mengajarkan di tengah-tengah Bani Israel, kemudian pengajaran hikmat Injil tengah-tengah Bani Israel, ani abudullah rabbi wa rabbakum,
ketika dia mengatakan ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku bersaksi, menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkau lah yang mengawasi mereka dan engkau lah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Menurut Bang Handi nih, ketika kemudian Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Apakah ini Nabi Isa pernah mengajarkan di luar Bani Israel? Gak pernah. Kalau saya melihat di dalam Yohanes 4 nomor 22, 23, 24, di sana diterangkan aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal. Apakah di situ Yesus mendudukkan dirinya menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Betul. Apakah dia mengajarkan Bani Israel menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Mengajarkan. Apakah dia mengajarkan kemudian orang Roma Yunani untuk menyembah kepada dirinya? Nggak pernah Yesus ke luar negeri. Oke. Nah sekarang ketika kita lihat dalam Yohanes 17 dan mereka ini siapa? Murid-muridnya. Siapa tuh? Bani Israel. Bani Israel. Berarti murid-muridnya Bani Israel pada masa itu percaya bahwa semua firman yang bertinta merah sudah disampaikan semuanya oleh Yesus kepada mereka. Ending dari semua firman yang Yesus sampaikan ini, menurut Yesus, murid-muridnya percaya dia utusan Tuhan atau Tuhan? Percaya utusan Tuhan. Subhanallah. Ayo syahadat. Asyhadu. Oke, Masya Allah. Cuma kita Masya sapa dulu Allah. ini. Apakah ini dia Oten? Effendi Manalu. Ya bang. Selamat malam. Selamat malam bang. Ya, abang Islam atau Kristen? Kristen bang. Oke bang. Apa yang ingin disampaikan bang? Silakan. Ya kalau aku sih, kalau tentang Nabi Isa lah ya kan. Iya bang. Kalau Nabi Isa itu di agama kami sang juru selamat. Iya. Penuh dosa manusia. Itu terbukti. Iya. Jadi waktu dia disalibkan, pada hari ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Tepat itu kan? Oke. Iya, kami dengar. Silakan bang. Jadi saya pernah dengar kata-kata Bang Juma waktu di kampung dulu. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Nabi. Iya. Itu di Al-Quran orang Abang itu kan? Siap. Di kosan orang Abang. Kita kan berbeda-beda pendapat. Yang dia kembangkan, kita bukan bertekak, enggak. Kita hanya luruskan aja. Memang kurban yang sempurna, itulah kurban sempurna lah. Isa Al-Masih itu kurban yang sempurna, yang menebus dosa semua manusia. Bukan cuma dosa Nasrani aja, enggak. Islam, semua yang hidup di muka bumi ini. Jadi intinya kita saling menghargailah satu sama lain. Itu aja bang. Iya. Baik. Di dalam kitab saudara sendiri dikatakan Ibrani 3 nomor 1, Yesus itu adalah rasul. Ini dalam kitab saudara. Yesus adalah rasul dan imam besar. Nah, kalau imannya orang Kristen, oke. Kita silakan aja. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga dan seterusnya. Itu iman saudara Kristen. Oke, silakan. Kita tidak punya hak untuk memaksakan meninggalkan ajaran itu. Tapi izinkan kami kemudian berpendapat. Karena kami ini juga adalah makhluk
yang harus diinjilin menurut amanat Matius 28 nomor 19, Markus 16 sampai 20. Kami manusia yang harus diinjilin menurut amanat gereja. Kami adalah domba yang sesat menurut hitungan gembala gereja, yang harus kemudian digembalakan juga. Nah, izinkan kami berpendapat. Di dalam kitab saudara, Yesus berkata, semua firman, semua ucapan, semua kalimat, semua ilham, semua wahyu yang diberikan oleh Tuhan untuk Yesus, sudah Yesus sampaikan semuanya kepada murid-muridnya, yaitu Bani Israel yang hidup bersama dengan Yesus. Orang-orang yang tidak makan babi, orang-orang yang tidak ibadah minggu, orang-orang yang tidak menuhankan dirinya, orang-orang yang tidak memakan babi. Itu adalah mereka yang bergaul dengan Yesus. Orang-orang yang tidak ibadah minggu, orang-orang yang tidak makan babi, orang-orang yang tidak menuhankan dirinya, orang-orang yang bersunat ini kemudian percaya. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Mereka percaya. Benar kan dalilnya? Semua murid Yesus percaya Yesus ini adalah utusan Tuhan. Itu intinya dan itu finalnya, itu garis finishnya. Murid-murid Yesus semua percaya bahwa firman yang Yesus sampaikan kepada mereka membuktikan Yesus ini adalah utusan Tuhan saja. Dia hanya rasul. Nah, sekarang permasalahannya adalah di iman saudara Kristen. Kenapa dia berubah menjadi Tuhan? Sementara murid-muridnya percaya dia adalah Rasulullah, Rasul Elohim. Kenapa di Kristen yang datang dari barat ini justru dia jadi Tuhan? Iya. Ya, itu bang, direnungkan itu. Kami menghargai. Oke, Kristen menuhankan Yesus, kami hargai itu. Tapi izinkan kami berpendapat. Ketika Yesus sendiri dengan mulutnya, semua murid percaya saya ini adalah Rasul, utusan. Nah, kalau begitu, siapa yang mengajarkan Yesus ini Tuhan? Siapa yang mengajarkan Yesus Tuhan? Iya. Jadi, aku jawab pertanyaan abang ya bang ya. Silakan. Di waktu Yesus berdoa di Bukit Zaitun, kan pernah Yesus berdoa di Bukit Zaitun. Halo? Ya, silakan bang. Kami dengar, kami menghargai pendapat saudara. Silakan. Datanglah dua nabi berhadapan dengan Yesus. Pertama Nabi Musa sama Nabi Elia. Kan itu bang? Ya. Jadi sewaktu Yesus berdoa, berkatalah Nabi Elia kepada Yesus bahwasannya ia akan mati di Yerusalem, tepatnya di Bukit Golgota. Bang Effendi sudah makan malam. Suaranya kurang keras bang. Silakan dibesarkan suara bang. Ada ngomong gitu bang. Elia ngomong begitu. Nggak ada Elia ngomong begitu bang. Jangan ditambah-tambah bang. Dan tambah-tambah. Iya, dibacakan dalilnya. Tunggu bang ya. Sabar. Lo kemana ini? Waduh. Ya. Mana ada Elia ngomong begitu? Elia Musa diem aja, nggak ada ngomong-ngomong itu.
Yang ngomong itu suara dari surga itu. Dari dia awan. Anakku. Aduh, ini Kristen gak ngerti apa-apa sok ngomong. Malah di situ seingat saya suara yang dari awan ini mengatakan dengarkanlah dia kan gitu. Betul. Jadi Yesus yang harus didengarkan. Ini noise-nya di mana ini ya? Noise. Coba saya mute. Pak D noise, Pak D yang noise. Oke, aman. Nggak ada Oten, yang ada cuman Petra. Petra mau diskusi beradab by data, boleh? Ini mau saya ingatkan dulu si Juma Jahanam ini. Buset. Kenapa bang? Kapan Noise, kau berubah? Noise. Ahisugi. Kenapa isi kepala banyak jahanam isinya, Petra? Nggak ada yang lain apa? Jangan Tuhan lu marah samamu Juma. Iya kenapa sayang? Kenapa Petra? Mana Juma? Kamu kayak siluman lele, datang-datang kamu. Kau buang. Kenapa? Korban Tuhan, istrimu entah kemana? Loh, kenapa kamu sakit hati? Istrimu juga nanti bakal tak ada. Kalau bukan kamu yang duluan, istrimu duluan. Terus Petra, istrimu kemana sekarang, Tra? Jangan-jangan dia keluar malam nyari duit. Bereskan dulu istrimu Juma. Coba bereskan istrimu. Saya mau lihat istrimu ada di rumah nggak? Kenapa jadi bahas? Saya curiga istrimu lagi keluar nyari duit. Saya nggak percaya kalau istrimu ada di rumah. Nah, bener kan? Bereskan istrimu ya Juma. Coba ya. bereskan dulu istrimu di rumah deh. Kau bicara tentang Tuhan. Kenapa? Tidak ada lagi orang yang bisa menghentikan penginjilan saya kah? Jangan-jangan Apakah nggak ada lagi yang bisa menghentikan penginjilan saya sampai jangan-jangan kau gay. istri juga Juma, dibawa? jangan-jangan kau gay. Jangan-jangan kau gay. Jangan-jangan homo kau Juma. Kayak Paulus Jangan-jangan gitu. kau Kayak Paulus gitu. jangan-jangan kau homo. Kau buang istrimu. Nah itu Tuhanmu nggak punya istri. Kami lah yang wajib nanya, kenapa Tuhanmu nggak beristri? Jangan-jangan dia begitu. Ada Bible gay, khusus gay. Gerejamu menikahkan gay. Jangan menyebut itu Bang Johan, nanti kerungkat. Sebut. Gimana dong? Tuhanmu sendiri nggak Dorce punya salah istri, satu. bro. Tuhanmu sendiri nggak punya istri, bagaimana? Orang Islam. Udah, Dorce yang disahkan pemerintah. Kenapa sih? Ini ada orang sakit naik nih. Itu namanya padale. Ngomongin masalah istri, istrinya sendiri nggak keurus di rumah. Dia sudah rindu untuk menjadi istrinya Tuhannya di surga katanya. Pak ini Bang Andi ya. Ini yang G siapa sih? Ini kita baca ya. Seorang Jangan sebut itu Pak De, jangan sebut itu lagi. yang LGBT apa lagi BT. Ya, Seorang LGBT di aja. antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar di dada Yesus, di dadanya, di sebelah kanannya. Ini ada cowok bersandar di dada Yesus nih gimana nih? Siapa yang G kalau begitu? Coba. Ini di sini Itu perempuan, mereka tidak terima kalau murid yang dikasih itu perempuan. Jadi gimana dong? Jadi laki-laki? Iya, laki-laki bersandar di dada Yesus. Cuma di ini kan terjemahan Indonesianya di dekatnya. Padahal di situ dari kata bosom yang artinya dada. Seorang di antara murid, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar di dada Yesus, di sebelah kanannya, bersandar kepadanya ya, di dadanya. Coba. Siapa yang gay kalau gitu? Ada ayatnya. Gitu loh. Parah nih. Ayo Oten, yang cerdas dong, naik dong. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bladeli, thank you. Tadi pengen naik, cuman pengen ngomong ke si Petra. Nggak usah kayak gitu. Kalau memang kayak gitu, duel aja sama saya, DM saya gitu. Iya, telat host. Tadi waktu ada si Petra, saya pengen ngomong gitu.
Kalau mau diskusi yang baik lah. Kalau mau begitu duel aja mas saya, nggak sama guru, jangan sama guru saya. Iya bang, mereka orang-orang yang butuh pertolongan. Orang sakit hati bang. Yang kedua, ini Bang Andi pengen nanya itu sertifikat yang mualaf itu kapan jadi ya? Masalahnya dia mau cepat pengen ngurus ini katanya KTP. Mualafnya kapan itu? Udah ada 2 minggu yang lalu tuh Bang Andi, saya ya kan. Oh, coba nanti saya tanya ke Bang Ardiansa deh. Gitu Karena aja. Bang Ardiansa itu membikin sertifikat itu nggak satu-satu gitu. Misalnya ada 5 orang, 6 orang baru dibikin begitu. Oke, siap. Saya tadi pengen itu aja sih, cuma saya nggak suka aja guru saya dihinain begitu. Iya, Tapi kan nanti. DM saya kalau ada Petra, DM saya mau ketemu di mana, saya orang Sumatera juga kok. Sabar aja bang, gak usah ditanggapi, orang gila kok. Enggak, saya nggak terima Bang Andi, guru saya gitu-gitu nggak terima saya. Cek, Iya bang. cek. Ini Udah ada gitu lagi aja, nih, ini makasih ketua ya. umum. Sebentar bang, ini lagi ada lagi naik ketua umum API, siapa ini? Iya. Saya ketua umum API di Jepang. Masya Allah. Kok bisa? Iya, saya ketua umum API di Jepang. Di mana? Anda tidak kenal saya? Di Saya mana? ketua umum API di Jepang. Yang Jepang. mengangkat Anda jadi ketua umum di Jepang siapa? Umat. Umat siapa? Ya umat Islam lah. Oh yakin? Yakin. Siapa aja itu Kan bang? saya bisa menyandang ketua umum API. Ada 4 visi dan misi kita. Siapa aja itu bang orang-orangnya bang? Bisa disebutin? Hah? Siapa aja? Ya umat lah yang angkat saya jadi ketua umum API. Ya umat Nah, siapa bang? Oke. Bukan, Anda enggak ada umat pengurus oke, API enggak ada tidak? umat oke. Umat siapa? Anda pengurus API tidak? Umat lihat muka siapa? saya. Umat siapa? Coba lihat muka saya. Tatap muka saya. Saya malas lihat muka Anda. Umat siapa? Oh, berarti Anda tidak kenal pengurus API. Iya umat siapa? Lihat itu mukanya. Ngerti nggak satu yayasan itu hanya satu ketua umumnya, kok ada ketua umum? Ya saya di Jepang. Udahlah, orang kayak gini ngapain dipelihara ini anak lo? Ya kalau anda ketua API di sana ya ketua API di Jepang, bukan ketua umum bang. Ketua umum Ya, itu cuma ketua umum di satu. Jepang. Ketua umum itu cuma satu bang. Salah ente. Saya ketua umum API di Jepang. Nggak ada ketua umum satu namanya. Ibarat Paulus dia ini mengaku sebagai muridnya Yesus di Roma. Aku ini muridnya Yesus. Aku ketemu di Damsyik. Aduh. Ditiru ya sama anak buahnya ya. Ditiru sama anak buahnya. Tadi itu dia sebelum dia mengaku sebagai ketua umum, dia jatuh dan rebah. Lalu aku datang, Bang Suma datang. Siapakah engkau, Bang Suma? Bukan salah, Banyuma. Siapakah engkau ketua umum? Nah, gitu dong. Itu Banyuma. Ketua umum itu cuma satu, namanya Ustadz Alif. Ya kalau untuk DPW ya ketua DPW. Oke, kita sapa dulu ini ada buka masker. Selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, bisa disebutkan namanya? Apa memang namanya masker? Enggak, nama doang. Nama aslinya siapa? Nama akun doang. Oke, Islam atau Kristen? Kristen bang, Kristen. Apa yang ingin disampaikan? Saya mau menyampaikan kalau teman-teman kayak Bang Juma dan lain-lain kan teman-teman Islam lah ya, mempercayai kalau Yesus itu adalah Nabi Isa ya kan. Terusin dulu bang, habisin dulu baru dijawab. Ya, Yesus itu adalah Nabi Isa. Terus kenapa kok malah kayak menghina-hina Yesus gitu? Yang menghina siapa ya? Biarin dulu Pak. Udah selesai bang? Udah selesai? Ya sudah. Oke, silakan Banyuma. Satu-satunya agama yang memuliakan Yesus itu hanya Islam. Agama yang paling menghina Yesus itu agama Kristen. Itulah satu agama yang paling menghina Yesus.
antara Kristen dan iblis itu kita susah untuk membedakan. Iblis mau Yesus disalibkan, Kristen mau Yesus disalibkan. Bedanya apa ya? Tapi kok narasi teman-temannya yang setahu saya di Komal-Komal kayak gini ya, selalu kayak mengata-ngatakan lah, Yesus ini itu, Yesus ini itu. Justru kami nih, saya sebagai pembina ini, pembina mu'alaf, sekaligus pembina mu'alaf. Itu saya menggaungkan siang dan malam, Yesus itu tidak disalibkan. Artinya Yesus itu tidak terkutuk, Yesus itu tidak pernah diludahi, Yesus itu tidak pernah ditonjok, Yesus itu tidak pernah dibunuh, tidak pernah ditombak. Tidak pernah ditelanjangi. Saking saya memuliakan beliau, tapi kalian mempertahankan. Tidak, Yesuslah yang ditonjok, Yesuslah yang dibunuh, Yesus yang diludahin, Yesuslah yang ditampar, Yesus yang dibunuh. Pokoknya kami tidak mau tahu, pokoknya Yesus yang harus mati. Ini kenapa kalian ini? Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan Kristen? Oke lah, gini Bang, misalkan gini ya. Oke lah, semisalkan Yesus itu Nabi Isa ya, Semisalkan nih umat Kristen mempercaya juga nih Yesus itu adalah Nabi Isa. Tetapi kenapa ada yang dibilang pokoknya itulah ya sependengaran saya lah ya. Wah, Yesus itu ini itu. Sementara kalau di Islam kan Isa itu sangat dimuliakan ya enggak sebelum Nabi Muhammad. Ini itu apa sih Bang maksudnya Bang? Ya? Ini itu apa? Coba sebut deh, ini itu apa maksudnya? Biar kita paham yang Anda maksud. Ya banyak. Contohnya kayak apa? Yesus yang tadi mungkin Yesus gay, mungkin kayak gitu maksudnya. Ya gitu. Nah ini Terus? di kitab Anda sendiri loh. Nah itu kitab Di kitab Anda yang Anda sendiri yang ngomong. yang merendahkan Yesus, itu kitab Anda sendiri. Ini ada murid laki-laki bersandar di dada Yesus. Coba. Kok bisa laki-laki bersandar di dada laki-laki sih? Bukan kita yang menghina, kita ini lagi mengkritik kitabmu ini. Ada murid laki-laki Yesus yang disayanginya bersandar di dada Yesus. Gimana itu? Kan bingung kan? Kau pun bingung. Enggak, kalau saya kan enggak ngedalami juga ya Alkitab, jarang baca lah ya. Sementara Itu ini kan dari kata kolpo, dalam bahasa Inggrisnya bosom, dada. Kok bisa? itu di ayat mana ya Pak Bible berjalan? Di Yohanes 13 ayat 23. Bunyinya gimana tuh? 24. Yesus ho egapa hon leisu ton kolpo tohen. Nah ini dia. Ini ya murid yang disayangi Yesus. Dia bersandar di dada Yesus. Nah coba gimana itu? Cuma kalau dalam terjemahan LAI duduk di dekatnya. Padahal di sini ada kata kolpo atau bosom yang artinya dada. Nih ya, Jadi saya ya gimana? open cam deh, biar saya open cam ya. Bentar. Oke. Saya tunjukkan nih. Coba dibesarin Bang Sadli. Nih, ada kata bosom nih. Nih, bosom, kolpo. Bosom Anda artikan apa dalam bahasa Inggris coba? Atau ini kita artikan bahasa Yunaninya nih. Kita ambil bahasa Yunaninya ya. Kita terjemah. Ini teluk atau dada. Nih, ini yang bahasa Inggrisnya kita terjemahkan. Apa? Dada. Jadi bukan kita yang menghina Bang. Kitabmu sendiri itu. Silakan lagi Jumah lanjut.
Iya, sebenarnya sekali lagi saya katakan bahwa Al-Quran itu ketika menyentuh kemudian pengajaran tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, itu tujuan Al-Quran memang untuk mensucikan dan memuliakan beliau, membersihkan nama beliau dari orang-orang kafir. Itu Al-Quran jelas menerangkan itu. Makanya kemudian di dalam Al-Quran Sudah aku enggak mau. diterangkan dengan sangat jelas bahwa ma qultu lahum illa ma amartani bi Ini ya bodoh amat. ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Itu jelas diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa beliau datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Dan itu juga diterangkan di dalam Yohanes 4 nomor 22 bahwa kami, aku dan murid-muridku menyembah kepada apa yang aku dan murid-muridku kenal. Makanya dikatakan cakupan pengajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel bahwa semua murid Yesus itu mengetahui dan percaya bahwa Yesus datang ke atas muka bumi ini sebagai Rasul Allah, sebagai Rasulullah, bukan sebagai Tuhan. Nah, ini masalah besar. Ternyata semua murid Yesus setelah mendengarkan semua ajaran Yesus yang datang kepada mereka, 100% murid Yesus percaya. Bennett, kena Bennett kan. Kemana Bang Juma? Halo? Biasa, kena Bennett. Dilaporin. Ke Bennett gara-gara nyebut yang tadi kata-kata tidak pantas keterangannya. Waduh. Jangan-jangan saya habis ini. Kayak saya juga nyebut tadi. Wah, ini penontonnya ramai ya. Selalu ramai Bang kalau di sini Bang. Apalagi Iya. Bang yang mau disampaikan Bang? Apalagi silakan. Enggak, saya kan baru tadi siang kan. Masuk Komal gini kan. Wah, rupanya kaget juga, waduh ada perdebatan agama nih di TikTok gini kan. Sementara di teman-teman kami juga yang Kristen juga banyak ini banyak yang kayak menyalahkan gitu kan di ajaran teman-teman gitu. Teman-teman yang tidak 3.000 orang ini di follow dong akun saya ini. Emang saya belum follow ini ya? Bang Zuma 3. Oh iya belum. Iya, bidadari yang ada di luar di follow dong. Follow Bang Zuma. Iya, begitu Bang. Jadi semua orang yang menjadi murid Yesus itu percaya bahwa Yesus itu hanya Rasul. Yesus sendiri yang mengaku itu. Yesus sendiri yang mengatakan itu di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Jadi tidak ada lagi penulisan firman setelah Yesus menyampaikan firman ini. Tidak ada lagi pewahyuan. Karena semua firman sudah Yesus sampaikan pada masa Yesus datang di tengah-tengah mereka. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi seluruh murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Alias Rasulullah, utusan Tuhan. Yesus itu semua murid. Berarti bagaimana dengan Kristen? Kok tiba-tiba Yesus ini jadi Tuhan? Sementara semua muridnya menurut Yesus, semua muridku percaya bahwa aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah, utusan Tuhan. Nah, dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus itu Tuhan itu sendiri? Sedangkan kalau kita melihat satu lagi ya, kisah Rasul 2
Kisah Rasul 2 nomor 22. Orang Israel, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Seperti yang kamu tahu, berarti orang Israel tahu bahwa Yesus ini hanyalah utusan Tuhan. Yesus juga mengakui itu, bahwa semua muridku mengetahui dan percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan Al-Quran pun menarasikan, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu? Nabi Isa mengatakan, la, tidak, aku tidak pernah mengajarkan itu ya Tuhan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan murid-muridku, aku menyembah engkau dan mereka juga menyembah engkau. Bahkan di dalam kitab Yohanes nomor 22, di situ Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang kamu kenal, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Yesus mengaku, baik di Bible maupun di Al-Quran, mengaku bahwa dia hanya mengajarkan Bani Israel menyembah Tuhan yang sama-sama juga Yesus sembah, Isa sembah. Yang jadi permasalahan adalah saudara-saudara Kristen saya ini kenapa bisa menyembah orang yang ada di atas tiang salib? Ilmunya dari mana? Kalau Isa itu disalib nggak? Tidak sama sekali. Begitupun Yesus tidak disalib. Oh, tapi kan di dalam kepercayaan kami kan, nah itu dia, Yesus itu disalib. Nah itu dia, itu dan ada kisah-kisahnya gitu. Ya itu dia, Bung. Dari sejarah. Iya, itu iman Kristen. Tapi Yesus mengatakan dia tidak disalib. Di mana itu? Matius 26 nomor 24. Bunyinya gimana tuh Bang Juma? Dia mengatakan bahwa anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang dirinya. Itu yang dikatakan. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Artinya kalau Yesus mengatakan ada tertulis tentang dirinya cara dia pergi meninggalkan dunia, maka ada tertulis, ya, itu adalah sudah tertulis, bukan baru mau ditulis oleh pengarang-pengarang atau wartawan atau yang Anda katakan rasul, tetapi ada tertulis. Pada saat Yesus mengucapkan ini, kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, bahkan kitab Matius sendiri belum tertulis. Berarti yang dimaksud Yesus ada tertulis ini adalah kitab-kitab yang ada di ajaran Bani Israel sebelumnya. Coba kita lihat di dalam Lukas 24. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Lukas 24. Dia mengatakan apa? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa? Kita lihat di Keluaran 23 nomor 7. Ini yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Musa. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini yang tertulis tentang Yesus. Yesus tidak bersalah, ingin dibunuh. Yesus tidak memiliki sebuah kesalahan, digiring untuk disalibkan. Tapi Tuhan mengatakan apa tentang dia? Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak berdosa jangan kau bunuh. Lalu Yesus mengatakan apa lagi? Harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi-nabi. Apa yang tertulis tentang Yesus di kitab para nabi? Apa yang tertulis kemudian tentang Yesus di kitab Mazmur? Di dalam kitab para nabi diterangkan di dalam Amsal 11. Anda lihat di Amsal 11. Ini kitab para nabi. Nabi siapa? Salomo. Apa yang dikatakan kemudian? Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Nomor 7-nya, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Nomor 8, orang benar
diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Apalagi yang tertulis tentang Yesus di kitab para nabi. Di Amsal 21 nomor 18, kitab para nabi mengatakan tentang aku. Menurut Yesus, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Aku orang jujur, aku orang benar, ditebus menggunakan orang fasik, ditebus menggunakan pengkhianat. Berarti Yesus menerangkan ada tertulis tentang aku di kitab Nabi Musa, di kitab Torah, di kitab para nabi, di kitab Amsal, di kitab Mazmur, Mazmur 91. Yesus mengatakan Lukas 24, dan ada tertulis juga tentang aku di kitab Mazmur. Di mana Yesus tertulis di kitab Mazmur? 91. Kita lihat. Jadi ini cara Yesus meninggalkan dunia. Di data nomor 8 dikatakan apa? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan kepada orang-orang fasik. Nah ini dari tadi kita berbicara fasik. Apa sih fasik ini? Fasik ini kita bisa lihat di dalam Amsal 17 nomor 23. Apa sih fasik ini? Coba kita lihat. Orang fasik menerima suap. Orang fasik menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Lalu kemudian yang mati di atas tiang salib, orang mulia atau orang terkutuk? Orang terkutuk. Mana dalilnya? Galatia 3 nomor 13. Apa yang diterangkan di sana? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat di dalam Ulangan 27 nomor 25. Apa yang diterangkan? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ingat sekali lagi, Anda bertanya, mana dalilnya Yesus terangkat tanpa penyaliban? Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis, bukan yang akan tertulis. Kalau yang akan tertulis kitabnya orang Kristen, bukan itu. Karena di dalam Lukas pun melalui penyelidikan Lukas dia katakan, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataan-perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab para nabi dan kitab Mazmur. Apa itu? Aku tadinya mau dibunuh, tadinya mau ditangkap, tadinya mau dianiaya, tetapi karena aku orang benar, aku orang mulia, aku orang disucikan, aku orang jujur, maka sesuai yang tertulis, orang jujur diselamatkan dan digantikan oleh orang fasik, orang benar kemudian digantikan oleh pengkhianat. Maka yang disalibkan adalah orang terkutuk, maka yang disalibkan adalah pengkhianat, maka yang disalibkan ini adalah orang yang fasik. Siapa dia? Yudas Iskariot. Itulah yang Kristen sembah selama 2000 tahun lamanya. Makanya saya mengatakan Yesus dan murid-muridnya percaya bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Yesus loh. Tapi Kristen kemudian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Kristen menyembah oknum yang ada di atas tiang salib. Untuk apa? Untuk nebus dosa-dosa mereka. Padahal tak ada nabi yang mengajarkan Tuhan meminta persembahan darah manusia. Yang Tuhan katakan dalam Imamat 1 nomor 2, sampaikanlah kepada Bani Israel, jika mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu, bom-bom dan seterusnya. Tak pernah kemudian dia mengajarkan untuk mempersembahkan manusia. Jadi Kristen ajarannya beda, Nabi Rasulullah Yesus ajarannya beda. Itu dua ajaran yang berbeda. Demikian. Ada bom-bom. Oh, bom-bom masuk golongan domba kayaknya dia. Serigala lah. Kan Tuhan hanya minta domba, kambing, lembu, sapi. Bom-bom masuk dalam golongan apa nih? Katanya domba. Gitu bang, silakan. Oh iya Bang Juma, ini saya mau nanya lagi nih. Kalau apakah Nabi Isa itu ada perjalanan hidupnya kayak seperti Yesus, kan ada tuh dari lahir, terus ke dewasa, remaja ke dewasa, sampai dia mati, sampai naik ke surga gitu kan? Ada perjalanan. Kalau Nabi Isa ada nggak? Iya, kalau di Al-Quran Bung, Nabi Isa alaihissalam kemudian diceritakan bahwasanya beliau hanya
pada masa bayi membela tuduhan orang-orang Yahudi kemudian atas tuduhan bahwa ibunya berzina. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian Nabi Isa membela harkat dan martabat ibunya ketika orang-orang Yahudi, dan bisa masih ada rekaman digitalnya hari ini di dalam Talmud. Orang-orang Yahudi menuduh Maryam atau Miriam dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Itu jelas Nabi Isa dituduh sebagai anak zina. Nabi Isa, Yesus dituduh sebagai anak haram. Yesus dituduh kemudian sebagai orang yang lahir karena ibunya berzina. Dan memang kita lihat di dalam Matius 1 nomor 18 sampai seterusnya, di situ situ Maria sudah bertunangan dengan Yusuf dan belum menikah, tapi kok tiba-tiba mau diceraikan. Jadi tidak disalahkan juga ini kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi yang mengatakan Yesus ini anak haram, Yesus ini anak zina. Karena Maria dan Yusuf itu sudah bertunangan dan ingin cerai. Nah, lalu bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran menjelaskan Nabi Isa alaihissalam mensucikan ibunya kemudian. Wa yukallimuhun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan Isa alaihissalam berbicara pada saat dia masih dalam buayan ibunya. Berbicara, mengatakan kepada orang-orang Bani Israel bahwa aku ini bukan anak zina. Aku ini adalah utusan Tuhan yang diutus kepada kalian, mengajarkan kemudian kepada kalian sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahai'atit tain fa anfukhu fihi fayakunu tayra bi isnillah. Aku ini seorang nabi, aku ini rasul untuk kalian yang diutus melalui ibuku tanpa suami. Ibuku tidak pernah berzina, ibuku adalah orang yang suci. Nabi Isa membela dan membantah Talmud. Bagaimana dengan kitabnya Kristen? Adakah membantah Talmud? Tak ada. Nah, pertanyaan saudara, apakah ada kisah sejarahnya kemudian Nabi Isa alaihissalam? Al-Quran bukan buku biografi yang dikumpulkan berdasarkan hasil penyelidikan, di mana Yesus diceritakan pada lahir di kandang ini, kemudian hari ke-8 disunat, hari ke-3 dia sekolah, hari ke-4 dia mengajar. Itu bukan buku biografi seperti kitab saudara yang dituliskan tersusun karena diselidiki. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran hanya menyampaikan poin-poin akidah, poin-poin tauhid, poin-poin hukum-hukum, dan pesan-pesan moral yang mungkin yang kemudian terjadi pada masa lampau, yang kemudian berguna bagi kehidupan kami sebagai umat Islam. Jadi tidak diceritakan. Jangankan Nabi Isa, baginda Rasulullah Muhammad SAW saja di Al-Quran tidak diceritakan. Bagaimana dia lahir, bagaimana dia dewasa, tidak. Kenapa? Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Al-Quran itu ada buku hukum-hukum yang berguna bagi kehidupan kemaslahatan manusia. Semua manusia, litubayyina linnas. Demikian, Bang. Tapi saya tanya sama teman saya tuh ya. Iya. Waktu sekolah dulu, bahkan ada kan Pak Haji ya, dekat tetangga sebelah rumah yang di kampung, dibilang ada kok perjalanan baginda Nabi Muhammad, katanya kan dari lahir. Iya betul. Itu di kitab yang membahas tentang pribadi beliau, yang membahas tentang perjalanan beliau. Itu memang ada, tapi bukan di Al-Quran. Di mana itu, Bang? Sirah Nabawiyah namanya. Mulai dari dia lahir sampai dia meninggal itu diceritakan semua. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Isa ini tidak ada ininya, tidak ada kitabnya gitu kan, kayak Sirah Nabawiyah gitu. Nah, inilah Sirah Nabawiyah. Kalau ini Sirah Nabawiyah itu kan sejarah perjalanan sang Nabi. Nah, itu yang kalau mau didudukan ya kitab saudara, Lukas, Markus, Matius, seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya apakah cerita-cerita itu ada legalitasnya dari Yesus? Seperti misalnya Yesus ada yang santar di dadanya, apakah itu betul? Karena Yesus mengatakan di awal tadi kita membuka, saya katakan bahwa seluruh murid Yesus sudah menerima firman.
Dan semua rangkaian firman yang diterima, kalau misalnya firmannya itu ada 5.000 ayat, ketika 5.000 ayat ini disampaikan semua kepada muridnya, ending dari 5.000 ayat ini menghasilkan sebuah intisari pengajaran, Yesus adalah Rasulullah. Jadi bagi Bani Israel, bagi muridnya, Yesus hanya Rasul. Di luar daripada murid muncul serigala, ngaku-ngaku murid, justru mengajarkan ajaran yang berbeda, yaitu Yesus itu Tuhan itu sendiri. Makanya antara Bani Israel dan orang Kristen tidak bisa disatukan. Kenapa? Dua ajaran yang berbeda laksana langit dan bumi. Murid-murid Yesus percaya Yesus hanya utusan Tuhan. Murid-murid Yesus percaya bahwa dia hanya Rasul. Tetapi kenapa muncul orang-orang di luar Yahudi, Romawi, Yunani, Katolik, habis itu Protestan, habis itu Advent dan seterusnya, percaya bahwa Yesus ini Tuhan. Ini ilmunya dari mana? Ini yang masih penasaran saya dari sekarang sampai sekarang. Murid-murid mengaku Yesus adalah utusan. Yesus mengaku dirinya utusan. Kristen mengaku Yesus Tuhan, menyembah Yesus dan seterusnya. Ini ilmu dari mana? Gitu loh, saudara. Silakan. Kalau di apa? Cek. Suaranya nggak ada, Bang Juma. Kenapa? Iya, jaringanku memang kadang timbul tenggelam. HP ku bang, timbul tenggelam ke jaringannya. Kurang ini HP tua Samsung. Ya, halo. Suara saya ada nggak? Iya, gimana bang? Oke, aman, buka masker silakan. Ya kalau di kami ini kan di Kristen itu mempercayai ya kalau Yesus adalah Tuhan kami ya. Kalau di agama Islam kan enggak. Nah tapi ini saya kan beberapa jam yang lalu mengunjungi komal-komal lah ya, kayak komal-komal teman-teman yang Kristen. Kalau apa di Alkitab itu ada menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Itu gimana itu? Oke, mari kita lihat ya. Dikatakan kemudian di dalam pengajaran Yesus, kalau berbicara mengenai nabi palsu kan harus merujuk ke pengajaran Yesus. Karena nabi itu kan dari Bani Israel katanya ya kan. Maka kita merujuk kepada ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dikatakan begini, di dalam ajaran Yesus itu sendiri terkait dengan nabi palsu. Matius 7 ya. Tanda-tanda nabi palsu itu Yesus sudah sampaikan. Nanti kita lihat apakah betul ini adalah buah dari pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel yang percaya Yesus itu utusan. Bukan bicara kepada Kristen. Kristen ketika Yesus berkata, Kristen tidak ada di situ. Kristen di luar garis. Kristen nanti muncul belakangan. Jadi Yesus berbicara kepada murid-muridnya Bani Israel yang percaya bahwa dirinya hanyalah utusan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Maksudnya yang datang kepada murid Yesus. Bukan datang kepada murid Paulus, tapi datang kepada murid Yesus. Menyamar seperti domba, menyamar seperti Bani Israel. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, kapan dia menyamar seperti Bani Israel? Di mana dia menyamar sebagai Bani Israel? Jelas-jelas dia dari Bani Ismail. Kakeknya adalah Nabi Ismail. Tidak pernah dia menyamar seperti Bani Ishak. Lalu kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak pernah datang kepada murid-murid Yesus. Karena jarak Rasulullah dengan murid Yesus itu kurang lebih 600 tahun lamanya. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah datang ke mereka?
Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kapan Rasulullah ke Yerusalem menemui murid-muridnya? Filipus, Barnabas, Thomas, Andreas, Maria, kapan? Tak pernah Rasulullah ke sana. Jaraknya ratusan tahun, coy. Nah, sekarang permasalahannya adalah oknum nabi palsu ini adalah serigala. Roma itu lambangnya sampai hari ini serigala. Berarti orang-orang Roma yang datang ke tengah-tengah orang Yahudi mengaku sebagai pengikut Yesus. Nah, sekarang Paulus pernah mengaku tidak sebagai orang Roma. Ngaku dia. Di mana tertulis? Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 28. Semoga saya tidak keliru. Di situ dia mengatakan bahwa dia kemudian adalah orang yang punya kelahiran sebagai orang Roma. Itu Kisah Para Rasul berapa, akhi? Kok saya jadi lupa ya? Kisah Para Rasul berapa itu, akhi? Ada yang ingat gak? Kisah Para Rasul 21 atau Kisah Para Rasul berapa? 28? Ada yang ingat? Oi. Ada yang ingat? Teman-teman? Tidak ada yang ingat? Enggak, atau ada pura-pura? Atau suara saya nggak kedengaran ini? Atau karena faktor puasa ini? Ada di surah An-Naba 33. Sabar. Di suratnya Paulus dulu, lewat asistennya. Mengatakan bahwa dia orang Roma, kelahiran Roma. Di mana ya? Kok nggak ada yang bisa bantu saya ya? Giliran saya nggak minta bantuan pada nyeletuk. Apa itu apa? Yesus, Paulus mengaku sebagai orang yang lahir di Roma. Kisah Para Rasul 21, tadi saya ke belakang. Iya, Kisah Para Rasul 21. Benar kan tadi? Cuman saya lupa nomornya. Iya betul, akhi. Betul, antara 28. Nah, di situ dia mengatakan bahwasanya benar ya. Kalau di Kisah Para Rasul 21 itu Paulus itu bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Aku jadi error kayak gini ya. Ya bagus kok. Enggak, sayanya yang error. Enggak, biasanya saya lupa data. Oh. Kan ingat tadi kisah 21. 21 di situ dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Sabar ya teman. Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Masya Allah. Inilah kalau sudah mulai tua ya. Udah mulai tua, udah mulai pikun. Ya, tapi makin ganteng aja ini. Ini alamnya yang salah. Bang Juma masih ganteng. Ya itu usia bertambah tapi kegantengan makin menjadi-jadi, maksud saya gitu. Lalu kepala pasukan itu berkata, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Berarti Paulus ini mengaku dia lahir sebagai orang Roma, ya. Nah, sekarang kembali kepada tema. Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala. Kan gitu, itu satu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, ternyata nabi palsu ini bisa kita ketahui dari buahnya. Ini kata Yesus, wahai murid-muridku, wahai, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Iya, tanda-tandanya dia orang Roma, ngaku orang Yahudi. Oke, terus apa ajarannya? Dia memanggil aku Tuhan. Mereka bermukjizat pakai namaku. Mereka mengusir setan pakai namaku. Mereka bernubuat pakai namaku. Itu tanda-tanda dari buah pengajaran nabi palsu. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana tertulis? Matius 7:15-23. Sampai Yesus apa mengatakan? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang diusir di situ? Yang memanggil Yesus Tuhan. Siapa ini? Umat Islam. Umat Kristen.
Gitu saudara. Jadi nabi palsu itu dari buahnya kita bisa lihat bahwa mereka memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Selesai kita. Buatkan saya teh dong, biar saya bisa konsentrasi lagi. Siap, ditunggu. Iya, thank you. Kasih garam 1 sendok ya. Siap, campur masaku juga. Masaku juga sekalian. Iya Bang Andi. Oke, ada bantahan tentang nabi palsu? Jadi murid-murid Yesus tidak akan pernah mungkin memanggil Yesus Tuhan. Tidak akan pernah mungkin menuhankan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan mereka percaya dan mereka yakin bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Aku ini adalah Rasul. Berarti yang kena daripada buah dari pengajaran nabi palsu ini adalah yang tidak berkesesuaian dengan imannya, kepercayaan murid-murid Yesus. Umat Islam sedunia percaya Yesus yang adalah Nabi Isa sebagai Rasulullah yang datang kepada Bani Israel. Kami dan murid Yesus sama-sama, iman kami sama. Muridnya Yesus mengakui Yesusnya adalah Rasulullah. Kami umat Islam mengakui Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Iman kami dan iman muridnya Yesus sama. Kami rangkulan, kami pelukan. Hanya ciuman yang tidak. Sedangkan Kristen, imannya kepada Yesus adalah Tuhan. Sama dengan imannya penyembah dewa Molok. Sama imannya dengan penyembah Krishna. Sama imannya penyembah dewa Zeus, dewa Horus, Atis, Hercules, dan yang terakhir bom X. Nah, gitu Bang. Jadi kami dengan murid Yesus itu sama-sama imannya beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Kristen beda. Demikian. Oh iya siap. Ini mau tanya lagi nih Bang, nggak apa-apa ya nanya lagi ya? Nggak apa-apa. Kalau ini sih ya pengetahuan saya itu kan kalau nabi-nabi itu kan pasti mempunyai mukjizat ya. Yes. Ada Nabi Musa membelah lautannya. Kayak Nabi Isa atau Yesus menurut abang ini bisa menghidupkan orang mati nggak kalau Nabi Isa? Iya betul sekali. Luar biasa itu Nabi Isa. Kalau Nabi Muhammad mujizatnya apa? Mujizatnya Nabi Muhammad itu menghidupkan hati yang mati, menghidupkan akal yang mati, dan menghidupkan kemudian kalbu yang lumpuh. Itulah mujizat beliau. Orang-orang yang tadinya jahiliyah, orang-orang yang tadinya menyembah patung, orang-orang yang tadinya menyembah batu, seketika kemudian begitu ia datang meninggalkan semua penyembahan itu, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sejazirah Arab. Bayangkan Bung, bayangkan. Sehebat-hebatnya Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, kemudian membuat banyak tulah-tulah yang dia amankan dan seterusnya. Tapi dia tidak mampu membuat pengikut-pengikutnya taat 100% kepada dirinya. Bahkan pengikutnya cenderung ingkar terhadap dirinya. Sehebat-hebatnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus membangkitkan orang mati, ini itu tapi apa arti semua itu? Tak ada muridnya kemudian selain yang 11 orang yang taat kepadanya. Dia tidak mampu menjadikan Bani Israel sebagai pengikutnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menenteng kitab wahyu berupa Al-Qur'an, mampu mengislamkan sejazirah Arab, bahkan separuh dari isi bumi. Itulah mujizat yang paling terbesar yang dia punya. Al-Quranul Karim mampu kemudian mengislamkan manusia hampir separuh dari, dengan cara mengajarkan rahmatan lil alamin. Itu jelas itu. Perangi lah. Gimana? Bukan perangi lah.
Kalau Belanda datang ke Indonesia 350 tahun, Itu hanya mampu jawab dulu. mengkristen. Sabar dulu, sabar. Anda kan minta bertanya, saya jawab. Kalau hanya alasan memerangi, Belanda yang membawa agama menyembah Yesus 300 tahun, 350 tahun datang kemudian menjajah di Nusantara, hanya mampu kemudian mendapatkan budak kurang lebih 0,2%. 300 tahun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti Nabi Musa. Ulangan 18 nomor 18. Aku akan membangkitkan nabi yang sama seperti Nabi Musa, menegakkan hukum-hukum dengan pedang. Makanya di dalam Yesaya 45, Yesaya 42 nomor 1, lihatlah hambaku, kepadanya aku berkenan, aku akan menaruh rohku di atasnya, dia akan menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Nabi Musa demikian, tapi Nabi Musa hanya khusus musuh yang ada di depannya. Tapi kalau Rasulullah, siapapun yang menghalangi hukum Tuhan akan dilenyapkan. Itu hebatnya. Yang membantah hukum Tuhan itu, yang memerangi hukum-hukum Tuhan itu yang dilenyapkan. Tapi mereka yang mau berdamai, contoh di Indonesia, Islam masuk di Indonesia hanya dengan modal berdagang. Mereka melihat orang yang berdagang ini setiap hari, setiap mau maghrib mereka teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Habis itu mereka mengangkat tangan, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang tadinya di Nusantara nyembah batu, nyembah pohon datang kemudian, Bang, aku mau belanja parfum. Bang, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi. Bang, beli parfum, Bang. Waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan, maaf Ibu, tadi saya lagi ibadah. Ibu butuh keperluan apa? Saya mau beli parfum. Itu tadi Bapak ngapain? Menyembah pencipta langit dan bumi. Besok datang lagi. Akhirnya tertarik. Akhirnya jemaah di belakang berbaris. Semakin banyak orang yang ikut kepada Islam dengan indahnya gerakan-gerakan ibadahnya. Berbeda dengan yang datang seragam loreng, muka putih, gigi kuning, telinganya beranting, bertato kiri kanan, tertulis di pundaknya Halelia, di depannya Halilintar, di depannya di sini lapak D, di belakangnya muncul kemudian apa di belakangnya itu? Bom X, tapi memaksa orang ikut menjadi budaknya, menjadi tukang kerja di kebunnya, menjadi penjaga tempat ibadahnya, untuk membersihkan kemudian patung Tuhannya. Itu mereka. Seperti itulah yang terjadi, sehingga ketika Anda berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, mukjizatnya kemudian mampu mengislamkan Indonesia. Belanda yang adalah menganut ajaran katanya anak Tuhan tak berhasil, diusir sama ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tak berhasil dia. Anda coba renungkan apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Cari oknumnya, siapa nabi yang dimaksud di situ. Cari oknumnya dan tunjukkan kepada saya. Kalau Anda menunjukkan nabi itu selain daripada Rasulullah, saya tutup komal, saya berhenti jadi apologet. Jika benar yang Anda tunjukkan itu sesuai dengan data di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2 sampai nomor 23. Kalau memang ada nabi selain Rasulullah yang sesuai dengan data itu, misalnya Anda mengatakan nabi bom, maka saya berhenti menjadi apologet. Apologet Islam Indonesia akan saya bekukan per besok. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Tunjukkan nabi yang diceritakan di situ bukan Rasulullah. Silakan. Silakan Anda baca sejarah di Mesir, India, Indonesia dan seluruhnya. Bagaimana Islam
memperluas agamanya Ya, dengan cara silakan. bagaimana? Oke, Ya, coba baik. dibaca dulu sejarahnya. Iya, saya bacakan dalilnya. Iya, Saya sejarahnya, sabar. sejarah. Kita soal sabar. sejarah. Sabar, Dek, sabar. Sabar, Dek ya. Sabar, adekku, sabar. Adekku sayang, yang ku sayang sekali, yang otaknya pecah bagian belakangnya. Saya bacakan dalil, Dek. Sabar. Saya Muslim, saya tidak akan pernah curang. Dengarkan. Kisah para Rasul 322 nomor 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Tolong tunjukkan nabi yang dimaksud ini siapa? Tunjukkan. Ya, menurut Anda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi Di wasallam. mana? Siapa lagi? Di mana ya? Di mana datanya begitu? Tadi Anda menunjukkan sejarah apa tadi? Anda menunjukkan Ya, sejarah apa sejarah. tadi? Coba Anda baca sejarah Mesir, cari India. Ini saya kasih dananya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibodoh. Anda mau apa? Ini Tuhan yang memerintahkan, kemudian ulangan 18 nomor 18. Ulangan 18 ayat 8. Yes. Coba tunjukkan. Silakan. Silakan. Jadi dari mana Anda bisa ngomong Seorang itu, nabi Muhammad? akan kubangkitkan dan mereka dari antara mereka seperti kau dari ini. antara? Aku Dari akan antara? menaruh firman dan mulutnya. Dari Ia antara? akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nomor 19-nya apa yang dikatakan? Nomor 19-nya apa yang dikatakan di sana? Ayat. Apa yang dikatakan nomor 19-nya? Jangan dipelintir Orang yang ayatnya. tidak mendengarkan segala firmanku, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang Coba dibaca diucapkan ulang. Nabi Coba dibaca itu ulang. demi Ayat 18. namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Kalau ini bukan Rasulullah, ataupun kalau bukan dia adalah Yosua bin Nun, saya minta kepada saudara, tolong tunjukkan siapa Nabi yang dimaksud ini. Jawab. Ulang 18. Yesus. Siapa itu? Dan Yesus. 19. Ya. Yesus. Jadi Yesus Nabi. Yesus Nabi Ya. bukan Tuhan. Di sini dikatakan, Kristen mengakui. di sini dikatakan, Nabi, di sini dikatakan akan Rasul, akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Yesus akan dibunuh. Oke, jadi coba dibaca ayat ke-18-nya. Itu isinya gimana? Oh, yang baca. Seorang nabi dari antara saudaramu. Ayatnya jangan dipelintir. Saya tidak memelintir. Coba Saya tidak dibaca ulang. memelintir. Gimana? Saya Isinya tidak gimana memelintir. isinya? Kau coba yang baca dulu deh. Kamu punya Iya, Bible? seorang Coba baca. nabi. Seorang nabi. Jangan deniut. Ya itu tadi kan dipelintir. Nah, ayat yang ke-18 mau. Ya. Masa Muhammad? Ya lalu siapa? Coba siapa yang Enggak, tadi dibunuh? ayat. Oke, siapa yang dibunuh? Dengar. Siapa yang dibunuh karena tidak mendengarkan ucapan Yesus? Siapa? Siapa? Bukan begini. Loh, Di ayat 18 kan di antara dalilnya. saudaramu. Dengarkan dalilnya. Dengarkan. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Tolong tunjukkan manusia mana yang dibunuh karena tidak mendengarkan Nabi Yesus. 1. Brekele. 2. Lasundeke. 3. Lambatong. Lapade. Siapa lagi? Labiju. Siapa lagi? Rahmadong. Siapa lagi? Rujais. Siapa lagi? Bom. Siapa lagi? Oh, banyak kali dibunuh ya. Bukannya justru Tuhan ente itu yang mati di atas tiang salib? Kena langsung. Hah? Langsung kena. Hah? Mbak, kita Bukannya baca kalau pelan-pelan dia begini, adalah sebentar, Yesus, orang-orang yang tidak mendengarkan Yesus akan dibunuh. Kok kebalik? Orang-orang Begini. yang tidak mendengarkan Nabi itu akan membunuh Nabi itu. Mama Coba kita pahami ayat itu ya. Robe Kita- otaknya. bentar. Mana tehnya Om? Bro, kamu udah baca nggak sih tuh? Udah baca. Coba baca, coba Baca, baca. coba. Dari Baca antara aja dulu, saudaramu. baca. Saya tidak Iya, saya kan persilakan lagi Anda baca. bicara. Ya, silakan Anda baca. Silakan Baca Anda dulu, baca. Bacalah. Diam, Baca aja diam. dulu.
Oke, seorang nabi dari antaramu sama seperti aku akan dibangkitkan oleh Tuhanmu. Oke, di situ ada berapa saudara Israel itu di situ? Ada berapa suku Israel? Iya. Apa yang dikatakan di sana? Iya, saudara-saudaranya dari antara saudara-saudaranya. Apakah kamu pernah membaca tentang anakmu Ismail? Oh, Aku telah Ismail itu nggak ada. Tunggu dulu. Tidak ada perjanjian ya. Sebab kenapa bisa? Sebab dia juga adalah anakmu. Kalau anak Nabi Ismail dan anak keturunan Nabi Ishak, mereka bersaudara. Kita orang luar tidak boleh mengganggu mereka. Mereka orang bersaudara. Di tengah-tengah saudara-saudaramu, maksudnya di tengah-tengah Bani Ishak, Bani Israel akan muncul saudara mereka sendiri. Jedar. Orang Arab dan orang Yahudi adalah saudara. Kita gak bisa ganggu. Kita ini bukan bagian mereka, Bu. Jangan malu-maluin. Dari Ismail datangnya dari mana tuh? Apanya tuh? Apanya? Ismail keturunan dari Arab, dari mana jalan itu? Maksudnya apa? Iya, Arab itu dari Ismail, jalannya dari mana? Ismail, kamu baca Galatia 4 nomor 25. Ya, Ismail dan ibunya adalah hidup di Arab. Jedor lagi. Keturunannya dari mana? Bahaya. Jalannya dari mana? Ismail kemudian padahal melahirkan dari keturunan Arab. Setelah Nabi Ismail memperanakkan seorang istri dari Mesir, keturunannya menjadi bangsa Arab. Gimana, Bang? Itu dari mana konteksnya? Apaan yang dari mana? Coba dibuktikan dulu. Itu bukti kayak mana? Nanti saya minta nama bapaknya Paulus. Anda tidak bisa dengarkan. Oke. Ismail. Oke, baik. Saya bacakan kepada saudara. Bagaimana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam sirah nabawiyah dikutip dengan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, lalu kemudian bin Saibah bin Hasim, itu bapaknya nama yang sama. Lalu kemudian diterangkan lagi bin Umar bin Abdul Manaf, lalu kemudian Maghirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firh bin Malik bin An-Nir bin Kinanah bin Kusaimah bin Mudriqah. Lalu kemudian dikatakan bin Mudrika, Amr bin Ilyas bin Mudrad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Uddah. Lalu kemudian dikatakan lagi Muawin bin Nahur bin Tayrah bin Yarubah bin Yusba' bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Nah, sekarang gantian dong. Mendiri agama Anda Paulus. Tolong, nama bapaknya Paulus sampai ke Ibrahim siapa? Dari mana tadi? Dijawab dulu itu pertanyaan. Jawab pertanyaan. Sekarang giliran Anda. Pendiri agama Anda adalah Kristen, ini adalah Paulus. Coba, Paulus bin? Tadi datanya. Paulus bin bom bom. Apa dan? Coba jawab itu pertanyaannya. Paulus bin mana tadi? Coba teruskan Paulus bin sampai ke Abraham. Coba. Kalau saya kan sudah jelas tuh. Itu nggak penting. Bukan kamu jadi ngambil. Udah buang. Ulangan 18. Saya ulang lagi. Buang. Sorry, ilmunya minim sekali. Enggak ada. Oke ya. Nah, jadi saudara, sekali lagi saya katakan, Anda tidak bisa mengganggu gugat keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam. Mereka berdua adalah saudara. Manusia pertama yang disunat bersama dengan ayahnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Orang Kristen tak bisa mengganggu itu. Silsilah mereka terjaga dengan baik. Ada dua bangsa di atas muka bumi ini yang menjaga nasab mereka, silsilah mereka. Siapa itu? Bani Ishak dan Bani Ismail. Mereka semua menggunakan bin. Dari keturunan manapun dia bin sampai hari ini. Jadi mereka menjaga binnya sampai hari ini. Jadi tak akan pernah hilang itu. Makanya umat Islam ketika ditanya, siapa Rasulullah?
Nabi Muhammad SAW. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Siapa nama buyutnya? Hashim. Siapa namanya yang di atasnya Hashim? Umar bin Abdul Manaf. Siapa lagi di atasnya Umar bin Abdul Manaf? Mughirah bin Qusaybi. Siapa lagi di atasnya? Kilab bin Murrah. Siapa lagi di atasnya? Murrah bin Ka'ab. Siapa lagi di atasnya? Bin Lu'ab bin Ghalib bin sampai kepada Nabi Ismail bin Ibrahim, bahkan sampai kepada Khalil Ar-Rahman bin Tareh, lalu kemudian bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Faqi sampai kepada Adam alaihi salam. Umat Islam itu tahu. Kenapa? Ada kitabnya. Nah sekarang kalau kita balik, kitab Filipi, kitab Efesus, kitab Roma, kitab Filemon, Ibrani, Timotius, Galatia, Roma, 14 buku dikarang oleh satu manusia yang tidak jelas, arah melintang, nggak tahu dari mana asalnya. Siapa nama bapaknya Paulus yang telah menuliskan 4 kitab untuk orang Kristen? Nama bapaknya betapa hatiku takkan sedih. Pendiri agamaku orang gelap. Nama emaknya dan bapaknya kami tak tahu. Yang penting kita makan babi. Telah gugur. Buka masker. Saya tunggu dia lari memang. Hai. Lari sendiri dia. Lari sendiri. Telah gugur buka masker. Nyindir Bang Suma pakai masker. Allahu Akbar. Mana tehnya dari tadi ini? Ditanya satu pertanyaan saja. Siapa nama orang tua Paulus? Zeus. Jadi teman-teman diskusilah. Jangan naik menyebarkan kebotolan, congor doang gitu loh. Iya benar Bang Di. Jadi materi yang menarik kita pada malam hari ini terkait dengan perbedaan antara ajaran Yesus dengan murid-muridnya dan ajaran Paulus dengan murid-muridnya. Itu berbeda. Itu dua mata rantai yang terputus, nggak nyambung. Murid Yesus. Kalau sejarah banyak mak yang membawa agama Islam masuk ke Indonesia dan yang membawa agama Kristen masuk ke Indonesia itu bisa sebenarnya dijelaskan. Dan siapa yang mengusir pembawa agama Kristen itu? Bisa juga dijelaskan. Bisa. Kalau mereka mau jujur nggak? Paling enggak. Yang membawa Kristen itu no Manson, orang Jerman. Terus Belanda punya yayasan lembaga Alkitab Hindia Belanda. Lupa tuh. Ya, kita hanya memberi peringatan. Tugas kita hanya menyampaikan, memberi peringatan kepada siapapun yang kemudian ingin mendengarkan peringatan itu. Kalau kalian mau sehat, silakan ikuti peringatan. Tapi kalau kalian tidak mau, ya silakan aja. La ikraha fiddin. Allah hanya mengatakan begini, innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Allah hanya memerintahkan kita untuk menyerukan ini. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau, yang ingin, yang ridho, yang cinta kepada keselamatan. Hanya diberi peringatan kepada mereka yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihat pencipta tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan yang pahala yang besar. Tugas kita hanya memberi peringatan saja. Saudara-saudara Kristen mau mengikuti peringatan itu, alhamdulillah. Tidak mau mengikuti peringatan itu, astagfirullah. Itu aja tugas kita sekarang. Kenapa kita membahas tentang kekristenan? Karena Al-Quran membahas itu.
Kenapa kita membahas Bible? Karena Al-Quran membahas itu. Kenapa kita membahas tentang Yesus? Karena Al-Quran juga membahas oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Sah. Karena kenapa? Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Ini agama kita. Kita bahas, kita punya hak. Ada yang bisa menyentuh esensi ini. Seperti itu, teman-teman sekalian. Coba aku ganti akun dulu, kena peringatan aku. Aku turun dulu ya, ntar naik lagi. Ganti Silakan banget. Iya. Ahi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ahi, silakan. Makasih teman-teman. Barakallahu fik. Semua yang antum berikan itu akan menjadi amal ibadah, amal jariah, dan kami di sini menjadi saksi untuk itu. Amin. Amin. Allahumma amin. Tikus sudah datang. Aku Ini ngasih masa kuahnya berapa? 17 saset. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kesini dia? Tadi soal bahas nasab-nasab ini, nasab Nabi ini datang dari mana kan gitu ya? Kalau dia nggak suka sama sirah nabawiyah, aku punya nenek moyangnya mereka yang namanya Sebeos. Dia ini uskup di Armenia dan terpandang gitu, Gurunda. Masya Allah. Dibesarkan Dinda Jibril, mungkin ada yang mau disampaikan? Si uskup ini itu dia hidup kalau nggak salah abad ke-8 ya, abad ke-8. Ini Sebeos, ya. Mana ya? Oh, yang ngomong aku, Gurunda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis Bang Kores saja. Saya setelah Bang Kores saja. Iya, silakan dibesarin. Dinda Kores dibesarin, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di sini ya, kita lihat di sini ya. Ini satu aja aku kasih ya. Jadi nenek moyangnya Tritung yang di Arab itu, ikhwan, setelah pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Ini Sebeos, dia adalah sejarawan dan seorang bishop untuk gereja Armenia. Nah, dia mengatakan apa? Kita main Ctrl F Muhammad. Nah, ini di halaman berapa nih? Oh, pokoknya di bab 30 ya, di bab 30 di bukunya. Perhatikan di sini. Di masa itu, seseorang dari mereka, seorang laki-laki, anak dari Ismail bernama Muhammad, seorang pedagang, menjadi orang yang penting. Dakwahnya tentang jalan kebenaran yang datang atas perintah Tuhan telah dikemukakan kepada mereka, dan Muhammad mengajarkan mereka untuk mengenal Tuhan dari Abraham, terlebih khusus semenjak dia diberi informasi dan pengetahuan tentang sejarah-sejarah mosaik. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Jadi kalian tuh jangan gegabah sama nenek moyang kalian. Nenek moyang kalian aja suntangan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Lah kalian datang dari Eropa gitu kan. Belanda datang ke sini jadi TKW. Nenek moyang cucu-cucunya sok-sokan benci agama yang dibawakan Nabi kita. Itulah sudah gerundah. Ya ini ya Sebeos bab 30 ikhwan. Thank you. Lanjut. Kalau saya Bang Kores, saya dari Dictionary of the Bible-nya sendiri, Bang. Mantap. Dictionary of the Bible berarti strong atau gimana? Jadi di sini Dictionary of the Bible
by John Davis. Ini keluaran 1917, tapi ini dari abad 18 juga ada nih di preface-nya, di abad 18-19 juga ada. Nah, di sini kalau kita scroll, ini lumayan jauh di halaman 429. Di halaman 429 soal, nih saya zoom dulu. Soal kadar. To the Hebrews name was also suggestive of the Black Tans, a tribe descendant from Ismail. Genesis berapa nih? 13. Children of the West, Arabian tribe, they were ruled by Princess Ibid. They were skillful in archery. They dwelt between Arabia, Petrakia, Babylonia. The people of Kadar were Phili, Chedrai, and from their tribe, Muhammad ultimately rose. Jadi dikonfirm memang Nabi Muhammad keturunan Ismail. Ini dari Bible. Mau gimana tuh? Terangkanlah. Itu sih. Mantap. Ayolah, gunakan akal sehatnya. Ini Bukamas ini siapa ya? Bukamas? Bukamas Muslim ya? Bukan dia yang tadi meragukan sanadnya Nabi Muhammad. Oh, bukannya Robku. Oh, aku kira si Robku yang ngomong. Oke, Aletea, Kristeng juga. Ya, silakan tanggapannya sebelum masuk ke Gurunda lagi. Bang Andi juga udah masuk. Ya mau nyambung yang tadi Bang. Duh, Bang Juma tadi bilang nyindir Bang Juma nih masker. Enggak lah. Masker. Enggak nyindir Bang. Iya. Mau pindah agama? Ini aja menarik aja, pengen belajar aja. Oh, mantap. Ya, apalagi yang ini, yang mau ditanyakan? Kalau di Islam itu sholat 5 waktu itu wajib ya? Betul, karena perintahnya langsung dari Allah. Dan sholat ini perintah yang sangat spesial serta serta fenomenal. Kalau perintah misalnya kayak zakat, haji, puasa itu kan Allah hanya berfirman gitu kan. Tapi ketika perintah sholat, nabinya langsung dipanggil ke langit yang paling tinggi gitu, langsung menghadap kepada Allah. Jadi sebelum framingnya nanya di mana diperintahkan di Al-Quran, saya bisa kasih tahu subuh itu di An-Nur ayat 58, ditekankan lagi di Ar-Rum ayat 17, zuhur itu Al-Isra ayat 78, ditekankan lagi Ar-Rum ayat 18, habis itu asar itu di Al-Qaf ayat 39, ditekankan lagi Ar-Rum ayat 18, maghrib itu di Hud 114, habis itu ditekankan lagi di Ar-Rum 17, habis itu Isya di An-Nur ayat 58. Coba dibuka deh, dicatat aja tadi. Karena biasanya framingnya ditanya gitu, di mana di Al-Quran dijelaskan waktu? Enggak, saya enggak framing kok. Oh siap. Kalau sholat Jumat itu sholat fardu yang berikutnya, yang kalau sholat fardu 5 waktu itu kan setiap hari. Nah, kalau sholat Jumat ini dia seminggu sekali. Dan waktunya berbarengan dengan sholat duhur, sehingga sholat duhur digantikan dengan sholat Jumat. Dan itu di surah Al-Jumu'ah ayat 1-8. Menarik sih, jadi saya kan ya bisa dikatakan inilah ya, wah salut nih sama teman-teman Islam nih, setiap hari bisa sholat gitu kan. Karena ada perintahnya bro. Ibadah. Alhamdulillah. Iya. Buka masker umur berapa? Ya? Umur berapa? Saya 28. Oh, masih bisa diselamatkan. Lanjut. Usia kematangan itu. Yang
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini perintah Allah. Jadi setelah ada seruan kemudian untuk melaksanakan sholat Jumat, kata Allah, bersegeralah kamu, tinggalkan semua jual beli, bersegeralah kamu untuk bersujud kepada Tuhanmu. Dan setelah kamu melaksanakan sujudmu kepada Tuhanmu, kata Allah, pantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu ke bumi untuk melaksanakan perintahmu sebagai makhluk untuk menghidupi anak, istri dan keluarga. Demikian. Silakan dilanjutkan, kita ngopi lagi. Oke, mau tanya nih, kalau Nabi Musa pernah sholat gak ya, Bang Juma atau teman-teman? Jangankan sholat bang, pergi haji aja pergi beliau bang. Oh. Nah, saya meneruskan ini, ada yang nanya di bawah. Jadi gini bang, Gak usah nanggapi di bawah. menariknya gini. Dulu kan saya pernah punya pacar ya, agama Islam, cuman sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah meninggal. Jadi pernah sih ini dulu kan satu rumah ya, memang kita belum ada status karena sama-sama merantau ya, belum ada status gitu. Jadi almarhum ini sakit, terus meninggal gitu kan. Itu sempat saya apa sih kalau orang meninggal kalau di Islam tuh disembayangkan ya di rumah, itu apa sih namanya? Duh lupa saya. Dikafani. Dimandikan. Bukan. Didoain gitu loh. Disolatkan. Yasinan ya benar. Yasinan ya. Tahlilan mungkin ya. Oh tahlil. Yasinan ya. Nah, jadi saya itu memang memang pengen ada rencana sih pergi ke, kebetulan kan kalau pas almarhum itu udah meninggal tuh, sampai sekarang aja saya belum pernah mengunjungi makam dia gitu. Nah, jadi pengen kalau saya nyampein doa di agama kami kan entah itu tersampaikan atau enggak gitu loh, makanya pengen gimana sih, pengen belajar gitu loh. Pengen belajar kalau misalnya apakah saya menyampaikan di dalam doa keislaman tersampaikan gitu maksudnya. Iya, kalau saudara jadi seakidah dengan beliau, insya Allah sampai. Jangankan sekarang, Anda berdoa kepada Yesus, yang mengabulkan doa Anda itu bukan Yesus, tapi Allah. Kira-kira kalau Anda masuk dalam ruangan ibadah, Anda manggil Yesus, Yesus dengar? Tidak. Lalu yang mendengarkan siapa? Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Itulah yang mendengarkan saudara, yang mengutus Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Hakikat pencipta itulah yang mendengarkan. Kenapa demikian? Coba Anda lihat. Andai saja
Yang mengabulkan doa orang Hindu itu adalah sembahannya orang Hindu. Dan yang mengabulkan doa orang Buddha adalah sembahannya orang Buddha. Dan yang mengabulkan banyak Tuhan. Andai saja Tuhan itu banyak, Tuhannya orang Hindu mengatakan umat Hindu aku ingin kayakan, Tuhannya orang Buddha juga tidak mau kalah. Aku juga mau umat Hindu aku kayakan. Saya juga mau orang Kristen paling kaya di dunia, paling pintar. Tapi faktanya di Hindu ada yang kaya, ada yang miskin. Di Islam ada yang kaya, ada yang miskin. Di Kristen ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi gimana ceritanya nih? Kalau Tuhan itu banyak, maka Tuhan akan bersaing. Aku yang menciptakan kutub utara. Yang satu mengatakan, oh tidak, yang menciptakan kutub utara itu adalah aku. Kamu belum ada waktu itu. Siapa bilang aku ada? Tidak ada akhir dan tidak ada awal. Saya tidak ada akhir. Yang satu juga mengklaim. Akhirnya apa yang terjadi? Dunia ini hancur. Kenapa? Para Tuhan bertempur seperti naga dan malaikat di surga. Akan hancur dunia ini. Maka mutlak kemudian pencipta kita itu wajib satu. Tak boleh lebih. Kalau masih lebih, masih ada yang sama, itu belum Tuhan. Ada Tuhan api, ada Tuhan air, ada Tuhan tanah. Itu bukan Tuhan itu. Itu bukan Tuhan. Itu masih level makhluk. Tapi dia berkuasa bang tentang laut. Itu masih level makhluk. Tapi dia membuat gelombang laut begitu kencang. Itu masih level makhluk. Kenapa? Masih ada penguasa lain di tanah. Penguasa di laut bisa membuat gelombang air lautan bergelombang. Tapi dia tidak mampu kemudian membuat tanah bergelembung. Begitu juga penguasa di tanah tidak mampu membuat angin yang ada di udara ini berniup kencang dan seterusnya. Berarti di atas mereka masih ada penguasa. Itulah yang disebut Rabbus samawati wal ard, yang kami sebut Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala, yang maha suci dari segala kelemahan dan maha tinggi dari segala apapun. Itu yang kami sembah. Maka karena itulah ketika Anda berdoa, Yesus, yes, berikan aku masker dari emas. Turun maskernya dari langit, tetapi yang menurunkan bukan Yesus. Kenapa? Yesus tidak maha mendengar. Yang mendengarkan adalah pencipta langit dan bumi. Sehingga orang agama lain berdoa kepada dewa-dewa mereka, agama lain berdoa kepada sembahan-sembahan mereka. Yang mengabulkan cuma satu, Allahus Samad. Dialah Allah, tempat tergantungnya seluruh makhluk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang menjaga segala sesuatu, tidak tidur, tidak mengantuk, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan dia terus menerus mengurus makhluknya tanpa henti. Itu baru namanya Tuhan. Kalau ada Tuhannya satu beda, Tuhannya satu beda, Tuhannya ini benar, Tuhannya juga, ada berapa Tuhan? Banyak kali Tuhan. Orang Hindu berdoa dikabulkan, orang Kristen berdoa dikabulkan juga, orang ini berdoa dikabulkan juga. Banyak kali Tuhan di muka bumi ini. Padahal cuma satu. Dialah yang kami sebut Bismillahirrahman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang menyembahnya dikasih, yang tidak menyembahnya dikasih, semua dikasih. Kenapa? Allah itu malu ketika dia mengatakan dia Maha Pengasih, tetapi terbukti dia tidak memberi, dia tidak mengasih. Allah Maha Pemalu. Sehingga ketika dia mengatakan akulah Ar-Rahman, akulah Tuhan pencipta yang Maha Pengasih, maka siapapun yang minta, yang menyembahnya atau yang tidak menyembahnya, tetap semuanya dikasih. Tuhan itu tidak mengatakan, oh ini tidak menyembah saya, oksigen kurangi sama dia. Ini daerah-daerah Manado, daerah Papua ini tidak menyembah saya, oh, oksigen aku hentikan. Tidak, Allah itu maha sayang pada makhluknya, sayang sekali. Semua makhluknya dikasih, maha pengasih kepada makhluknya. Tetapi sayangnya hanya kepada mereka yang bertakwa saja. Makanya Islam itu selalu digaungkan. Jangan alergi kalau ada yang menyampaikan Islam, karena Islam itu adalah rahmat. Kalau ada yang kita tidak senang dengan Islam, bantah. Oh di Islam itu terus apa yang benar? Di Islam itu kayak begini, terus yang benar kayak mana? Ajarin kami. Ayo, ajarin kami. Yang benar yang kayak mana? Tuhannya umat Islam itu tak ada. Terus yang Anda maksud ada itu yang mana? Yang lahir di kandang binatang itu yang Anda maksud ada? Ajarin kami. Tuhan yang benar itu seperti ini. Yang mana? Yang lahir, yang di nonotnya dipotong, yang netek sama ibunya, itu Tuhan yang benar. Tak, siapa yang ngajarin kayak gitu?
Nah ini dia, makanya saya katakan Bung, bahwa Islam itu datang kemudian mengajarkan kita untuk menuju kepada damai sejahtera. Itu dalil tuh. Makanya di awal tadi saya mengatakan bahwasanya ketika kita merujuk kepada perkataan Yesus, ternyata Yesus menjadi saksi bahwa murid-muridnya semuanya mensaksikan dengan valid bahwa Yesus ini adalah Rasulullah. Yohanes 17:8. Dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, berarti aku adalah utusan engkau. Karena engkau telah mengutusku, berarti aku ini adalah utusan Elohim, Rasul Elohim. Dalam Islam disebut Rasulullah. Itu iman kami. Itu iman kami. Berarti Yesus dan murid-murid Yesus sama-sama dengan imannya umat Islam mengakui oknum tersebut yang datang lahir tanpa ayah membawa hikmat Injil kepada Bani Israel. Kami sepakat mengakuinya sebagai Rasulullah. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Islam dan pengikut Nabi Isa sama-sama mengakui Yesus, Isa, Yesua, Hamasya itu adalah Rasulullah. Nah, Kristen ini dari mana datangnya? Tiba-tiba muncul dari barat. Yesus Tuhanku, kepadamu kami menyembah. Yang ngajarin siapa? Tak ada yang ngajarin. Tak ada yang ngajarin. Nyembah Yesus itu ada ajaran Yesus. Murid-muridnya percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah. Lalu Kristen kemana perginya? Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yang memanggil Yesus Tuhan, yang bermuji pakai nama Yesus, yang bernubuat pakai nama Yesus, yang mengusir setan pakai nama Yesus. Matius 7 nomor 23. Pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang, kenapa saudara-saudara Kristen ini anteng aja, santai aja, rileks aja, padahal kehidupannya diantar kepada kebinasaan, kepada ketiadaan. Detik demi detik menjadi menit, menit demi menit menjadi jam, jam demi jam menjadi hari, hari demi hari menjadi minggu, minggu demi minggu menjadi bulan, bulan menjadi bulan, menjadi tahun, tahun bertahun menjadi ketiadaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masuk ke dalam tanah ukuran 1 kali 2 meter, ditanyai kemudian oleh makhluk penjaga kubur, wahai si fulan, hidupmu di dunia hanya 3 detik kamu habiskan kemudian untuk menyembah kepada sesamamu manusia. Siapakah gerangan yang mengajarkan kamu? Disentil pipinya, disentil betisnya, habis itu dicabik lagi lehernya, habis itu dipatok lagi pantatnya. Siapa yang ngajarin kamu? Yang ngajarin kamu menyembah sesama manusia siapa? Dia sudah mengajarkan kau, dia hanya utusan Tuhan. Kenapa kau sembah? Masih mau kau? Apa yang dia katakan? Ya Rabb, aku menyesal. Kembalikan aku ke dunia, meskipun hanya sedetik. Aku akan sujud menyembahmu. Tidak bisa. Kamu sudah masuk di sini. Kalau begitu jadikan saja aku batu ya Rabb. Aku gak sanggup. Tidak bisa. Bukankah ketika kau hidup sehari, kamu lewati 24 jam, yang lain yang berakal 24 jam. Bukankah ketika kamu hidup, kamu makan nasi, yang lain juga makan nasi, dikasih oksigen, yang lain juga dikasih oksigen. Tapi mereka berakal, kamu tak berakal. Rasakan sekarang. Masih mau. Inilah yang disebut innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Kalau kambing disuruh sholat menyembah kepada pencipta langit dan bumi, wajar, mereka tak berakal. Kalaupun ada sapi menyembah kepada sesamanya sapi, tak apa-apa, karena mereka binatang. Atau sapi menyembah kepada manusia, tak masalah, karena manusia lebih sempurna daripada dirinya. Tapi kalau manusia di zaman modern masih menyembah kepada manusia yang menjadi tumbal di atas tiang salib, otaknya kemana Cak Ayu? Apalagi di mana-mana sudah ada apologet Islam, di mana-mana diskusi agama dibangun untuk menyelaraskan kemudian akal dan kitab yang kita anggap suci. Kemana akal ini?
Siang malam kita mendengarkan Bang Sumak, siang malam kita mendengarkan Bang Handi, tapi itu hanya kita jadikan sebagai olok-olokan. Kita anggap itu penistaan, kita anggap itu adalah sebuah cemooh. Padahal mereka ini orang-orang yang mengajarkan kita kepada keselamatan. Kita tidak mengerti Al-Quran, tanya kepada mereka Al-Quran. Kita tidak mengerti tentang Bible, tanya kepada mereka tentang Bible. Kapan lagi ada orang yang menyiapkan 24 jam waktunya untuk belajar dan mengajar tentang perbandingan agama? Kita tidak dapatkan di kampus, kita tidak dapatkan di rumah, kita tidak dapatkan di pasar, kita tidak dapatkan di mana-mana. Hanya di sini, di Apologet Islam Indonesia. Semua bisa diubah, semua bisa dirubah, semua bisa diraba, semua bisa kita kaji. Tanya Al-Quran, kita sajikan Quran. Tanya Bible, kita sajikan Bible. Kurang apa lagi? Pintu keselamatan sudah terbuka dan gratis. Tidak disuruh bayar perpuluhan di sini, Bung. Gratis. Setelah Anda mendengarkan, setelah Anda menyimak, silakan tentukan langkah Anda. Tetap ingin pada koridor kekristenan atau tetap masuk kembali kepada ajaran Islam. Karena sejatinya seluruh manusia sebelum dia datang sebagai makhluk biologis, mereka semua adalah Muslim. Qalu bala syahidna, wahai Tuhanku, di alam roh ini aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Bagus. Begitu dia masuk ke bumi, ternyata dia disembah adalah sesamanya manusia. Kufur dia, ingkar, mengkhianat dia dari sumpahnya ketika di alam roh. Masuk ke alam kubur, cambuk. Angkat pantatmu sedikit. Bentangkan kakimu. Meleksik. Siksa demi siksa akan dirasakan fi nari jahannam khalidina fiha. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ingat saudaraku, kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, maka saya katakan Tuhan Anda itu tidak sempurna. Kenapa Tuhan Anda tidak sempurna? Karena Tuhan Anda tidak mengetahui manusia. Tuhan Anda tidak mengetahui kekuatan akal manusia. Tuhan Anda tidak mengetahui kalbu manusia. Kenapa? Karena manusia yang dia ciptakan adalah manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna. Kesempurnaan daripada kemanusiaan, kemudian dia tahu menelaah, menerobos apapun itu yang bisa dipecahkan oleh akalnya. Tapi kenapa ketika ia datang di atas muka bumi, dia hanya mengatakan, semua muridku percaya kepada aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan. Berarti Tuhan ente itu tidak maha tahu. Dia hanya mengajarkan aku adalah utusan. Aku utusan. Kalau dia Tuhan, harusnya dia mengatakan, wahai seluruh umat manusia di atas muka bumi, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang di tengah-tengah kamu. Aku Tuhanmu, sembahlah aku. Tapi apa yang terjadi ketika dia datang? Aku hanya utusan Tuhan. Aku hanya utusan Tuhan. Aku hanya utusan Tuhan. Jika dia Tuhan mengaku utusan Tuhan, maka dia adalah pembohong. Kalau dia Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang menjelma menjadi manusia, tapi dia mengatakan aku tidak tahu, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, maka dia adalah Tuhan idiot. Kalau dia sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah maha berkehendak, tapi dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti dia Tuhan yang kurang vitamin. Tuhan yang gagal, tidak layak dituhankan. Demikian. Alhamdulillah. Berarti saya harus masuk Islam dulu baru bisa didengerin gitu. Bagaimana mungkin? Gini Bung, ada satu data yang kemudian ingin saya sampaikan kepada saudara, yang tidak pernah kita akan temukan. Mungkin saya pendalaman materi tentang Bible saya lebih mendalam. Bukan saya sombong, tapi saya juga ini orang belajar. Saya tidak jadi apologet kalau tanpa dasar pijakan. Saya mencari data di Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau ada lagi perjanjian lain pun akan saya makan. Tapi saya tidak menemukan satu data yang sama seperti Al-Quran ini. Apa bunyi Al-Qurannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab.
Saya sudah puluhan tahun belajar Bible, saya tidak pernah menemukan data seperti ini di dalam Bible. Apa yang diterangkan Al-Quran? Yaitu surga-surga Aden, Gan Eden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh, orang-orang yang saling mencintai, saling mengasihi. Dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Mereka bersama-sama masuk ke dalam surga, saling menyayangi di dalamnya. Saya tidak pernah menemukan data ini di Bible, bahwa kita akan masuk ke surga bersama anak, bersama ibu, bersama ayah, bersama kakek, bersama cucu kita. Ini kalau kita di dunia, rumah indah atau alam yang paling indah atau tempat paling indah menurut hitungan dunia itu adalah Dubai menurut saya. Kenapa saya mengatakan Dubai? Karena saya melihat di sana itu gemerlap kehidupan dunia itu semuanya sempurna di situ. Tapi apalah artinya kalau kita cuma sendiri tinggal di sana, orang tua kita tinggal di pelosok kebun hutan, tinggal di sana, tak ada PLN dan semua menderita. Kita bahagia di sana tapi kita tidak lagi mengenal ayah, ibu, apa gunanya? Kita pergi di Dubai hidup berkecukupan tapi tidak ada lagi ayah, tidak ada lagi ibu, tidak ada lagi anak. Apa fungsinya? Itu hanya kebahagiaan semu, tak ada gunanya. Tapi kalau kita ke sana bersama dengan istri, bersama dengan ayah, orang-orang yang kita cintai, ibu kita, orang yang kita sayangi, anak-anak kita, rangkulan kita masuk ke dalam sana. Bahagia di sana, makan apa yang kita inginkan, tidur di tempat permadani yang kita inginkan, apapun itu, dari lantai rumah yang terbuat dari perhiasan apapun, dan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini bersama dengan mereka masuk ke sana. Masya Allah, inilah yang dikatakan kenikmatan yang ada taranya. Tapi ini di Kristen tak ada ini. Masuk di surga, jadi makhluk baru, menjadi tubuh yang baru, kemudian kerjanya hanya memuji. Bayangkan itu, memuji dalam kehidupan yang kekal. Bagaimana orang Kristen itu memuji? Kalau menurut mereka sih haleluya, 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 haleluya. Ini kalau dilakukan dalam keadaan hidup kekal selama-lamanya, ini mulut bisa robek sampai di lantai. Haleluya, 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 haleluya. Nanti kalau ada yang capek tinggal hale-hale aja. Hale. Ada juga hale hale. Inilah yang ingin saya minta dari Anda, ucapan kesurupan. Berarti di surga nanti Anda hanya kesurupan, Cahayu. Itu yang saya tunggu. Bayangkan baru 1 detik aja aku mengatakan itu, Anda sudah mengatakan saya kesurupan. Bagaimana Anda berjamaah dalam kehidupan kekal bergemur dengan suara itu aja? Ale. Kalau sudah capek, ale. Nah, nanti kalau ada yang pakai eho, ale. Nanti kalau sudah ada yang sudah capek, belum lagi yang kena asma. Gimana ceritanya? Surga itu tempat kenikmatan, bukan tempat penyiksaan. Dan ini saya tidak temukan di Kristen. Ini mau bahas surga Islam juga gimana? Iya, ini kita sudah bahas surga dari tadi. Di surganya Islam yang masuk ke dalamnya kemudian bersama anak, bersama istri, bersama suami. Ya Allah ya Rabb, kebahagiaan kurang apa lagi nih? Ya, terus nah, kalau di Kristen masuk di surganya mau ngapain? Di sana memuji Tuhan. Oh, angkat kaki yang kiri, lalu angkat kaki yang kanan, sebutlah hale, 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 hale. Ada yang teratur, hale, hale. Berapa ini? Haleluya. Kan begitu. Itu yang kita temukan di dalam kitab Anda itu kayak begitu. Kita mencari perbandingan keselamatan. Ajaran Kristen mengajarkan keselamatan, tapi untuk apa, Cak Ayo? Mau ngapain di sana? Oh, mau ke sana untuk apa? Mau memuji. Halo, memuji itu di dunia. Mengabdi kepada Tuhan itu di sini tempatnya. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah harta surga.
Karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Amalan baik. Apa harta surga itu? Harga surga itu amalan baik. Harta neraka itu perbuatan buruk. Perbuatan buruknya menyembah kepada selain Tuhan. Nah, itu dia. Tolong, ini adalah satu materi yang sangat luar biasa. Makanya saya katakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Kita membesarkan anak kita dari bayi, kita siang malam cari nafkah, menafkahi mereka, mengayomi mereka, mencintai mereka, menjaga diri mereka dari gigitan nyamuk, dari gigitan semut. Kita jaga mereka dari penyakit, sakit perut dan seterusnya. Kita sayang pada mereka. Tapi pernahkah kita renungkan, kenapa kita tidak sayang masa-masa kehidupan kekal mereka di akhirat? Malah kita jerumuskan mereka. Begitu mereka bisa berjalan, kita ajak mereka berjalan ke rumah berhala. Cekeplek, 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 masuk ke dalam, disambut semangat pagi. Hari ini mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Mama Tuhan kita telah mencurahkan darahnya di atas. Darahnya dia korbankan untuk kita semua. Marilah pada pagi hari ini kita minum darah Tuhan kita dan makan dagingnya Tuhan kita. Halilintar. Ini di mana ceritanya ajaran kayak begini? Pernahkah itu diajarkan oleh para nabi? Nabi mana yang mengajarkan itu? Tak ada. Tapi bagaimana dengan umat Islam? Begitu anaknya lahir, belajar berjalan. Begitu berjalan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kanan keluar dari rumah, kiri berjalan masuk ke masjid, lepaskan sendal wudu, mencuci tangan, mencuci kaki, membasuh. Habis itu berdiri di hadapan Pencipta. Allahu Akbar. Wahai Engkau Pencipta langit dan bumi yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Engkau wahai Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan istiqamah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Bukan jalan orang-orang yang Engkau bekukan hatinya, bukan jalan orang-orang yang Engkau mandekkan akalnya, bukan. Dari kecil mereka diajarin menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta. Itu dari Islam, saudara. Jadi kalau Anda ingin kemudian masuk ke surga bersama dengan orang-orang yang Anda cintai, maka mari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan sahabat yang lain diambil alih. Terima kasih. Tinggalkan aura alam kubur. Tadi itu cuman main-main, ece-ecenya itu alam kuburnya tadi. Bangun. Sahur sedikit lagi. Ya Allah ya Karim. Buka masker. Alih. Ya. Bangun. Silakan tanggapannya, buka masker. Kalau saya ngasih tanggapan bisa? Boleh, silakan dong. Oh, silakan. Oke, tadi ada statement Bang Zuma bilang suami istri dan anak-anak bersamaan masuk surga. Iya. Nah, terus kalau suaminya pembunuh dan penzina, istrinya orang soleh?
Apakah suami masuk surga juga? Allahu Akbar, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Maryam ayat 60 ya. Semoga saya tidak keliru. Allah di situ menjelaskan kepada kami umat Islam apa yang diterangkan kemudian oleh Allah, bahwa kecuali mereka yang bertaubat, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun mereka tidak akan dirugikan. Tapi tadi kan statement abang bilang Islam itu akan bersama-sama, suami istri dan anak masuk surga. Itu dari statement abang. Berarti kalau saya ambil dari kalimat abang, dari statement abang itu, abang berarti situ berbicara kalau semua muslim itu masuk surga, berarti tidak perlu ada orang berbuat baik dong, tidak perlu ada sholat, tidak perlu ada ibadah. Oh, kalau bisa. semua masuk surga, kalau Nggak semua bisa masuk gitu. surga. Ya ayyuhalladzina amanu. Terus apa guna neraka kan gitu? Perintahnya kemudian di agama kami, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya seorang suami itu kewajibannya itu sangat berat. Kenapa? Neraka istri dan anaknya tergantung pada dirinya. Suami salah membina anak, salah membina istri, suami yang akan mempertanggungjawabkan kemudian surga dan nerakanya. Kalau suami lalai, dia akan bertanggung jawab. Lain cerita kalau suami sudah meluruskan, ayah sudah mengajarkan, membimbing, tapi mereka tetap aja ingkar, maka orang tua lepas tangan. Makanya di Islam itu wajib hukumnya seorang bapak menjadi pemimpin, menjadi seorang yang bisa menjadi panutan dalam rumah tangga. Itu seorang ayah, karena dia akan mempertanggungjawabkan akhiratnya nanti. Makanya dikatakan, saya membaca dalil tadi, Jannatu Adnin, maksudnya apa? Di Islam, ketika orang Islam masuk ke surga, mereka ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, ketemu dengan ayah dan ibunya, hidup berkeluarga, bertetangga lagi, sama seperti kehidupannya di atas muka bumi ini. Nah, sementara itu tidak didapatkan di Kristen. Jadi, jika berkelakuan buruk seorang laki-laki kerjanya pemabuk, penzina, dan kasar kepada seorang istri dan anak-anak sampai ia meninggal, apakah dia masuk surga? Masuk surga. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah At-Taghabun ayat 9. Apa yang Allah terangkan di dalam? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu semua wahai keturunan Adam pada hari perhimpunan pada masa kebangkitan. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa manusia. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Ini kaidah di dalam Islam, Bu. Siapapun mereka yang beriman kepada Allah, melaksanakan amal kebajikan, dosa-dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah. Ini kaidah, inilah indahnya Islam. Selama mereka tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah, mati dalam keadaan Islam, fi jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Mereka masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga mereka yang beriman juga, mereka kekal di dalamnya. Bayangkan itu, di tempat yang tidak pernah kita bayangkan indahnya, kita masuk di sana bersama dengan istri kita. Kalau di dunia kita bahagia, makan sepiring bahagia, tapi di surga apa yang kita butuhkan diberikan oleh Allah. Betapa tidak bahagianya kita. Sementara saudara Kristen diajarkan masuk surga hanya memuji saja. Memuji. Haleluya. Haleluya.
Berarti gini Bang Zuma. Ya, gimana? Berarti kalau dari statement Abang itu saya ambil Siap. berkelakuan seburuk apapun dia, sebesar apapun dosa dia semasa di bumi sampai dia meninggal tidak berbuat baik, melakukan dosa, ketika dia meninggal dalam keadaan Islam, Ya. masuk surga. Masuk surga. Jadi gini Bang. Jadi gini. Di padang mahsyar itu masa di mana kita dikumpulkan oleh Allah. Jadi di Islam ini hidup umat Islam itu ada dua. Membawa kembali kepada Allah dengan membawa dua bekal. Dosa dan amal kebajikan. Dosa yang dilakukan kemudian berzina, mencuri, merampok atau apapun itu selain syirik itu diampuni oleh Allah. Selama orang itu ingin bertobat, itu diampuni oleh Allah. Kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa dan dosanya ini tidak dihapuskan oleh Allah, maka Allah akan memasukkan orang Islam ini ke neraka. Dia akan dimasukkan kemudian di dalam neraka umat Islam ini. Akan tetapi ketika dia masuk ke dalam neraka, ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang sebagai rasul yang akan mengangkat mereka dari neraka. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan umatnya ada di dalam neraka. Itu diterangkan di dalam hadits Bukhari ya Dek Bukhari nomor 6886. Tak ada umat Islam yang akan tersisa di neraka. Semuanya akan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinda Kores, monitor, Dinda Jibril. Siap. Ingat hadits yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk. Bukhari nomor 6886 itu benar banget Pak Gurunda. Hadis favorit aku, nggak mungkin lupa. Nah itu dia. Anda baca Bukhari 6886. Umat Islam yang memiliki dosa kemudian sehingga ia dibawa ke dalam neraka, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan minta kepada Allah, ya Rabb, beliau umatku. Ketika aku di bumi, aku tidak pernah minta kemudian diperlakukan istimewa. Ketika engkau bertanya kepada aku, wahai Nabi Muhammad, orang-orang ini sekampung, sekecamatan, sekabupaten tidak mau beriman kepadamu, maukah engkau aku tenggelamkan? Maukah engkau aku jatuhkan gunung ini, aku angkat untuk menutupi mereka? Apa kata Rasul? Ya Rabb, jangan. Mana tahu dari antara keturunan beliau ada yang beriman kepadamu, kata Rasulullah. Wahai Rasulku, aku bisa melumpuhkan musuh-musuhmu. Jangan ya Rabb. Lalu apa yang kau minta tentang umatmu di dunia? Jangan ya Rabb. Aku tidak minta apa-apa tentang umatku di dunia. Lalu aku cuma minta, tolong berikan aku kesempatan untuk menjamah mereka nanti ketika di antara mereka ada yang jatuh ke neraka. Izinkan aku untuk memberikan syafaatku. Boleh ya Rabb? Ya, satu-satunya Nabi yang kuberikan syafaat untukmu, Nabi yang lain tidak kuberikan, hanya kamu. Inilah yang ada diterangkan dalam hadis Bukhari nomor 6886. Kenapa kemudian? Di dalam Al-Quran juga diterangkan seperti apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini diterangkan kemudian oleh Allah dalam surah Ali Imran kalau nggak salah. Ali Imran ayat 31 Allah mengatakan itu dengan jelas. Apa kata Allah? Katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai pencipta langit dan bumi, kalau kamu ingin disayangi pencipta langit dan bumi, kalau kamu ingin disayangi, dosa-dosamu ingin diampuni oleh pencipta langit dan bumi, sampaikan kepada mereka, ya Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Suruh mereka mengikuti dirimu wahai Rasulullah. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Niscaya pencipta langit dan bumi ini akan mencintaimu, dan pencipta langit dan bumi ini akan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi satu, hindari tidak agar kalian jangan pernah menyembah kepada sesamamu makhluk. Nah itu, jangan pernah menyembah selain daripada dirinya. Ini jelas dalilnya. Jadi kalau saudara mengatakan, bagaimana dengan pesina? Bagaimana dengan... Masya Allah, kata Allah, barang siapa yang beriman kepada aku dan mengerjakan kebajikan, niscaya aku akan menghapuskan dosa-dosanya, dan aku akan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Coba. Tapi kalau ada umat Islam yang masuk ke neraka, na'udzubillah. Kenapa? Di neraka itu, Bung, di neraka nih, satu hari di sana itu dihitung 10.000 tahun di dunia. Jadi kalau kita ada di surga, di neraka satu hari saja, maka itu lamanya bagi kita adalah 1000 tahun. Wah, saya masuk neraka, nggak apa-apa deh. Kenapa? Ya mencuri kan nggak apa-apa. Yang penting nerakanya cuma sehari. Nenek lu kiper, lu kira di neraka sehari itu 1000 tahun hitungan kita, kucuk. Dan siksaan yang paling ringan di neraka, siksaan paling ringan di neraka. Saya ulang lagi, siksaan yang paling ringan di neraka adalah diberikan penghuni surga sebuah alas kaki, di mana ketika alas kaki itu dipakainya, otak yang ada di dalam kepalanya mendidih seperti air yang dididihkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, jadi jangan umat Islam mengatakan, oh Rasulullah akan memberikan syafaat. Jangan coba-coba. Kalau Rasulullah tidur-tiduran dulu, nanti 1 hari, 2 hari, 3 hari baru datang, gimana lu? Sementara 1 harinya 1000 tahun. Ayo. Ya udahlah, kamu nikmati aja dulu 3 bulan di situ. Nah, 3 bulan berarti kali 1000 tahun berapa tuh? Ngeri coy. Saya 1 detik pun tidak mau. Kasih begitu masih masuk sendal mendidih otak. Siapa mau mendidih otaknya? Orang salah obat saja, kepala mau pecah saja, otak tidak bergoyang, hanya sakit kena hujan, sakit kepala itu minta ampun. Ini otak meleleh di dalam keadaan hidup, otak kita meleleh, mendidih, mengencer kayak minyak kelapa yang lagi dididihkan. Kira-kira sakitnya itu gimana? Itu siksaan paling ringan. Jangan coba-coba. Saya umatnya Rasulullah, masuk neraka pun tak apa. Nenek lu kiper. Tapi itu masih mending daripada yang kekal di dalam, yang selama-lamanya tak ada akhir di dalam. Orang-orang kafir kekal di neraka. Ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina kafaru. Itu kata Allah, kekal di dalam neraka. Dan Yesus juga mengatakan itu. Hal yang sama pun Yesus katakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bermujizat pakai namanya, dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalilnya lengkap, 1 perikop. Orang yang mengikuti agama orang Farisi, kata Yesus, menjadi penghuni neraka. Di mana dalilnya? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli kitab. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi, orang munafik menyeberangi, meninggalkan Yerusalem, mendirikan agama apa? Islam tak mungkin, Hindu tak mungkin, Buddha tak mungkin. Hanya ada 1 kandidat dan tidak boleh diganti, yaitu Kristen. Kata Yesus, dan kau jadikan mereka menjadi orang neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Orang-orang ini sudah datang kepadanya pengetahuan, tapi mereka memperbodoh diri. Mereka tidak ingin mengeluarkan diri mereka, menyelamatkan diri mereka, sehingga di neraka dia mengatakan apa?
Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dulu kami mendengarkan Bang Suma, sekiranya dulu kami memikirkan dan memberi dan mengingat peringatan itu, tentulah kami tidak akan masuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala seperti sekarang ini. Ini yang diterangkan Al-Quranul Karim surah Al-Mulk ayat 10. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi sahabat-sahabat, silakan Anda pikirkan dari sekarang ini. Kalau Anda merasakan di Kristen ada jalan keselamatan, terima keselamatan itu dari mulut Yesus, jangan dari oknum, pendeta atau pastor. Silakan. Oke, kalau itu statement abang ya saya terima. Cuman kan yang saya simak tadi kalimat abang yang bilang masuk neraka, tapi ada Muhammad yang akan mengambil lagi, memindahkan lagi dari neraka ke surga. Berarti iya betul. Muslim masuk surga walaupun nanti ada yang masuk neraka namun dipindahkan, berarti tidak perlu dong ada ibadah. Toh juga nanti dipindahin toh ke surga kan, dari tugas Nabi memindahkan umatnya dari neraka yang masuk neraka ke surga. Satu, yang kedua, kenapa mesti ada lagi pemindahan? Bukankah kita berbicara surga dan neraka itu adalah hal yang kekal? Oh, enggak bisa. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi kalau manusia itu ada perbuatan baiknya, ada perbuatan jahatnya, mau dikemanakan? Ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat. Perbuatan jahatnya dibersihkan dulu. Tuhan itu maha adil. Perbuatan jahatnya dibersihkan dulu di neraka. Tapi ingat, pembersihan yang paling ringan adalah menggunakan alas kaki yang membuat kepala mendidih. Iya. Sanggup. Gini Bang Suma, saya kan orang awamnya. Cuman setahu saya sih nggak terlalu memahami ya tentang Alkitab ataupun Al-Quran. Saya hanya orang awam, orang biasa. Tapi setahu saya kalau di kekristenan itu ya kalau sudah masuk neraka, ya masuk neraka, ya masuk surga, ya masuk surga, memiliki hidup baru, tubuh baru, dan lahir baru. Itu yang saya tahu. Lalu orang-orang yang melakukan perbuatan baik mau diapakan perbuatan baiknya? Begini Bang Juma, masalah perbuatan mereka bilang kan tentang hal penghakian, tentang masalah surga dan neraka itu kan itu bagian Tuhan. Kalau ketika kita mati, maka daging itu kembali ke tanah. Nah, masalah jiwa dan roh kita itu urusan Tuhan menempatkan. Karena apa? Tuhan yang tahu dan Tuhan yang melihat perbuatan kita semasa kita hidup. Dari situ, Tuhanlah yang menempatkan kita di surga atau di neraka. Nah, karena apa? Tuhan yang mempunyai segalanya. Itu pemahaman saya. Jadi kalau seperti yang abang bilang tadi, biarpun dia bejat sebejat apapun semasa hidupnya, dia akan masuk surga. Walaupun dia akan menginjak neraka, namun dia akan diangkat kembali. Berarti tidak perlu ada kata ibadah dong atau perbuatan baik. Toh juga nanti masuk neraka dipindahkan lagi ke surga. Ya mungkin betul abang bilang tadi, 1 hari di neraka bagaikan 1000 tahun di dunia. Tapi ya kalau masuk surganya, kembali ke surga lagi ya. Ngapain berbuat baik kan? Berbuat zina saja, membunuh saja, berzudi saja. Kalau toh tujuannya ke surga. Oke. Abang ambil tadi, abang kutip ayat tadi di Matius 7. Nah, Matius 7 ayat 15. Kalau kita baca ayat 15 sampai seterusnya dan perikopnya itu perikopnya di sini hal pengajaran yang sesat. Yang dimaksud di situ bukan yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaanku, melainkan dia yang melakukan. Yang dimaksudnya di situ setahu saya, yang dimaksud di situ yaitu karena banyak yang mengenal, tahu siapa Tuhan itu, namun tidak tinggal di dalam Tuhan itu, tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu yang dimaksud di situ. Betul. Sekarang apakah adakah kehendak Tuhan agar manusia menyembah Yesus? Gini bang, kami menyembah Yesus itu karena apa? Siapa? Iya, bukan. Jangan lari ke imannya Kristen. Kita lari ke kehendak Tuhannya dulu. Ada tidak kehendak Tuhan agar Kristen menyembah Yesus? Itu dulu poinnya. Karena takarannya adalah kehendak Bapa. Kenapa Yesus diutus sebagai manusia ke bumi? Ada sebabnya loh bang.
Apa? Namun siapa Yesus itu dan siapa di dalam Ya, diri tunggu. Yesus? Kita jangan melebar ke doktrin Kristen. Kita tanya dulu pada diri kita ini. Atas kehendak siapa kita menyembah Yesus? Itu dulu poinnya. Loh, kehendak kami menyembah Yesus karena kami tahu siapa Yesus. Berarti itu kehendak Anda kan? Siapa di dalam diri lu? Berarti ini tunggu. Anda menyembah Yesus atas kehendak siapa? Gini bang, ini kan keyakinan saya kan, kepercayaan Iya. saya. Makanya saya tanya, Anda menyembah Yesus atas kehendak siapa? Kehendak saya karena saya tahu siapa Yesus dan siapa Kalau di dalam. menyembah Yesus atas kehendak Anda sendiri, bisa nggak masuk surga? Loh, bisa bang, karena saya tahu ini loh. Jadi bagaimana dengan pengakuan Yesus ini? Gini. Dengar. Ini pengakuan Yesusnya. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Beresamatu. Salah. Yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus itu atas kehendak siapa? Bapak di surga atau Bapak Bere? Begini bang, karena saya bilang, saya menyembah Yesus itu karena saya tahu siapa dia dan siapa yang dalam diri dia. Dan pertanyaannya. Kenapa dia diutus sebagai Pertanyaannya, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Anda melakukan kehendak siapa sehingga Anda menyembah Yesus? Karena hanya ada satu kehendak yang diterima, yaitu kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Iya, kehendak Tuhan. Nah, di mana kehendak Tuhannya tertulis? Tuhan menginginkan agar Kristen menyembah Yesus. Di mana itu? Bang, siapa Yesus itu dan siapa di dalam dirinya? Itu yang perlu kita pahami dulu. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan mengenal siapa Yesus itu dan siapa di dalam dirinya. Sama seperti dikatakan dalam Yohanes 10. Di dalam Yohanes 10 itu dikatakan ayat yang ke 33, 32, ayat 30. Yohanes 10 ayat ini, ayat 16 sampai ada lagi padaku ayat yang ke-17, ayat 17. 30. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku yang memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia adalah satu. Ketika dia tergantung di kayu salib, dia mengatakan begini, ala Eli saya lupa kata, tapi Eli kenapa lama sekali? Iya. Dikatakan seperti itu dari sisi kemanusiaannya mengatakan itu. Bahkan ketika dia pun berdoa di balik batu, menangis sampai menangis darah, itu dari sisi kemanusiaannya karena dia manusia 100%. Tuhan tuh melepaskan dirinya dari tubuh kemanusiaan itu. Oh alah. Namun kami orang Kristen mengenal siapa ini Tuhan atau kura-kura? Kami mengenal siapa Yesus itu dan di dalam Yesus itu siapa? Sebab kami menyembah Dia karena di dalam Yesus ada Tuhan itu. Baik. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Oke, Anda itu tidak pernah bertemu Yesus. Murid-muridnya bertemu langsung Yesus. Kuping mereka sendiri dengan mulut Yesus yang berinteraksi. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman, segala tulisan tinta merah yang ada di dalam perjanjian baru telah aku sampaikan kepada Bani Israel, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya Yesus ini utusan Bapa. Berarti mereka tidak menuhankan Yesus. Mereka menganggap Yesus itu rasul, utusan Bapa. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 17:8. Semua tinta merah yang tertulis tinta merah telah aku sampaikan kepada Bani Israel, dan Bani Israel percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sekarang Anda percaya Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Dari mana ilmunya? Karena di dalam Yesus itu ada Tuhan itu. Dan dari mana? Yesus itu utusan. Dari mana Anda mendapatkan ilmu itu? Dari mana? Di dalam dirinya itulah yang kami sembah. Dari mana? Anda tidak pernah bertemu Yesus. Murid-muridnya bertemu Yesus, tapi muridnya hanya percaya dia utusan. Anda siapa? Begini bang, kan saya sudah bilang,
orang-orang yang mengenal Yesus, yang tinggal di dalam Kristus itu mengetahui siapa dia dan di dalam dirinya. Yang tahu Yesus orang sesamanya. Dan kenapa dia turun ke dunia, diutus sebagai manusia ke dunia? Nah itu. Lalu apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Anda tahu enggak? Saudara saya ini tahu enggak kesaksian Yesus tentang dirinya? Gini bang, seperti kata bang bilang tadi kan, kalau di surga orang Kristen hanya dikasih tubuh baru dan ini, dan hanya bersorak-sorai haleluya. Iya itu betul. Karena di surga tidak perlu lagi melakukan apa, karena namanya sudah hidup baru. Dan lahir baru, tubuh baru. Bukan lagi tubuh kedagingan yang merasakan sakit. Siapa bilang? Bang, begini bang. Seorang pendeta, contoh nih ya contoh. Seorang pendeta memperkosa jemaat. Misalnya nih, contoh. Yang memperkosa di sini rohnya atau nonotnya? Jasadnya? Ya jasadnya. Jasadnya. Jadi jasadnya ini ditinggal tidur di kuburan. Lalu yang disiksa? Kan saya sudah bilang bang, ketika mati kan kembali ke tanah semuanya kan kembali ke tanah. Namun masalah jiwa dan rohnya itu kan Tuhan yang menentukan dia masuk. Yang disiksa nanti di neraka apanya? Jiwa dan rohnya lah bang. Kan jiwa dan rohnya gitu. Tidak mungkin bang daging diangkat lagi. Tidak mungkin daging diangkat. No. Anda tidak lihat bagaimana Lazarus dibangkitkan? Lazarus dan ada beberapa lagi yang diangkat. Namun tidak semua orang yang menerima itu. No. Sekarang begini. Bisa tidak pendeta tadi mencabuli jemaatnya tanpa daging? Tidak bisa. Tidak bisa. Lalu kenapa yang melakukan pencabulan ini dibiarkan tertidur? Tidak disiksa? Disiksa. Tadi katanya yang bangkit cuman jiwa dan roh. Daging enak tidur. Sudah merasakan kenikmatan, enak aja lu tidur jadi tanah. Enak lu sudah masukin sela-selanya orang, kau enak tidur. Tentang Lazarus, kenapa Lazarus diangkat beserta dengan daging dan tubuhnya? Sekarang begini Bung. Yesus mengatakan apa di Matius 5 nomor 29? Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk diberi keselamatan bagi yang beramal baik, dan manusia yang beramal buruk akan dibangkitkan dari kuburnya untuk disiksa di neraka. Seorang pendeta memperkosa pakai nonotnya, tidak mungkin nonotnya tidak dibangunkan. Dibangunkan itu nonot untuk dimasukkan ke dalam neraka, merasakan apa yang pernah ia lakukan. Roh pendeta tidak mungkin melakukan pencabulan tanpa jasad. Jasad pun tidak akan pernah melakukan pencabulan tanpa roh. Dua unsur inilah yang akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya ketika ada perintah jangan makan babi, jangan kamu makan, karena jasadmu yang makan babi itulah yang akan disiksa oleh Tuhan. Jasad ini yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Bukan roh saja, jasad ini dibangkitkan. Iya, tapi tidak ada istilah sudah masuk neraka pindah lagi ke surga, tidak ada. Tidak bisa, Bu. Sekarang begini, kalau di Islam, misalnya Islam nih, punya amalan kebaikan, punya amalan keburukan, mati dalam keadaan tidak bertaubat, bawa dosa kemudian belum sempat diberi kemudian oleh Rasulullah syafaat, masuk ke neraka. Begitu dosa-dosanya telah habis, seimbang dengan perbuatan dosa dengan siksaan yang diterima, lalu amalan kebaikannya mau diapakan? Dibalas di mana ini amal kebaikan? Dia pernah membantu anak yatim piatu, dia pernah bersedekah, dia pernah memberikan nafkah kepada orang yang lagi puasa, dia memberikan santunan, dia membangun masjid. Lalu mau dikemanakan ini amalnya? Bukankah Tuhan itu maha adil, Qadir Rabbul Jalil? Makanya di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 72 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman kemudian kata Allah, summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jithiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka dan membiarkan orang-orang yang kafir dalam neraka dalam keadaan berlutut sekekal-kekalnya. Ini Al-Quran, Bung. Anda berbuat kesalahan, tapi Anda juga punya kebaikan. Jangan orang karena punya kesalahan mencuri, begitu masuk dalam penjara, di penjara sampai mati.
yang setimpal aja dengan perbuatan dosanya. Mencuri berapa bulan, berapa tahun di sel. Setelah itu keluarkan. Itu baru adil. Orang manusia. Iya, itu berbicara tentang penjara. Namun kalau kita berbicara tentang surga dan neraka adalah suatu hal yang kekal. Nerakanya kekal memang. Begini Bang, memang neraka itu kekal, surga juga kekal. Tetapi orang diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Itu Yesus sendiri yang mengatakan. Bergejibun data ucapan Yesus, orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Kalau perbuatannya dua, perbuatan maksiat dan perbuatan baik, maksiatnya di neraka, setelah itu baiknya ke surga. Kalau dia tidak begitu, berarti Yesus pembohong. Manusia akan dibangkitkan untuk diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Lah kalau perbuatannya seimbang antara amalan baik dan buruk, begini Bang Zuma, dibagi dua badannya, setengah ke surga, setengah di neraka gitu. Begini Bang Zuma. Gimana? Dari dia contohnya, dari usia dia mulai usia 15 tahun, iya, sampai usia 30 tahun dia berkelakuan baik nih. Orang baik nih ya. Iya. Namun dari usia 31 sampai dia meninggal contohnya usia 80 ataupun 100 tahun, dia sudah menjadi orang jahat. Itu tidak ada cerita tentang berbicara lagi surga bagiannya. Gimana Karena ceritanya? ketika dari usia 31 dia sampai dengan meninggalnya dia, contohnya di usia 100 tahun dia berkelakuan sudah sangat-sangat bejat dan jahat, yang dimurka, tidak disukai oleh Tuhan, kan pasti tempatnya neraka. Tidak ada lagi berbicara surga. Kalau ada perbuatan baiknya gimana? Bang, pada endingnya, sekarang ending di akhir hidup Bang, kelakuannya gimana? Maka dikatakan berbahagialah kamu orang yang ketika aku datang kali yang kedua, engkau berada di dalamku. Ayub 34 nomor 11. Jadi gimana tuh Ia Bang? mengganjar beliau, Tuhan membalas manusia sesuai dengan perbuatannya. Ini dalil, Dari usia 31 sampai dia meninggal itu udah berkelakuan buruk yang dibenci oleh Tuhan. Tiba-tiba masuk surga ketika dia meninggal. Masuk surga. Ya, kan tadi ada keperbuatan baiknya. Sementara dalilnya jangan Anda bantah. Ente selalu membantah dalil. Yesus mengatakan kecuali yang melakukan kehendak Bapa, Anda bantah dalilnya. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Anda nggak bisa bantah. Dalil Bang, itu fakta. Gimana ceritanya berkelakuan buruk, mati dengan berkelimpangan dosa. Tapi ada perbuatan baiknya. Ini dalilnya loh. Tuhan mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai dengan kelakuannya. Mazmur 62 nomor 12. Dan daripadamu lah juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Ini Tuhan yang mengatakan itu. Amsal 24 nomor 12. Kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia menguji hati tidak tahu dan sebenarnya? Apakah dia menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya masing-masing? Ini dalil loh. Iya, itu saya terima. Apa ya Bang? Belum saya terima. Nah, terus kenapa Anda ingin memasukkan orang ke neraka? Yang faktanya Bang, gini Bang Zuma, yang faktanya gini loh. Gimana kalau sudah masuk neraka itu pindah lagi ke surga? Tidak mungkin. Karena ada Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Neraka dan surga itu udah hal yang kekal loh Bang. Gimana cerita dipindahin lagi, diobok-obok, dicuci, di neraka. Kalau begitu hapus ucapan-ucapan yang ada dalam kitab saudara ini. Wahyu juga mengatakan, bahkan dikatakan begini. Sesungguhnya aku akan datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Nah, kalau di dalam tubuhnya ada perbuatan baik, dibalas dengan perbuatan baik. Kalau dalam tubuhnya ada perbuatan jahat, dibalas dengan kejahatan. Neraka berarti. Dan surga. Di Kristen itu tidak ada. Kalau sudah masuk neraka ya neraka, tidak ada di Mana dalilnya? Tunjukkan saya. Memang tidak ada lagi Bang, tidak ada Bang, tidak ada. Saudaraku, tidak ada saudara saya bangun, hei, bangun. Gimana ceritanya Bang? Pindah dari masuk neraka pindah ke surga. Bangun, sahur.
Sahur bang, sahur. Sangat- Jangan sangat kelamaan mungkin, Bang. mimpi. Sangat tidak mungkin, Jangan terlelap dengan doktrin. Kitab suci yang milik orang Yahudi jelas mengatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah engkau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 nomor 5. Jangan Anda cuma nyerocos aja. Dalil Anda bantah semua. Yesus sendiri mengatakan akan datang membalaskan upah sesuai dengan perbuatan orang masing-masing. Wahyu 22 nomor 12. Mau dikemanakan ini dalil? Pengkhotbah 1 nomor 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebenaran. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini adalah usaha menjaring angin. Akan datang kemudian pemberian pembalasan terhadap perbuatan balasan terhadap sesuai dengan perbuatan masing-masing. Bahkan Paulus pun mengatakan Roma 2 nomor 6, dia Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Kenapa jadi serong ente? Hati-hati berpendapat kalau itu tidak ada Di dalil. Alkitab dikatakan kalau sudah masuk neraka dipindahkan ke surga. Lalu bagi oke. Diperintahkan nabi-nabi. Saya ikuti kemudian ikuti kemauan saudara. Baik. Dengan memerintahkan nabi-nabi memindahkan ke surga tidak ada itu, Pak. Oke, baik, saya ikuti. Sekarang tolong tunjukkan bagaimana caranya. Dikatakan di dalam kitab Anda sendiri bahwa Tuhan akan membalaskan manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing. Mazmur 62 nomor 12. Kalau orang diperhadapkan kepada Tuhan, ada perbuatan baiknya, ada perbuatan buruknya. Bagaimana cara membalasnya? Silakan. Bedu. Habis mungkin paketnya bang. Lo kayaknya bedu, lari bedu. Dipanggil sahur. Jauhi kasih, jauhi. Anda cuma ngotot. Tadi di awal saya mengatakan bahwa Yesus menyediakan neraka untuk Kristen. Tanda-tanda nabi palsunya di mana? Di mana dia mengatakan tentang nerakanya orang Kristen? Tentang nabi palsu tadi. Apa yang dikatakan? Dan dari buah pengajaran nabi palsu itu akan engkau lihat. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku, tapi semua kelakuannya tidak berdasarkan kehendak Bapa. Nah, kita ulang kemudian. Menyembah Yesus apakah kehendak Bapa? Bukan. Makan babi apakah kehendak Bapa? Bukan. Beribadah di gereja apakah kehendak Bapa? Bukan. Merayakan Natal apakah kehendak Bapa? Bukan. Menjadikan perjanjian baru sebagai kitab suci apakah kehendak Bapa? Bukan. Menjadikan Lukas sebagai rasul apakah kehendak Bapa? Bukan. Menjadikan pengarang Matius, Yohanes dan seterusnya sebagai rasul apakah kehendak Bapa? Bukan. Tidak bersunat apakah kehendak Bapa? Bukan. Semua yang dilakukan oleh orang Kristen, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus, memanggil Tuhan Yesus, tetapi tak ada satupun kehendak Bapa yang menjadikan mereka menjadi Kristen. Apa kata Yesus? Mereka semua akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalakan daripada pembuat kejahatan. Mana kalau sudah kayak begini nih? Gimana? Mumpung masih ada kesempatan, mari bertobat. Ayo mari. Islam sedia untuk menampung saudara-saudara. Silakan Bang Handi dan Dinda Jibril yang lain. Enggak, di sela dulu diumumkan kepada teman-teman yang nonton di sini, baik yang ada di YouTube, Zulkifli Abbas, Andis Lebes Channel, Sugi Kristologi Reaksi, bahwa kami masih melaksanakan kegiatan sebulan penuh, kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid Nur Maulida, Rumah Hobbit, Bolangi, Sulawesi Selatan, Makassar. Untuk itu kami mengundang saudara-saudara semua, apabila berada di area dekat-dekat area lokasi silakan merapat. Yang jauh-jauh silakan mohon doanya, mohon atensinya, mohon amal jariahnya untuk sekedar berbagi, karena di sana kegiatannya
1 bulan penuh, baik dari segi buka puasa bersama, sahur bersama, dan santunan kepada anak yatim. Untuk itu kami minta kesediaannya berbagi, beramal jariah, bisa melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73 Bank BTN. Dan kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang selama ini yang sudah beratensi untuk kita semua. Semoga kedepannya kita lebih baik dan berlomba-lomba beramal jariah di bulan suci Ramadan. Sekian. Iya Bang Handi, semalam itu alhamdulillah teman-teman kita datang dari API, ada juga dari netizen. Mereka bawa tenda sendiri, pasang tenda kemudian di tempat wisata. Kemudian saya sendiri yang membawakan kultum setelah sholat subuh, memimpin mereka sholat subuh, alhamdulillah. Kemudian kembali ke peraduan masing-masing ya setelah sholat subuh. Setelah pagi itu mereka bongkar tenda, habis itu balik lagi dan rencana akan datang lagi kembali. Mereka sangat senang Bang Handi, pasang tenda, sahur bersama, kemudian bersama dengan kita. Jadi teman-teman yang ada di Kota Makassar atau yang ada di sekitarnya, ayo silakan datang di tempat kita untuk kemudian kita tarawih, buka bersama tarawih dan juga sahur bersama. Gitu teman-teman. Terima kasih yang sudah datang semalam. Seandainya signal di sana memungkinkan, insya Allah akan dilaipkan sebenarnya. Iya, tapi tidak bisa di sana masih. Terhubung di sana masih daerah pegunungan, belum terjangkau BTS. Tapi insya Allah doain ke depannya, karena itu memang rencana perluasan wisata, jalannya akan dilebarkan dan memang di situ tempat masa depan. Dan alhamdulillah sebelum ini semua terjadi, Makassar Mualaf Center Indonesia bekerja sama dengan API gitu sudah menyiapkan masjid untuk jamaah di sana. Masjid pertama di daerah situ. Kira-kira gitu ya Bang Juma? Iya, benar Bang Handi, benar. Sejak dulu tak pernah ada, sejak ada Islam di Indonesia tidak pernah ada masjid di situ. Baru kali ini sejak dari kerajaan Goa itu belum ada masjid. Baru kali ini ada masjid di atas itu. Itu pertama kalinya. Ya, ada yang minta disematkan Bang Handi nomor rekeningnya di bawah. Bisa nggak ya disematkan itu ya? Kayaknya nggak. Saya sebutin lagi aja ya, soalnya agak sedikit sensitif kalau disematkan angka-angka. Saya ulang kembali teman-teman, kalau bisa dibantu di bawah dituliskan nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia atau MMCI Bank Tabungan Negara. Itu yang minta di bawah. Ya, itu dia tulisannya di bawah, Pak. Iya, benar. Terima kasih. Iya, Bang Handi, Masya Allah. Ayo, berlomba-lomba. Sebenarnya sih ini kami mampu dalam hal ini. Bang Juma mampu dengan sendirinya. Tapi karena ini kehendak kami semua jamaah, ya Bang Juma jangan nanggung sendiri dong. Mari berbagi buat kita semua. Jangan halangi orang untuk beramal jariah di bulan suci Ramadan. Kira-kira gitu ya Bang Juma? Iya, benar Bang Handi. Ya silakan aja ditransfer ke nomor rekening yang tadi. Kalau tahu nomor saya, silakan bukti transfernya dikirim ke saya, nanti akan kami bukukan dan kami laporkan ke panitia. Semangat, semangat. Bank Tabungan Negara, BTN. BTN gitu. Oke. Silakan Bang Jibril, maaf tadi terpotong, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada Bang, waktu Indonesia bagian Barat udah jam 2.44, saya izin undur diri, mau sahur dulu, habis itu karena besok kerja, jadi mesti undur diri. Iya, Maha benar sini Allah. juga, sini juga. Itu dia, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor rekening saya, nomor HP saya ditulis 081 ditambah
2877 ditambah 4 3 kali ditambah 99. Saya ulang 081 tambah 2877 tambah 444 tambah 99. Wah, pasukan udah mulai datang di sini Bang Juma. Jam segini pasti datang nih. Berisik. Bagaimana Bang, kita akhiri saja live-nya? Iya. Ini saudara kita buka masker, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Atau buka masker mau login malam ini, pagi ini. Ya ini sih apa? Saya masih penasaran sih, apa sih, pengen belajar pada intinya. Ya semisalkan ini yang mau saya tanyakan lagi. Kalau di agama Islam kan berdoanya kan harus pakai bahasa Arab ya? Bahasa Indonesia bisa. Saya malah sedang bahasa Indonesia berdoa. Bahasa Mandar bisa, bahasa Inggris bisa. Iya. Tapi itu bahasa utamanya bahasa Arab gitu atau gimana? Itu kalau sholat. Oh, sholat. Iya. Semisalkan nih saya ini mau masuk Islam nih ya, semisalkan langkah apa saja dulu yang apa namanya? Yang saya buat gitu. Ya, yang pertama syahadat. Iya, soalnya saya pernah juga nih masuk di room Bang Zuma juga kan. Katanya suruh sunat bibir. Oh, kok sunat bibir? Sunat bibir. Kok ada bibirnya disunat? Enggak saudara, enggak ada sunat bibir. Maksudnya mungkin sunat bibir itu maksudnya mengurangi bicara yang tidak penting gitu. Tapi yang wajib dipotong itu kulitnya kulit bom-bomnya yang paling depan yang biasa menutupi kepala itu. Siapa yang sih bom-bom? Kami menyebutnya kulit bom-bom, artinya kulit ini. Kulit nama rupa. Kulit hitamnya dipotong. Ya, kulupnya itu loh, sebagaimana Yesus disunat, kulupnya itu loh, ujungnya gitu loh Bang, biar kelihatan helmnya. Ya tujuan saya kan tadi pengen ini ya, almarhum tadi itu mendapatkan doa saya itu sampailah kepada almarhum gitu. Ini kayaknya buka masker cinta banget ya sama Rahimahallah itu ya. Yang meninggal, muslimah yang baru meninggal itu ya. Ya cinta lah. Makanya sampai sekarang belum ada. Kalau ingin ketemu almarhumah, salah satu jalan keluarnya Anda silakan memeluk Islam. Setelah Anda memeluk Islam betul-betul dari hati yang paling dalam, insya Allah akan diberi kecerdasan sampai selama-lamanya. Itu aja sih, nggak ada cara lain ya. Sepanjang Anda belum menjadi seorang Muslim, ya Anda putus kontak dengan almarhumah. Siap. Ini ibunya Muslim maksudnya? Enggak, pacarnya meninggal. Bukan, yang mantannya. Gini buka masker ya. Ini yang mungkin nanti jadi bahan pemikiran untuk bersyahadat besok atau lusa ya. Di Islam itu berbeda dengan Kristen. Kristen itu kan ketika pelaminan itu sampai maut memisahkan kita ya. Nah kalau di Islam itu selamanya sampai surga. Jadi misalnya ketika buka masker sudah mantap untuk menyembah bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Nanti ketika sampai jannah, sampai surga, buka masker bisa nikah sama siapa? Idamannya buka masker itu si ini yang wafat itu gitu bre. Kalau emang benar-benar ingin menikahi, karena pernikahan di Islam itu abadi sampai surga, lanjut terus. Ya di surga bisa nikah Bang? Betul bisa. Orang di Ar-Ra'd ayat 23 ini apa ya, ini maknanya. Orang-orang yang beriman kelak akan kami masukkan ke dalam surga dan berkumpul dengan
nenek moyangnya, orang tuanya, pasangan-pasangannya, dan anak-anaknya. Mantap nggak tuh? Mantap. Itu dia. Jadi ayo belajar Islam. Gua kasih waktu 30 menit lagi. Baru syahadat di sini. Bisa open cam nggak? Belum bisa, akun baru. Oh ya udah. Nanti aja syahadatnya pas bisa open cam. Ya moga aja. Nantilah doain lah besok lah. Moga aja. Nanti open Amin. cam. Mantap. Open cam. Ya itu, kalau misalnya yang lu cari adalah cinta lu yang sudah wafat ini, ya itulah jawabannya ya Islam. Karena kenapa bisa mantap begini jawabannya? Karena memang Tuhan kami itu maha kuasa dan maha perkasa gitu. Jadi semua gundah gulana manusia itu ya Tuhan kami tahu. Kenapa? Ya karena Tuhan kami pencipta kami. Masa pencipta nggak tahu ciptaannya, kan gitu. Sebenarnya bukan karena almarhum juga sih. Karena memang dari awal kan saya bilang salut aja tuh sama teman-teman yang Islam gitu kan, bisa ibadahnya tiap hari gitu. Oh alhamdulillah, mantap. Jadi pengen gitu kan gitu. Itu alasannya lebih bagus lagi, serius. Jadi lebih pengen mendekatkan lah istilahnya. Siap. Mungkin Terus umur 28 ini udah disunat belum? belum bang. Belum disunat, aduh. Nanti golongan darahnya apa? Golongan darah O. Oh, nah nanti ke PMI dulu cari golongan darah yang O, 2 kantung lah ketika lakukan sunat. Karena kalau umur 28 itu Malah ditakut-takutin Emang kores ini ada. harus sunat ya? harus. Itu bukti keberanian kita tuh dari sunat itu. Ada hukumnya di Islam bang, harus sunat. Tapi kata Ya iyalah, sunat Kata itu ini harus. sih. Dan itu sunat itu adalah salah satu syariat, salah satu hukum agama yang dari sebelum Islam ada, yaitu dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dilakukan, dan Islam meneruskan hal tersebut. Nggak, mungkin Gitu. mungkin itu Pak. Besok kapan live? Jam berapa bang live lagi bang? Mulai dari jam 10 malam di sini. 9-10an lah udah standby aja di sini. Cuman belum tentu buka masker naik ya, karena kita nggak tahu siapa yang duluan kawan Kristen yang naik gitu. Mudah-mudahan Anda masih hidup ya sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya maunya sih sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya mudah-mudahan Anda diberi umur panjang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu doa kami kepada Anda. Iya. Siap. Orang tua masih ada? Masih bang, masih. Oh, apa agamanya orang tua? Kristen bang. Dua-duanya? Iya. Oh, iya. Cuma saya memang merantau di Oh, ini Pulau sekarang di Jawa. mana? Di Jawa bang. Ya Jawa kan panjang. Di Bandung saya bang. Oh Bandung, oh iya, siap. Bandung dekat atuh sama aku. Abang Bandung juga. Abdi teh di Cimahi. Sarwa aing. Ya udah atuh. Lembur aing sia teh eta euy. Sarwa aing atuh. Anyway, buka masker emang asli mana? Asli mana buka masker? Asli Kalimantan bang. Oh Kalimantan, oke. Nah. Ini open cam berapa follower? 14.000. 1000 ya. Udah update. Ya sekarang ada berapa ini sekarang Anda ini? Kalau Anda mau 1000 cepat ke aku umumkan. Kalau Masih Anda ingin open cam, saya umumkan di sini ya paling 15 menit Anda udah 1000. Kalau Anda mau. Boleh. Oh mau open cam ya? Mau syahadat sekarang. Tunggu. Mau syahadat sekarang. Ya boleh bang. Oh alhamdulillah, masya Allah. Ya udah teman-teman. Teman-teman yang ada nonton di 2,8. Tapi jangan bohong ya, setelah 1000 nanti kabur. Enggak lah. Enggak apa-apa Pak De, itu kan Oke. dia nanggung dosanya. Kita kan ya berprasangka baik saja gitu Oke, ya. saudaraku sekalian yang di bawah, ini ada saudara kita yang mau syahadat. Ayo bantu, cukupkan 1000.
Insya Allah di bulan Ramadan ini apapun yang kita lakukan demi agama, pahalanya berlipat ganda. Yuk kita cukupkan 1000 gas. Itu follower saya tuh 500 atau gimana tuh? 600. Baru 300 bang, baru 364 bang. Itu yang gas. Izin mau buka masker, nanti sebelum syahadat boleh kirimkan KTP-nya ke saya. Boleh, boleh. Iya, lewat DM atau lewat WA. WA-nya ada di bio profil. Klik aja link tersebut. KTP. Biar ini bang, untuk Iya, ini bang, untuk sertifikat mualaf bang. Ya. Anda udah nggak yakin sama Yesus Tuhan? Bukan nggak yakin, cuman kan memang ini aja apa? Pengen lah, bukan penasaran sih, memang udah dari berapa lama gitu kan. Udah lama dia. Semenjak merantau lah kan. Soalnya kan di sekitar nih kan memang mayoritas ya, kalau di Kalimantan tuh kan tempat kami itu kan mayoritasnya memang Kristen. Dayak, suka Dayak ya. Kalimantan mana bang? Kalimantan Tengah bang. Oh Kalimantan Tengah. Ya. Di Palangkaraya. Nama asli boleh tahu bang? Ya. Nama asli. Nama. Duh, sebutin nggak ya? Nggak apa-apa bang, nggak usah takut. Nama kok biasa aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang. Natael Arjuna. Bro, Masya Allah. Bro Natael Arjuna. Ya. Kok namanya pakai nama wayang? Nggak tahu. Pemberian orang tua. Oh iya. Nanti kalau Anda mau meluk Islam saya kasih nama. Siapa bang? Muhammad Nail Ramadhani. Mantap. Muhammad Nail Ramadan. Kan masih ada Nailnya tuh. Dong. Ini cewek nanti. Ramadan. Muhammad Nail Ramadan. Keren kan? Kalau pacar saya yang sekarang ini kan memang agama Islam bang, memang. Jadi keluarganya pesantren juga semuanya. Oh Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Anda dapat jodoh yang bisa menyambung silaturahmi dengan pacar Anda, yaitu muslimah yang baik. Amin, amin. Oke. Kok saya lagi sedih? Kok saya lagi sedih sih bang? 593. Ya? Kok saya lagi sedih mendengarkan Anda? 593 yuk gas, 500 lagi yuk, dikejar, kejar. 400 lagi. Udah dekatin subuh nih, 2.900. Gimana? Ini 2.900 yang follow masih 400. Iya. Kayak mana? Gimana ini? Apa oten semua yang lainnya? Enggak. Gerak hatinya untuk mendukung. Mungkin lagi sibuk siapkan sahur, mungkin ada yang ketiduran gitu. Emang kalau jam segini sih ya banyak kan tadi sambil rebahan tuh mendengarkan Bang Juma gitu. Ya jadi ya paling berapa persen yang melek kan gitu. Ayo sahur, bangun. Sahur. Kan bisa ngulek sambel terus tangannya main HP satu. Ya Bisa nanti HP-nya ikut keulek gimana? Itu ada yang bilang saya Islam nyamar tuh bang. Tadi Ya ada udah menulis HP saya kan, boleh nggak WA ke saya dulu? Kirim KTP-nya nanti. Aduh KTP ya nggak bahaya tah? Enggak lah, kita ini bisa dipercaya, umat Islam itu bisa memegang amanah. Ini sekaligus nanti KTP Anda itu dijadiin data untuk membuatkan sertifikat mualaf kepada Anda. Sertifikat mualaf itu Anda pegang supaya Pak Bang Handi atau nanti Bang Handi kan kebetulan kan di Bandung ya. Atau ketemu aja nanti kita gimana? Boleh, tapi kan KTP dulu bang harus diserahkan iya. bang, baru bisa mualaf bang. Waduh kok persyaratannya gitu bang? Iya. Gini posisinya buka masker. Di banyak sekali oknum-oknum yang ternyata syahadatnya itu pura-pura sehingga KTP itu sebagai jaminan kalau misalnya ada masalah di depan. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya ada masalah sosial tentang keagamaan, sertifikat mualaf itu bisa dikeluarkan. Nah, sertifikat mualaf keluar itu ya dari data KTP yang sudah masuk gitu, Maibre. Tenang kok.
di API ini, waduh bulan ini udah berapa ya? Sekitar 30-an kawan-kawan Kristen sudah bersyahadat di yayasan ini. Kami ini yayasan. Coba dipoto dulu bang, KTP-nya dipoto dulu, terus dikirimkan. Aduh, Baru kita syahadatkan. belum, bukan nggak berani KTP. Saya masih Kalau nggak berani ya nggak bisa syahadat bang, kita nggak sanggup mensyahadatkan. aduh, berat juga ya. Nggak bisa syahadat di kita gitu loh. Karena di kami itu melakukan pendataan. Kita ini amanah bro, nggak mungkin lah. KTP Anda mau diapain sih? Emang mau dijual laku nggak sih? Disimpan Jadi nggak sebagai bisa di arsip, sini, disimpan nggak bisa sebagai main-main. disimpan sebagai arsip yayasan, dasar untuk mengeluarkan sertifikat mualaf, itu aja. Tapi kalau nggak mau nggak usah dipaksa loh ya. Iya bang. Bukan ini sih, bukan apa? Bukan nggak mau sih, bukan nggak berani sih. Nanti ketemu aja sama Bang Handi di mana gitu biar lebih yakin. Kayaknya Akang ini udah ada. Untuk bisa syahadat di malam ini Anda harus nyerahkan KTP dulu, kalau enggak bisa. Trauma kayak si Akang ini, trauma kali sama pinjol. Ini yayasan bang. Tahu aja bang. Kita yayasan bukan sembarangan bang. Semua orang yang mau mualaf kita mintain KTP. Kalau enggak bisa. Gitu ya. Sanggup enggak untuk mengeluarkan ngirim KTP? Gimana ya? Ya tapi kalau nggak bisa subuh ini jangan dipaksa, mikir aja dulu, kan masih ada hari esok kok. Siap. Pikir-pikir aja dulu. Atau nanti besok saya masuk lagi gitu kan? Iya. Bisa open cam gitu. Sambil liatin KTP nih kayak lagi minjem pinjol nih. Nggak usah diperlihatkan di fotokopi, di foto di HP Anda, dipoto baru aja. kirim ke saya atau ke admin gitu. Siap. Itu aja. Siap. Nggak usah selfie pakai KTP, yang mau pinjol sama gua. Kami punya DPW, kami punya API di Bandung, Jawa Barat. Kami bilang saya Islam nyamar tuh di bawah tuh, aduh. Mau saya doain apa nih? Anggap saya OT itu kalau ada OT dia gitu dia. Tapi menurut kamu bro, penjelasan Bang Juma tadi, menurut kamu apa komentarnya? Wah luar biasa sih, bisa panjang tahan napas gitu. Ya bukan napasnya, materinya gitu loh. Materinya maksud gua. Materinya bagus. Ada yang tidak masuk akal? Masuk akal kok. Mantap, itu dong. Ya kalau untuk sekarang sih, karena saya masih di Kristen ya, mungkin saya masih belum percaya lah gitu kan. Mungkin kalau sudah masuk Islam lah nanti kan misalnya pasti percaya. Ya, memang itu akal dulu baru beriman bro. Kalau Anda beriman terus tidak logis, tidak masuk akal, ya buat apa bertahan di situ? Ya intinya kan memang udah ada niat dari dulu bang. Ya jangan ditunda atuh Kang. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, langsung Anda bisa menunaikan ibadah wajib untuk puasa loh. Puasa itu di samping pertama ada merokok nggak? Oh merokok. Nah, siang hari itu tidak merokok berarti mau apa ya? Sehat kita. Kesehatan juga sih ya. Iya, mengurangi juga belanjaan toh. Betul. Saya kalau nggak bulan puasa itu 15 bungkus bang. Giliran bulan puasa saya nggak habisin sebungkus gitu. Gitu bang. Ini secara ekonomisnya loh ya, ekonominya gitu. Kores, itu ada kores nih. Kalau di bulan biasa gitu, 16 bungkus satu hari. Kores? Siapa iya, kores? Itu para istar di atas kamu tuh.
Oh. 16 bungkus itu ngebul kayak kereta api. Itu Kalau yang di atas saya sering lihat tuh Yonatan Nandar. Nah itu juga tuh. Kencang juga tuh. Sering ini debat sama siapa sih? Roti kehidupan ya? Aku kalau nggak bulan puasa ya, pakai nasi, aku tabur itu rokok. Tuh kan, diulek malah itu bakoknya. Jadi jarum super mendoan, Belum puasa paling setengah bungkus ya harusnya. Iya loh. Bulan puasa paling berapa? Sebatang buat seminggu biasanya. Jadi sehari sedot gitu Bang Andi. 2 sedot puntungin, 2 sedot puntungin. Beda sama Pak De Sugi gitu loh. Kadang-kadang lupa. Ngepep dia siang-siang lupa dia. Iya Pak De? Iya. Kok pada ngomongin saya sih di bawah nih, aduh. Iya di bawah. Ini Bang Andi, saya pernah lupa nge-vape siang-siang. Nah tahu lah gue orang mami yang lapor. Kebiasaan. Itu pas anu bayar utang kemarin itu Bang Andi. Lupa ya? Lagi duduk gini, vape di depan gitu kan. Saya pegang gini. Puasa. Terus saya letakkan lagi lah. Tapi kalau bulan puasa ini nggak pernah sih saya sampai lupa gitu. Pengennya itu lupa makan nasi sepiring gitu kan. Habis itu baru ingat, wah enak banget itu. Nggak pernah lupa sekalipun saya. Bang ini follower saya kok jadi turun lagi ya? Ya Anda nggak jadi sahadat ditarik lah. Jadilah kan mau sahadat ini. Iya KTP-nya serahkan dulu Bang. KTP-nya foto sekarang kirim ke Bang Andi. Baru kita sahadatkan. Kamu tulis nomorku aja dulu. Berapa Bang? 081 tambah tambahnya nggak usah ditulis. 081 tambah 2877 tambah 43 kali 444 tambah 99 ya. Oh ya saya sekarang 12 877 444 99. Iya. Oke. Ntar ya. Gue coba. Foto kirim ke Bang Andi. Kalau udah dikirim baru nanti kita naikkan apanya. Nah itu dia mau kirim KTP itu. Tapi feeling saya sih memang orang kalau tinggal di Bandung itu ya, di sana itu memang orang-orangnya pada ramah loh di Bandung. Anda nggak kenal gitu ya, Anda anak kenalan negur orang pasti disapa. Assalamualaikum pasti dibalas. Badai ka mana neng? Badai ka luhur, badai ka ditu, badai ka dieu. Sa baturna sorangan wae. Pasti dijawab gitu loh. Jadi budaya-budaya Sunda itu memang kalem. Jadi orang ini udah lama tinggal di sana, mayoritas Islam, ya pasti dong bisa melihat bagaimana saudara-saudara kami di Jawa Barat kan gitu. Ya itulah katanya di mana kamu berada, pasti kalau kamu berakal, pasti kamu memfilter keadaan di sana. Gitu. Tuh siun cekinol. Ngantuk di stasiun dijejek manol. Sorangan wae. Badai ke mana? Badai kan itu. Ya kan itu aya naon kan itu mah. Tak aya batirna. Cicing mai mah mana mah. Lamun abdi mah badokohok wadah uut. Apa sih badokohok wadah uut? Tenyaho abdi mah. Tos dahar Pak De. Alhamdulillah dahar. Ente naon-naon. Tos. Kumaha? Oh ya saya bacain dulu yang baru masuk ya. Taruh lupa lupa. Terima kasih kepada siapa tadi? Pak Tendi, Arya Pranata, thank you. Ke Pak siapa lagi satu nih, Ibu Feni Wulandari, terima kasih. Siapa lagi satu lagi?
Bapak Ivan Burhandani. Ivan Burhandani, terima kasih. Menyusul lagi nih, coba baca dulu. Oh, artinya tato tempat dedak katanya. Foto kohok wadah huut. Udah dikirim Bang Andi? Belum. Ada lagi nih, coba. Terima kasih kepada Bapak Dendi Adiwinangun S. Masya Allah, terima kasih. Dari Bukit Tinggi, Banyumas. Saya kirim buktinya ya. Salam balik Bang Handi. Beliau masih mendengarkan kok. Iya, teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas keikutsertaan antum semua dalam kegiatan ini akan menilai pahala di sisi Allah, dan itu akan diingat sebagai catatan amal jariah. Amin. Bro, mana Natail? Mana lu belum WA gua? Natail. Nathanael. Namanya Hah? Nathanael. Nathanael. Nathanael Arjuna. Nathaniel. Bukannya itu nama perempuan ya? Bukan ya? Bukan. Jadi tadi jawabannya gini, banyak yang saya tanya, gimana penjelasan Banyuma? Napasnya panjang. Bukan napasnya, saya nanya materinya. Mumpuni katanya. Ini kok napasnya panjang? Bagaimana orang ngisap? Ingat apa? Sulin. Oke. Ntar ada yang minta nomor rekening, catat dulu. Napasnya panjang. Alhamdulillah, kemarin ada netizen dari Malaysia datang ke Pekanbaru hanya untuk menjumpai saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Dah malah hilang. Orang-orang baik. Di sini hujan, alhamdulillah. Mana si Natail turun belum WA ke saya. Canda aja dia. Tapi kita sih selalu berprasangka baik. Ya. Mungkin terlalu Tugas lama kita jeda, menyampaikan. terus hilang Bang Andi. Terlalu lama jeda itu. Apa ditutup dulu di YouTube? Iya. Boleh Bang, boleh akhi. Pak De yang nutup deh, Pak De. Biasanya kan tugas saya sering menutup, kali ini Pak De deh. Silakan Pak De. Oke. Saudaraku sekalian, terima kasih Anda sudah mengikuti live di kesempatan hari ini, mulai dari sore sampai menjelang sahur. Semoga apa yang kita sampaikan, khususnya yang disampaikan Bang Juma, menjadi ilmu untuk kita semua dan menjadi hikmah untuk kita. Dan apabila ada salah kata, itu murni dari kekurangan kita. Apabila ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saudaraku sekalian, kita mohon maaf, dan kepada Allah kita mohon ampun. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, sahur, sahur. Sahur, sahur. 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 Kok Tony setiap sahur gini pasti. Udah akhi, udah barusan. Akhi Tony setiap sahur gini pasti kirim video sahur yang lucu-lucu. Sahur, sahur. Pak Haji. Iya Pak Haji.
Beliau kalau nggak salah lagi di Belanda ini. Lagi di mana? Di Belanda kayaknya. Di Amerika kan di Belanda kemarin tuh dia kirim. Belanda ya? Ya. Habis ibadah umroh keliling Eropa dia. Masya Allah. Oke sahabat-sahabat sekalian yang ada di channel Zulkifli Mabas, ya untuk yang lapis 2-nya tadi Akhi Sugi udah pamit. Kembali saya mengingatkan besok kita puasa, jangan sampai ada yang pura-pura lupa bulan puasa. Bangun-bangun sikat gigi pakai air soto Betawi, ya itu makruh puasanya. Apalagi kalau sampai ditelan itu puasanya itu jadi batal. Jadi jangan terlalu sering-sering mengingat menu dapur. Itu rahasianya. Begitu juga jangan sering-sering ingat rokok, jangan sering-sering ingat minuman. Fokus bagi yang sedang menyimak, bawa Al-Quran, baca Quran, sambil kuping ada di dialog, tetapi kemudian mata di Al-Quran, supaya pahalanya mengalir dari bacaan Quran dan juga dari mendengarkan edukasi yang kita sampaikan. Semoga apa yang menjadi pekerjaan kita selama bulan suci Ramadan ini menjadi amal jariah, dan usaha-usaha kita yang baik yang belum kemudian terrealisasi bisa segera terrealisasi, diijabah oleh Allah. Kemudian yang sedang sakit kiranya Allah mengangkat penyakitnya, disembuhkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang banyak masalah ekonomi, perekonomiannya lagi terganggu, kiranya Allah kemudian memudahkan seluruh urusannya dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana aja datangnya. Amin ya rabbal alamin. Sekira begitu sahabat, insya Allah besok. Jangan ditutup dulu. Gini. Iya. Jadi Natael sudah WA ke saya, anaknya serius kok. Jadi insya Allah besok malam. Lanjut. Cek. Iya Bang Andi. Kapan rencana mau syahadat? Ya besok malam katanya mau di sini lagi. Kita start besok. Nanti malam kita start jam 10 di Sahabat Bang Juma. Alhamdulillah. Ada juga hasilnya kita menyampaikan ini. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah berimpak bersedekah dalam kegiatan kita, Masya Allah. Ternyata nama aslinya beda. Ya saya nggak sebutin nama asli lu bro. Tenang aja, saya nggak nyebutin. Dia udah kirim KTP Bang Andi? Belum? Belum. Masih nama aslinya. Oke, sekali lagi teman-teman, kita pamit dulu ya. Yang ada di YouTube. Atau gimana Bang Andi? Masih mau lanjut? Udah cukup banyak Pak. Saya juga mau istirahat. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan doa untuk antum semua, baik yang ada di TikTok Sahabat Bang Suma, channel Vera Istar, kemudian Akhi Sugi, Dinda Yonatan Nandar, Handis Lebes, dan juga Zulkifli Mabas. Saya senantiasa mendoakan kepada Allah Rabbus Samawati wal Ard, semua kita umat Islam yang mendengarkan dialog ini, baik yang mendengarkan sekarang maupun besok atau kapanpun itu, diberikan kesehatan, ampunan dari dosa-dosa yang dilakukan baik disengaja maupun yang tidak disengaja, agar Allah mengampuni semuanya dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Yang paling terpenting kemudian adalah akal kita senantiasa selalu waras, tidak diserang penyakit, ya penyakit otak berupa pikun atau lupa ingatan atau stroke baik ringan maupun berat. Amin ya rabbal alamin. Karena fisik kalau sudah terganggu, ya utamanya otak itu ya tak ada lagi mesin. Kalau otaknya itu berarti mesinnya masih bagus. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. KTP-nya udah dikasih aja Pak. Alhamdulillah. Wah, syukurillah.